Ya, betul. Iya kan? Karena Yang saya tertutup awan-awan, Bang. Ya. karena tertutup awan-awan. Ya. Harusnya Permanen. gini, harusnya kata-katanya gini Bang, harusnya kata-katanya gini. Bukan saya mau ngajarin ya, bukan ya, bukan. Ya. Saya nggak bakal ngajarin abang ya yang kelihatannya emang bersih dan rapih ya Bang ya. Gini Bang, kalau misalkan benar menyaksikan itu surga, tertulis di dalam Bible itu betul. Tapi kalau tertulis saya menyaksikan Yesus terangkat ke surga tapi tertutup oleh awan-awan, berarti kesaksiannya masih diragukan Bang. Karena tidak secara langsung menyaksikan dia ke surga. Ya, tapi kan ditegaskan ada dua malaikat yang yang menantikan janji Tuhan, supaya karena dia akan datang kembali ke dunia seperti apa yang kau lihat kembali di Enggak, jangan dulu ke situ Bang. Ini yang ke surganya ini dulu kita beresin nih. Gimana? Kalau emang benar dia menyaksikan terangkat ke surga dan kelihatan surganya, berarti surga abang pendek, kelihatan dari bawah, betul nggak? Betul Ya kan? sekali. Ya. Betul sekali. Nah, di sini kan tertulisnya terhalang oleh awan-awan. Awan-awan. Berarti kesaksiannya masih diragukan nih. Kalau itu emang benar-benar terangkat ke surga, jangan-jangan Google Map-nya salah deh. Nyebrang kemana gitu. Kalau Google Map-nya salah gimana sok? Ayo. Ya, yang pasti kan yang kita ketahui dan kita baca itu telah tertutupi awan-awan gitu loh. Ya, berarti bukan ke Ke surga kalau gitu ya, bukan. Nah, sedangkan yang tertulis, yang nyata-nyata tertulis di dalam Bible, coba abang buka. Yesus sekarang berada di mana menurut abang? Yesus sekarang ada di mana-mana sih kalau menurutku. Bukan ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Mungkin dia di situ juga, mungkin di setiap hati manusia, dan mungkin sekarang ini ada di sini juga, mungkin ya Bang ya. Kenapa abang gak yakin dengan apa yang tertulis di dalam kitab abang, Bang? Iya. Kok masih menggunakan kata mungkin? Ya gini Bang, dalam kepercayaan di GITJ atau di gereja karismatik itu Tuhan pun tidak terikat ruang dan waktu. Dia di mana Tuhan saja. tidak. Oke, Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Ketika Yesus berada di dalam kandungan Maria, itu terikat dalam ruang dan waktu nggak? Terikat. Terikat. Nah, kata abang tadi, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Kenapa? Ketika berada di dalam kandungan Maria, dia terikat ruang dan waktu, Bang. Nah, ini kan kontradiksi nih. Ayo, ayo. Ih, saya cubit nih. Ih, saya cubit nih. Ini parah nih. Ayo, dibuka Bang akal pola berpikirnya, kita buka di sini, mindset berpikirnya kita buka. Abang sendiri tadi bilang Yesus itu atau Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu keyakinan dari GPU. Apa tadi? GPU apa? GITJ. GITJ. Gereja. Sedangkan yang tertulis di dalam Bible terikat ruang dan waktu karena pernah berdiam diri dalam perutnya seorang perawan suci, yaitu Maria. Entah ya, nggak tahu juga. Nah, abang percaya dengan dogma gereja atau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Percaya dengan apa yang aku rasakan sekarang sih Bang. Yang abang rasakan, percaya dengan yang apa? Aku Nah, rasakan. ini nih, ini yang saya bingung Bang. Kenapa Kristen ini selalu mengedepankan dogma gereja, tapi tidak mau mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, saya tanya nih Bang, otoritas tertinggi di dalam Kristen ini dogma gereja atau ayat yang tertulis atau ucapan Yesus, Bang? Nggak tahu sih. Kalau urusan kepanitiaan gereja nggak. Ya Pak, yang pasti ke dalam gereja ya majelis lah yang memimpin gereja itu majelis. Enggak, yang abang percayai di dalam iman abang, Ya. dogma dari majelis atau apa yang tertulis di dalam Bible, Bang? Kalau itu bisa jawaban yang C nggak? Yang aku rasakan sekarang ini. Boleh, silakan. Boleh. Ya,
Itu Bentar, Bang. jawabannya. Bukan Sebelum bukan Abang A, bukan jawaban A sama B yang Abang pilihkan, tetapi jawaban C yang saya inginkan. Karena yang saya rasakan Yesus masih bersama saya di sini. Oh, ada plan C. Berarti Iya, Abang plan ini C. sekarang mempunyai keyakinan dan mempunyai penglihatan gitu ya, penglihatan atau spiritual. Ya, spiritual. Spiritual ya. Berhubung Abang punya spiritual, saya bacakan doa dulu ya, biar Abang makin keren pemikirannya dan Abang makin cerdas ya. Kita bacakan doa dulu ya, Bang ya. Ya. Parabase, semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabarabase kerabarabarabarabase korabata karabase kerabakarabarabase kerabarabara. Nah, ini artinya apa, Bang? Itu bahasa roh, tetapi yang tahu adalah sang pendoa sama Allah itu sendiri sih. Tetapi Jadi, aku nggak tahu itu. Sang pendoa tahu. Sang pendoa tahu dan hubungannya itu sama sang Tuhan itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Ini dia maksud saya di sini, Bang. Ini poinnya di sini, Bang. Kalau misalkan kita nggak tahu, yaitu iman buta ya, kita nggak tahu artinya apa, kita nggak tahu Tuhan itu siapa, kita nggak tahu pencipta alam ini siapa, artinya mengada-ngada, itu iman buta, Bang. Tidak boleh meyakini apa yang kita tidak tahu. Misalkan nih, Abang mau menikah, Abang udah menikah belum, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan sudah. Kok alhamdulillah, Bang? Kok pakai alhamdulillah, Bang? Ayo keceletot ya, Bang ya. Ya, ini ya gini, Bang. Kebiasaan sih. Kalau menjawab apa namanya itu ya. Seperti udah apa namanya, udah membaur sih kata-kata itu. Iya. Ya betul, Bang, betul. Gak apa-apa sih, Bang, gak apa-apa istilah-istilah atau apa yang ada di dalam Quran atau apa yang sering dilakukan oleh umat Muslim, Bang ucapkan atau Abang gak apa-apa, itu gak ada masalah, Bang, gak apa-apa. Itu namanya kodrat, Bang. Kembali lagi ke fitrah. Itu namanya kodrat loh, Bang, betul. Secara tidak langsung, misalkan kalau ada gempa nih, Abang kaget nih, gempa. Pasti Abang bilang Allahu Akbar gitu kan, pasti akan bilang gitu karena secara kodratnya seperti itu. Pernah nggak Abang seperti itu, Bang? Kaget, astagfirullah gitu. Sering. Bukan. Nah, di sini aja, Bang, Abang secara tidak langsung tidak yakin kalau Tuhannya itu adalah Yesus. Tuhannya emang bener yang apa yang ada di dalam. Kalau misalkan Tuhan Abang yakin banget Tuhannya Yesus, ya nggak mungkin Abang menciptakan atau melontarkan kata-kata yang ada di agama orang lain. Betul nggak, Bang? Ya nggak tahu juga sih. Udah terhipnotis sama teman-teman, kawan-kawan, tetangga. Iya. Gitu. Iya, nggak apa-apa, Bang. Kita kembali lagi ke konteks tadi. Yesus ini kan dilahirkan oleh Maria, dan Yesus ini selama beberapa tahun dia menghilang dari peradaban dunia kan, dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun ya, 29 menjelang 30. Yeah. Nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya, nggak ada gosip, nggak ada gibah atau nggak ada keterangan kalau Yesus itu berada di mana. Betul nggak, Bang? Yep, betul sekali. Nah, menurut Abang nih, Yesus ini hilang kemana, Bang? Hilang kemana? Kalau aku sih nggak tahu secara langsung, tetapi pernah diajarkan oleh majelis itu. Dia tuh belajar dan memperdalam tentang hukum-hukum Taurat. Sekolah berarti artinya ya? Ya, entah sekolah, entah apa, yang pasti dia tuh mendalami hukum-hukum Taurat gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa, Bang. Itu keinginan keimanan Abang. Ya, itu sih yang disampaikan kepada majelis. Tetapi saya nggak begitu memperhatikan di dalam penyampaiannya, nggak tahu ayatnya di mana atau penjelasannya tentang apa. Yang saya tahu pokoknya itu yang saya catat di situ, Yesus selama menghilang itu mendalami hukum Taurat gitu aja. Di mana kira-kira, Bang? Menurut penjelasannya ya, itu di mana Yesus itu?
Nah itu bang, aku lupa catatannya bang saat Jadi itu. nggak ada yang tahu ya itu keberadaannya di mana. Atau Iya. ada yang tahu? Ya yang pasti saat umur ke-12 sampai ke-30 dia itu mendalami ilmu hukum Taurat, ilmu-ilmu dan kitab-kitab Taurat gitu. Karena kan Oke. Yesus kan ya karena Yesus kan dikenal oleh orang Yahudi gitu loh. Oke, Sebagai orang artinya dia sekolah ya di keyahudian dan dia mempelajari dan dia mengikuti hukum-hukum Taurat yang diluncurkan atau diturunkan kepada Nabi Musa ya Bang ya. ya Nabi Musa sama Nabi Harun semuanya sih. Yang Ya, saya kalau tahu. Taurat itu kan ke Nabi Musa ya, kalau Taurat Iya, itu ya. Ke Taurat itu Nabi Musa. Jadi Yesus penganut Taurat. betul, betul sekali. Oke. Yesus disunat mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Musa. Ya, betul sekali. Anggap aja Yudaism ini agama ya Bang ya. Anggap agama ya Bang. Oke? Anggap agama ya. Anggap agama. Berarti Yesus ini maaf ya Bang. Yesus ini karena mengikuti hukum Taurat berarti Yesus beragama Yahudi. Oke, Yesus beragama Yahudi. Sedangkan Yesus itu dituhankan oleh umat Umat apa maksudnya? Yesus ini Tuhan untuk umat siapa, Bang? Oh, bagi kami. Kristen. Iya, bagi. Oke, jadi Tuhannya umat Kristen ini beragama Entah ya. kok entah Bang? Tadi agamanya apa Yesus? Yahudi. Yahudi. Berarti Tuhannya orang Kristen beragama Yahudi sama Kristen apa? Ya sama. beda, Bang. Beda, Bang. Di sini ada perbedaan. Yahudi dengan agama Kristen itu ada banyak kali, bukan berbeda lagi Bang, banyak kali perbedaannya. Jadi Abang udah meyakini barusan secara tidak langsung dan tidak sengaja. Nah, sekarang mau dirubah, mau direvisi nih. Wah. Gimana sih? Setahu saya Yahudi sama Kristen sama. Ya Beda Bang. Beda. Sama Katolik pun juga sepertinya satu Beda. golongan. Kita garis bawahi dulu, kita plot dulu perbedaannya ya. Kita plot perbedaannya, oke Bang? Kita plot. Bentar. Ada catatan nggak? Kalau ada catatan sambil dicatat nggak apa-apa. Enggak. Yang saya ketahui Yahudi, Katolik sama Kristen itu sama, gitu loh. Ya, ini kita jelaskan di sini. Iya. Kita jelaskan di sini kalau Yahudi, Kristen dengan Katolik itu berbeda. Kita jelaskan di sini, Bang. Boleh? Kita jelaskan di sini, boleh? Masa beda? Beda. Ya, makanya kita kupas di sini, Bang, biar kita tahu saya yang salah atau Abang yang salah, gitu kan? Ya, Kita aku kupas nggak di tahu sini. sih, setahu saya, seiman saya dan sepengetahuan saya itu Iya. Yahudi, Katolik sama Kristen itu memang berbeda. Beda agama tetapi satu Nah, ini ya kita kupas di sini. Kita kupas di sini, Bang. Saya minta 15 menit untuk mengupas Yahudi, Katolik sama Kristen ya, Bang ya. Iya. Oke, kita kupas. Kita ini aja TikTokan aja. Siap. Yahudi Tuhannya siapa? Yahudi Tuhannya Allah. Allah, bukan Yesus kan? Iya, Yahweh atau Yahweh. Allah. Oke. Yahudi disunat nggak? Yahudi nggak tahu. Yahudi disunat, Bang, dalam hukum Taurat. Yahudi disunat, Bang. Tertulis itu, Bang. Ya. Nah, sedangkan Kristen sendiri tidak disunat. Loh, Kurbanot. enggak. Nggak ada hukum itu untuk kesehatan. Kalau ada yang disunat itu untuk kesehatan. Tidak Iya, ada sih. hukum Iya, iya, tertulis, iya kan? Iya, Setuju iya. kan? Untuk Oke. kesehatan sih. Oke, untuk kesehatan. Karena di Kristen sendiri dia ini mengimani dan mengakui sunatnya ini sunat rohani, sunat hati. Iya. Sunat hati bukan sunat kulub, potong itu ngilu. Bukan, itu beda ya. Nah, Tuhannya berbeda. Adat istiadat atau hukumnya juga berbeda. Satu sunat. Sekarang kurbanot.
kurbanot yang dilakukan oleh orang Yahudi apa? Nggak tahu. Berbentuk apa kurbannya? Ya, Penebusan dosanya. seperti kalau di apa di perjanjian lama itu ya korban bakaran. Korban bakaran lembu, Iya, sapi, lembu, sapi, merpati. merpati, Ya, kayak gitu-gitu. kambing, domba gitu ya, kayak gitu-gitulah Iya, pokoknya yang dihalalkan dah, karena Yahudi mengharamkan makan bebong, itu haram. Apa itu? Babi, Oh, Yahudi diharamkan. Ya, iya kan, kalau di Kristen kan diperbolehkan kan makan. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Masa Yahudi haram babi? Iya, haram Bang, babi. Yahudi. Oh, Bang, iya. buka imamat, buka di imamat Bang. Buka di Oh imamat. iya iya Ada iya. tuh. Oh, ingat. Oke, Oh, iya. Ingat. Ya ada. Ya. Sambil di tap-tap layar guys, tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan lop oranye digas ya, lop oranye digas. Ini keren nih, ini mengedukasi Iya. nih. Ya kan? Ingat. Ada kata-kata Nah. seperti itu. Ada. Oke, kurban penebusan dosa di dalam Yahudi adalah berupa hewan sembelihan. Setuju? Tadi udah berbeda nih, Tuhannya udah berbeda. Tuhan Yahudi Yahweh, Tuhan YHWH, Tuhannya orang Kristen adalah Yesus, udah berbeda. Iya. Tradisi sunatnya juga udah berbeda. Yahudi disunat, Kristen sama Katolik tidak, karena nggak ada hukum Taurat yang diikuti oleh Protestan sama Katolik. Nah terus sekarang kurban yang dilakukan oleh Yahudi berupa lembu, sapi dan sebagainya gitu ya Bang, kurbannya hewan. Nah sedangkan kurban penebusan dosa di dalam Kristen adalah menyembelih. Nggak ada pesan korban sembelihan. Nggak ada, karena kan Tuhan Yesus sudah mati di Oke. salib itu. Ya, ya udah. Kurban untuk Yahudi adalah hewan. Iya. Kurban untuk penebusan dosa untuk Kristen adalah Nggak ada. Karena udah Yesus sendiri yang menanggung semuanya itu di kayu salib. ya itu dikurbankan nggak Bang? Dikorbankan nggak? Enggak lah. Nah kan Abang mulai bingung kan? Abang mulai bingung nih di sini nih. Mulai bingung. Abang punya Bible nggak di situ Bang? Enggak punya. Oke. Ada di biasanya itu disimpan di di mobil. Oh di mobil. Jadi Abang nggak punya Bible, tapi nggak apa-apa. Oh ada guru kita, Guru Nda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Nah. abangku, salam kenal abang. Ya, Guru Nda sedikit ini Lanjut. temanya tadi yang diusung saya sama dia, biar Guru Nda yang melanjutkan, biar dia tercerahkan juga perbedaan antara Islam, Kristen sama Katolik. Enggak, kalau Islam Oh Yahudi, Islam, enggak nanti ke Islam Kristen. juga Bang. Yahudi, Kristen sama Katolik. Itu Guru Nda. Yahudi, Kristen sama Katolik. Apa dulu Guru Nda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Malam ini kita berdiskusi dengan saudara kita dari non-muslim. Sejatinya sebelum kita mulai diskusi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kiranya diskusi kita pada malam hari ini membawa berkah, membawa ilmu yang bermanfaat bagi dua agama yang menyaksikan, baik Islam maupun dari agama Kristen, sehingga kedepannya kita bisa memilah dan memilih keyakinan kita ini berdasar terhadap proses berpikir, proses akal, dan proses pencarian, sehingga melahirkan keadaan di mana kita beriman berdasar terhadap pola akal dan pewahyuan. Saya cukup berdoa dengan mengatasnamakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat, tadi ada tema terkait dengan konsep tentang Tuhan ya, kalau nggak salah ya. Jadi saudara-saudara Kristen
satu-satunya agama di luar Kristen yang mendudukkan kemudian Yesus yang dituhankan oleh saudara Kristen ini sebagai hamba Tuhan yang mulia, hamba Tuhan yang suci, terkemuka di dunia. Bang Zuma, mohon maaf, aku pengen mengetahui kan gini, di dalam kepercayaanku kan gini Bang, Yahudi sebagai perjanjian. Bentar Bang, jangan dipotong dulu Bang, biar Gurunda Juma menjelaskan dulu, memaparkan dulu, bernarasi dulu. Biar pokok poin yang aku pengen tahu itu biar aku dapat. Kan aku tahu, setahu saya kan di dalam kekristenan kami di gereja GITJ, gereja karismatik kami kan di PL atau perjanjian lama itu kan kita memakai kitab Yahudi kan ya, kita perjanjian baru dan satunya Katolik. Dan sepengetahuan saya kok tadi kok Yahudi kok dibedakan sama kami sebagai orang Kristen. Iya, makanya abang diam dulu biar Gurunda kita menjelaskan dulu Bang, bernarasi dulu ya Bang ya. Izin ya Bang ya, di mute dulu, abang diam dulu biar Gurunda bernarasi. Piro, selamat malam, nanti Piro boleh masuk juga setelah Gurunda. Siap. Oke. Iya, baik saudaraku ya. Jadi kita mengenal ada 3 agama, Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Islam. Jadi Islam ini datang untuk meluruskan ajaran yang datang kepada Bani Israel, baik yang dibengkokkan oleh kaum Yahudi maupun yang dibengkokkan oleh kaum Nasrani. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan pencipta langit dan bumi yang mengutus seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Kami mengenalnya dengan nama Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah rasul, utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Itu juga terekam di dalam catatan Matius 15 nomor 24. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu hukum yang muncul Bang, hukum Torah yang Anda katakan sebagai perjanjian lama, itu adalah hukum yang spesial untuk orang Yahudi saja, dari keturunan Yahudi, orang-orang Yahudi keturunan Yehuda. Coba kita lihat di dalam Yeremia 31 nomor 31 dan juga 32-33. Di situ Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka, Bani Israel dan Bani Yehuda. Berarti bukan kepada kita orang Indonesia, bukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Athena, orang Roma, tetapi hanya kepada Bani Israel dan Bani Yehuda saja. Itu hukum Torah. Lalu kemudian datang Yesus. Yesus datang mengajar selama kurang lebih 3 tahun dalam tradisi Bible. Itu juga mengajar hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, sehingga kalau ada pemahaman bahwa orang Kristen itu sama saja dengan Yahudi, itu adalah sesuatu yang baru terdengar oleh kuping saya. Karena Yahudi dan Kristen itu laksana langit dan bumi abangku. Nanti mungkin bisa diuraikan pelan-pelan. Yang pasti kami Islam datang untuk kemudian meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh kaumnya sendiri, lalu kaumnya ini memiliki pengikut di luar dari bangsa mereka. Sekira begitu untuk sementara. Ya, silakan Abang Kuku. Aku jadi shock dan bingung ini. Kenapa kok Kristen sama Yahudi kok malah dikasih tema beda? Oh, memang beda abangku. Sepengetahuan saya sih sama Bang. Seiman saya sama. Enggak sama abangku. Beda. Kalau Yahudi itu Yahudi itu mereka yang memegang kitab Torah. Sedang Kristen itu adalah pengikut orang Farisi dari keturunan Benyamin bernama Paulus yang berasal dari orang Antioquia, orang Roma dan orang Yunani.
Makanya Paulus mengatakan abang di dalam suratnya di Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non Yahudi. Coba Anda baca. Ya memang benar. Berarti untuk non Yahudi kan? Nah, Iya, berarti antara Yahudi dengan non Yahudi itu berbeda abang. Nah, sekarang Enggak gitu konsepnya. oh silakan abang, silakan. Sepertinya ya untuk karena baptislah semua bangsa menjadi muridku karena ada satu perintah dari Yesus karena itu. Jadi supaya bisa melancarkan namanya suatu penginjilan ke seluruh dunia, makanya Paulus itu menggunakan atau merumuskan dengan bantuan Roh Kudus dengan cara-cara untuk mempermudah dan menerima Yesus itu adalah Tuhan gitu Bang. Jadi begini abangku, Yesus bagi orang Yahudi level tertingginya adalah Rasul, utusan Tuhan. Tapi Gimana? Yesus bagi orang Aku Yahudi tak pakai handset dulu ya, boleh? boleh. Izinkan pakai handset biar agak lebih nyaman. Silakan bang. Sahabat bintang di YouTube, syukran barakallahu fik. Ya, Piro nanti kalau mau masuk open cam ya, Piro ya. Buat Jadi teman-teman yang ada di YouTube Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas Official, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Yang di TikTok juga, ayo didukung channelnya Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas Official ya teman-teman. Di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Tapadahal Gurunda. ya, jadi Yahudi itu abangku, dia adalah satu kelompok dari 12 suku dari Bani Israel yang berasal dari suku Yehuda. Kemudian Kristen itu adalah pengikut Paulus, berbeda dengan Yahudi. Jadi pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, itu ada dalilnya itu di Kisah Para Rasul 26. Jadi kalau kita berbicara mengenai Kristen dan Yahudi, itu dua kelompok yang berbeda laksana langit dan bumi. Seperti itu abang, sahabat bintang, syukran. Begitu. Jadi Yahudi itu adalah keturunan Yakub, sedangkan Kristen ini adalah di luar dari keturunan Yakub. Dan saya rasa tidak asing bagi abang saya ini ketika di dalam Galatia 1:15 dikatakan aku diutus kepada non Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, pengikut-pengikut Paulus inilah yang kemudian disebut Kristen. Begitu abang. Jadi Kristen dan Yahudi itu berbeda. Bukannya pengikut Yesus. Kalau pengikut bukan, itu pengikut Kristus abang. Bentar, kita cek ayatnya ya. Boleh. Seingat abang di mana ya? Kok aku agak lupa. Yang mana tuh? Yang berkumpulnya Rasul Oh, yang setahun lamanya. Iya, Kisah betul. Para Rasul 26:11. Oh iya. Silakan. 2 berapa? 26 bang, 26. Sebelas 26. Oh 11. Pasal 11:26. Iya. Oke. Maka mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengerjakan banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kali disebut dengan Kristus. Lalu Barnabas mencari sana. Nah, jadi pengikut Paulus setelah bertemu dengan Kristus itulah pertama kali disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus.
Kristus mana yang mereka ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu abangku. Nah, Kristus yang datang kepada Paulus ini mengajarkan kepada Paulus sebagai utusannya, sebagai nabinya si Kristus ini, untuk kemudian meninggalkan hukum Tuhan yang ada di dalam Torah ajaran Yahudi. Makanya orang Kristen itu tidak lagi menjalankan bukan tidak lagi, makanya orang Kristen itu tidak menjalankan hukum Torah, karena memang Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, betul. Nah, jadi berbeda bang, antara Yahudi dengan Kristen itu beda. Apa memang nggak diperbolehkan kayak ajaran kayak gitu? Seperti kan gini, suatu hukum di antara negara itu supaya suatu keselamatan itu tersebarkan, maka dia itu mentoleransi sebuah peraturan gitu tuh, apa nggak boleh? Boleh aja bang, boleh. Iya kan? Ya, cuman masalahnya sekarang ini adalah ada yang menghapuskan semua hukum Tuhan, mengatasnamakan Kristus. Itu yang jadi masalah. Dan Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang melanggar dan mengajak kemudian untuk meninggalkan seluruh hukum Tuhan. Nah sekarang begini, contoh aja abang, contoh nih. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada pengikutnya untuk meniadakan hukum Taurat? Itu pertanyaan saya bang. Contoh hukum Taurat kan nggak seperti makan babi, kan nggak termasuk hukum Taurat. Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil. Iya. Apakah seperti makan babi itu masih termasuk hukum Taurat? Iya, termasuk. Masih termasuk. Termasuk abangku. Bisa sajikan datanya? Silakan, Imamat 11 nomor 7, jangan kamu makan babi karena itu haram bagimu. Oh iya, ingat aku. Juga sunat juga. Iya, Imamat itu Taurat atau bukan abang? Imamat Taurat yang perjanjian. Kalau bentar, izin kalau boleh, tapi kalau belum bisa jangan. Taurat itu bukannya Kejadian, Keluaran? Oh iya masih deh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Iya Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil. Paulus meniadakan enggak? Ya kan buat umat di luar Yahudi bang. Iya, itu makanya barang siapa yang meniadakan. Pertanyaannya, Paulus meniadakan enggak abang? Meniadakan sih. Nah itu dia. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Paulus meniadakan. Berarti Paulus dan pengikutnya, mohon maaf, berdasarkan pengakuan Yesus, Paulus dan pengikutnya menempati tempat terendah di dalam. Berdua ya. Ya siap. Jangan siang gitu ya. Cuman mau nanggapi sebentar aja kok. Noise tapi Piro noise di sana noise Piro. Noise ya, bentar aku cari tempat yang aman lah. Bentar. Masih noise ya. Ya memang pinggir jalan sih teman-teman. Bentar. Nah, kalau ini udah bisa enggak teman-teman? Udah bisa sob. Oke. Thank you ya, makasih ya Bang Hosya. Jangan keluar dari tema ya.
dilanjut ya. Aku lanjutin aja yang tadi, yang pembahasan tadi Bang Zuma sama teman aku. Iya, iya langsung. Ya, aku tertarik tadi dengan pendapat Bang Zuma tadi, ya kan, bicara tentang Yahudi itu berbeda dengan Kristen. Hukum Taurat itu diberikan kepada Yahudi. Yang aku bingung begini, kenapa hukum Taurat itu kok dikait-kaitkan dengan Kristen? Ya kan? Kristen itu kan pengikut Kristus kan? Benar dong kata Bang Zuma tadi. Kalau kami tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, berarti benar dengan hukum Taurat itu kan hanya milik orang Yahudi. Iya. Benar kan? Berarti nggak masalah dong hal ini. Coba gimana Bang? Bang. Iya. Berarti kalau hukum yang ada di Kristen ini berarti kan tidak ada hubungannya dengan Yahudi kan Bang ya? Betul. Dalam perjanjian baru nggak ada. Iya. Lalu kenapa Paulus kemudian mengkait-kaitkan ajarannya dengan Torah? Oke. Terus kenapa Paulus mengajarkan mengkaitkan ajarannya dengan Taurat, seperti mengatakan Taurat itu sampah, tinja, mengatakan kemudian hukum Taurat itu sudah dibatalkan, dan seterusnya, membahas tentang Adam alaihissalam, lalu kemudian mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, dan supaya kemudian dosa itu terhapuskan harus ada yang korban di atas salib. Lalu kenapa Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub? Kenapa Paulus mengkaitkan dengan kekristenan kalau tidak ada hubungannya dengan Taurat Kristen ini? Oke, baik teman-teman ya. Justru yang tadi aku pertanyakan sama Bang Zuma tadi kan, Bang Zuma udah mengklaim tadi kan Kristen berbeda dengan Yahudi. Ya kan? Yahudi Iya, memang. Kristen. Bentar Bang Zuma ya. Yahudi berbeda dengan Kristen. Kristen berbeda dengan Yahudi. Ya kan? Oke, apa kaitannya ketika Rasul Paulus menyampaikan ada kaitannya ada kaitannya dengan hukum Taurat ya teman-teman ya. Oke, ketika Rasul Paulus menyampaikan dengan matinya Kristus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat itu. Kenapa kok bisa dibatalkan? Sementara Yesus sendiri bilang, satu titik pun, satu iota pun tidak ada yang bisa dihilangkan dari kitab Taurat itu. Dan segala ketetapan kitab Taurat itu sebelum segala sesuatu terjadi. Ya kan? Kok bisa berbeda? Ya kan? Orang pasti akan berpikir apa yang menjadi pendapat Bang Zuma ini benar, berarti Rasul Paulus itu nabi palsu. Ya kan? Karena menghilangkan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat. Ya kan? Jawabannya sebenarnya udah dapat sebenarnya tadi Bang Zuma ketika Bang Zuma bilang Yahudi berbeda dengan Kristen sebenarnya. Iya, saya sudah mengiyakan. Sekarang kok jadi saudara saya ini kayak bingung gitu loh. Bukan bingung. Kalau beda antara Yahudi dan Kristen itu sudah pasti, dan Betul. Anda harus mengakui itu kan. Nah, sekarang permasalahannya dalam keadaan berbeda ini, kenapa hukum Taurat yang dijadikan sebagai tameng untuk mendirikan sebuah sekte bernama Kristen ini, Abang? Kan gitu. Kenapa ajaran agama orang dijadikan sebagai alat untuk membentuk sekte baru? Gitu. Teman-teman ya. Aku boleh bertanya sama Mas Rivo? Mas Rivo. Nah kan beda kan? Izin dulu, Fokus ke Bang Zuma aja, Bang Kuku fokus ke Gurunda aja, fokus ke Bang Zuma. Enggak, aku mau menegaskan. Emang Kristen sama Yahudi itu enggak sama. Emang Satu berbeda, pokok. Bang? Enggak satu Emang pokok, berbeda? Ya, beda berbeda lah. cabang. Yahudi itu ajaran dari keturunan Ishak, sedangkan Kristen itu ajaran dari Roma, Vatikan, Yunani. Beda. Ya, Enggak. definisinya berbeda. Kristen sama Yahudi definisinya berbeda. Emang berbeda. Ya. Emang berbeda kok. Enggak, bukan satu pokok, beda cabang gitu. Beda Emang berbeda. pokok. Beda, Bang. Beda pokok antara Yahudi dengan Kristen. Kalau Yahudi itu Yesus, kalau Kristen itu Paulus. Itu batangnya berbeda, Bang. Tapi Tapi orang iya, bentar, Bang. sebentar kok. Tapi- Sebentar. Buku. Yesus sendiri kan orang Yahudi kan? Ya, Yesus oke. untuk orang Ini Yahudi. kaitannya. Ya, ini Yesus kaitannya. untuk orang Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Kan tadi kita sudah bahas itu. Enggak. Ini kaitannya. Sebentar. Ini kaitannya dari pertanyaan Bang Zuma. Apa kaitannya Paulus itu bawa-bawa ke Taurat? Ini kaitannya. Aku mau jawab sebenarnya. Berkaitan dengan Yesus kan begitu. Yesus Kristen itu pengikut Kristus kan?
Kalau Bang Zuma Iya. Kristen pengikut Paulus, ya kan nggak masalah. Bagi Bang Zuma Kristen itu pengikut Paulus. Iya, itu Kalau fakta. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus, ya. Mungkin kalau pengikut Paulus mungkin bukan Kristen namanya. Salah, saudara. Saya gini. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Paulus? Kenapa? Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, ya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus, Yesus, yang Betul bukan ya. manusia. Iya, Kristus Yesus. Tunggu dulu, sabar dulu abangku, sabar. Yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Yesus, yang bukan manusia. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Yesus Kristus yang manusia. Yang bukan manusia dan Yesus Kristus yang manusia adalah dua oknum yang berbeda tetapi nama sama. Catat dulu itu harus dicatat itu. Harus benang merah ini kita tegakkan. Jadi kita nggak mengada-ngada. Saya ulang lagi. Yesus Kristus yang mengajar kepada orang Yahudi itu adalah manusia, anak Maria, anak tirinya Yusuf. Sedangkan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus di di padang gurun menuju Damsyik adalah sosok cahaya dan dia bukan anak manusia. Nama sama tapi oknum berbeda. Nah, ini kalau saudara Viro sudah paham kita lanjut. Tapi kalau belum paham saya ulang lagi nanti. Silakan. Termute. Buka mute-nya Piro, buka mute-nya. Aku di Jangan mute, aku berfirman nggak tahu. ya jangan berfirman dalam hati, dibuka. Aku nggak tahu kalau aku di mute, makanya aku pikir aku kan nggak di mute tadi kan, tiba-tiba dia di mute. Iya, lanjut aja. Menurut Bang Zuma berpendapat bahwa Yesus Kristus atau Kristus Yesus yang berjumpa dengan Paulus di Damsyik dan Yesus Kristus yang dalam keadaan manusia ketika dia memberitakan Injil, yang menyampaikan kabar sukacita kepada para rasul itu berbeda, teman-teman ya. Itu berbeda ya menurut Iya. Bang Zuma ya, itu berbeda ya. Berbeda banget. Ya oke, nggak apa-apa Bang Zuma. Dalam kekristenan itu nggak ada perbedaannya Bang Zuma, izin ya. Saya boleh buktikan nanti. Lanjut aja. Ya, oke. Dalam sudut pandang kekristenan itu nggak berbeda ya teman-teman ya. Makanya kenapa kami orang Kristen dikatakan sebagai pengikut Kristus, karena Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar gembira itu. Yang dikabarkan itu siapa? Injil Yesus Kristus. Nah, orang Kristen itu dipanggil Kristen karena apa? Bukan karena mengikuti Paulus, bukan karena ajaran Paulus yang mengajarkan kekristenan, yaitu pengikut Kristus. Ya, itu harus dibedakan Bang Zuma ya. Aku minta maaf Bang Zuma ya. Sorry minta maaf Bang Zuma. Ketika Bang Zuma berpendapat seperti itu, sebenarnya sih aku mau ambil satu standarnya, perbedaannya menurut Bang Zuma, sehingga Bang Zuma dengan kekenya ya kan bisa membuktikan bahwa Kristus Yesus yang berjumpa dengan Paulus itu dengan Kristus Yesus ya kan yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Kalau berbeda dalam hal ketika Yesus Kristus yang adalah putra dari Bunda Maria dalam keberadaan dia sebagai manusia, oke. Karena yang berjumpa dengan Rasul Paulus adalah Kristus Yesus yang bukan dalam rupa atau bentuk manusia lagi. Ya, teman-teman ya. Oke, berbeda. Tapi kalau kita berbicara hakikat antara Kristus Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria dengan hakikat Kristus Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus di Damsyik, itu nggak berubah kok, Bang Zuma. Iya, Gitu ya. itu karena Anda Mungkin menggabungkan dua ingin tahu, Kristus. ya mungkin aku ingin tahu Bang Zuma itu Ya, bisa berpendapat bahwa itu beda kok, Viro. Oke, monggo silakan Bang Zuma. oke, baik. Jadi Kristen ini kelompok yang datang belakangan. Ketika kemudian Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah, dia tidak mengajarkan buku Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Itu harus dipercayai dulu oleh orang Kristen. Yesus datang mengajarkan hikmat Injil, yaitu cakupan daripada isi Torah itu sendiri. Yesus tidak punya murid makan babi, Yesus tidak punya murid kemudian tidak bersunat, Yesus tidak punya murid ibadah di gereja, Yesus tidak punya murid menyembah dirinya, menuhankan dirinya, menganggap dirinya Elohim, dan Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya ibadah hari Minggu.
Itu dulu. Ini Yesus yang manusia. Cakupan universitas sebagai guru kepada mahasiswanya, dia hanyalah seorang rabi. Rabi yang diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Makanya Yesus menamatkan ajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 3. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya percaya Yesus ini adalah utusan Elohim. Titik. Sedangkan Paulus muncul kemudian mengatakan bahwa Yesus yang datang kepadanya itu ketika dia menuju kepada Damsyik itu adalah Kristus Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang lahir di palungan itu adalah Yesus manusia. Galatia 1 nomor 1, ketika mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, murid-murid Yesus menerima Injil dari manusia, namanya Yesus Kristus. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, namanya juga Yesus Kristus. Pertanyaan saudara kepada saya, bagaimana bisa Anda membuktikan dua pribadi yang berbeda? Satu manusia, satu bukan manusia. Itu jawabannya. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami adalah, adakah Yesus mengingatkan murid-muridnya di luar Paulus, karena Paulus ini muncul belakangan ngaku-ngaku, adakah Yesus mengatakan kepada muridnya orang-orang Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu? Kalau ada Kristus palsu, bisa jadi yang datang kepada Paulus. Pertanyaan saya kepada Viro, ada tidak nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu, Mesias palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang? Ada enggak? Ada. Nah, oke, silakan lanjut. Terima kasih. Oke. Makasih ya Bang Juma ya. Sama-sama Bang. Oke, kayaknya alasan Bang Zuma ini, Bang Zuma nggak tahu sebenarnya berarti kan. Memang benar teman-teman ya. Ketika Yesus yang dikatakan ketika mengutus rasul-rasulnya, itu adalah Yesus yang telah dilahirkan oleh Bunda Maria dalam bentuk manusia, dalam kodrat sebagai manusia, teman-teman. Itu nggak salah, benar kok teman-teman. Tapi ketika Bang Zuma kasih alasan sama Viro sama kita bahwa itu berbeda dengan Yesus yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus tidak berjalan ke Damsyik, itu benar, nggak salah. Karena apa Bang? Karena memang benar kok yang bertemu dengan Paulus di Damsyik itu bukan dalam kapasitas dia sebagai kodratnya manusia. Ya Kata kan? siapa? Bentar Bang, sabar dulu Bang, sabar. Ya enggak, sekalian Anda jelaskan kata siapa? Sabar dulu. Karena apa Bang? Karena jelas sekali dong di dalam kisah para rasul itu dikatakan bahwa ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam bentuk cahaya, emang benar nggak salah itu dalam bentuk cahaya. Dia mengatakan bukan manusia. Soalnya begini Bang Zuma. Bentar, sorry dong, maaf dong Bang Zuma. Fokusnya di situ, saudaraku. Fokusnya di situ, jangan kemana-mana. Paulus mengatakan Galatia 1, nomor 11, 12. Dia menerima pemberitaan 13 kitabnya itu bukan dari manusia. Ya, Sejak kapan Yesus itu bukan manusia? Coba. Kasih data di mana Yesus bukan manusia, Bang. Oke. Di mana anak Maria pernah berubah menjadi bukan manusia? Oke. Gini Bang Zuma, jangan dipotong dulu Bang Zuma, karena yang memang ketemu dengan Paulus itu, bukan kodratnya manusia lagi, memang bukan. Karena dia udah mengalami yang namanya kematian. Berarti bukan anak Maria ya? Astagfirullah. Dia itu kan berjumpa dengan Paulus itu karena kodratnya manusia itu kan udah mati, udah naik ke surga, udah bangkit naik ke surga kan. Yang bangkit bukan manusia. Sabar dulu dong. Ini kita lagi Anda harus mengakui bahwa yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Sabar dulu. Iya, memang bukan kodrat manusia. Berarti bukan anak Maria kan? Sabar dulu Bang Zuma. Enggak, saya cuma bertanya simpel aja, Bang. Berarti bukan anak Maria. Baik, aku jawab ya. Aku jawab teman-teman. Berarti yang datang bukan anak Maria. Dalam kodratnya dia sebagai manusia, dia anak Bunda Maria. Di mana Paulus mengatakan kalau yang datang kepadanya adalah manusia?
izin Bang ya, dalam kodratnya Yesus sebagai manusia, dia anak manusia. Tidak, Ada tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya, tapi satu-satu dong Bang. Biar selesaikan lu aku ngomong. Bukan. Anda harus bernarasi berdasarkan dalil. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kenapa Anda mengatakan kodratnya? Kan jelas sekali kisah para rasul mencatat bahwa ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk kodrat manusia. Berarti bukan anak Maria kan? Ya memang bukan anak Maria karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sudah, berarti itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus yang manusia, saudaraku, Yesus yang manusia sudah menamatkan ajarannya kepada murid-muridnya Yahudi. Bang Zuma, izin Bang Zuma ya. Yohanes 1, makanya begini Zuma. Di dalam kekristenan, Yesus itu memiliki dua natur. Ya itu ajaran Paulus kan? Dengar dulu dong. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Jangan dipotong dulu. Kok ini Injil Yohanes kok ajaran Paulus gimana sih? Aku baca kok lari ke Paulus. Enggak. Ini ajaran Kristen itu dua natur. Di mana saudara? Di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Sabar dulu dong Bang Zuma ya. Sabar dulu. Oke. Aku bahas Yohanes, kamu nuntut itu Paulus. Gimana ceritanya? Yohanes itu ajaran Kristen, ku bilang. Sabar dulu. Ya makanya. Tadi kan Bang Juma aku kasih Yohanes 1 ayat 1, itu kan Bang Juma Bang itu ajaran Paulus. Apa hubungannya Yohanes dengan Paulus? Kalau ajaran Paulus itu Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 6 nomor 7 nomor 2 6 7 8. Ya, Dewa Bang Juma turun bawa, ke bumi. Ya, Bang Juma bawa Galatia kan? Firo bawa kan Yohanes. Paulusnya mengatakan, Bang, yang datang kepadanya bukan manusia. Iya, tapi yang Firo bawa kan Yohanes 1 ayat 1 untuk membuktikan siapa Yesus tadi kan. Paulusnya yang mengatakan dia bukan manusia. Berarti dia bukan anak Maria, gitu. Ya, terserah Bang Zuma lah. Intinya aku mau diskusi sama Bang Zuma nggak bisa ngomong begini, gimana caranya kita diskusi? Aku juga saya simpulkan bahwa tadi kan saya mengatakan ada dua Kristus. Kan Anda sudah mengiyakan tadi Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Kata Yesus kan, kita sepakat itu kan? Di luar murid Yesus, jauh di ufuk sana, ketika ke Damsyik ada yang bukan murid Yesus, namanya Saulus, bertemu dengan yang bernama Kristus, yang bukan manusia. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspada kepada Kristus palsu. Baik. Ya, tuh, coba. Memang ketemu dengan Rasul Paulus itu bukan natur kemanusiaannya Yesus lagi. Kan natur kemanusiaan Yesus udah nggak ada, Bang Zuma. Kok nggak ngerti sampai situ sih? Natur Kenapa bisa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada? Kan dia udah naik ke surga. Naturnya kan udah naik ke surga. Di atas surga dia masih manusia kok. Sabar. Bang Zuma, di atas surga, Bung, di atas surga. Anda baca di dalam Markus 14. Anda baca di dalam Markus 14. Memiliki dua natur insani dan natur ilahi. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ini Saudara Viro, maaf, saya bukan sok tahu, tapi saya baca dalil dan saya hafal dalil. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa? Sebagai bukan manusia atau sebagai anak manusia? Nah kan mulai berfirman dalam hati. Aduh, udah. Saudara Viro, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan itu dalam rupa manusia. Maaf, itu dalil. Markus 14 nomor 62, dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Elohim sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berubah menjadi bukan manusia? Udah, Piro gantian, Bang Kukuh lagi, lanjutin yang tadi. Bang Piro sedikit diperbanyak jam belajarnya lagi ya. Habis itu nanti lanjut lagi baca Bible aja dulu. Baik, ternyata kualitasnya Bang Zuma diskusi nggak pernah berubah ya, dan dulu sama aja ya, nggak dikasih kesempatan orang ngomong. Assalamualaikum Bang Juma, mohon maaf ini saya potong waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Ya, silakan. Piro sebentar, Piro. Biar Piro. Aku izin dulu. Ya,
aku izin turun. Ya silakan Bang Surga. Saya mau menyampaikan saja kepada Bang Juma, tolong doakan saya di sini di Cianjur, Bang Juma, karena di sini tuh misionaris tuh udah semakin banyak saja, Bang Juma. Mereka tuh sekarang tuh bukan lagi bahasa Indonesia tapi memakai bahasa daerah, dan sebutan Yesus itu menggunakan bahasa Gusti, Bang Juma. Nah itu sekarang semakin banyak misionaris Kristen. Ya, Tolong siap. doakan saja untuk menghalau para misionaris di sini, Bang Juma. Ya, Mohon dukungan. siap Bang. Iya, Terima kasih. gaungkan aja terus api apologet Islam Indonesia. Ajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk nyimak dialog-dialog lintas agama. Insya Allah mereka akan terhindar dari gerakan kristenisasi. Kalaupun ada yang datang menawarkan untuk menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus, minimal mereka sudah bisa memberikan data bahwa menurut Bible yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Sedangkan Yesus anak Maria meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus, maksudnya ngaku-ngaku Yesus, akulah Yesus, kan gitu maksudnya. Nah yang datang kepada Paulus di luar murid ngaku Yesus ketika ke Damsyik. Begitu abang. Jadi ajak aja umat Islam dimanapun berada. Ada YouTube Zulkifli M. Abbas Official, itu rekaman-rekaman debat itu tidak terhapus tapi tersave di sana, tersimpan di sana, bisa dibuka. Itu. Baik. Begitu saudaraku. Ya, Lanjut. gitu ya Bang Surga ya. Silakan Bang Kuku. Silakan dilanjut Bang Kuku. Aku syok ini. Tadi kok kenapa orang Kristen tadi kok bilangnya Yahudi sama Kristen berbeda? Syok bener. Aku mau tanya yang di bawah atau bertanya pada orang banyak ini yang Kristen di sini. Apakah Kristen sama Yahudi memang benar-benar beda? Orang-orang Kristen yang ada di bawah sini, apakah Kristen sama Yahudi itu beda? Bukannya satu pokok, beda cabang saja gitu. Aku mau tanya kepada orang-orang yang di bawah ini, yang Kristen. Gini Gurunda, mungkin dia pengennya satu tunas tapi cabangnya berbeda gitu Gurunda. Iya. Pengennya dia gitu. Nah itu kayaknya. Jadi gini, saudara Koko, coba sekarang buka Bible di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba dibuka itu bang. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada memang serigala yang nyamar domba, ada yang bukan domba nyamar domba, ada yang bukan Yahudi nyamar Yahudi. Yang disebut domba abangku itu keturunan Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba itu cuman keturunan Yakub. Sementara kita bukan keturunan Yakub. Jadi kita nggak boleh disebut domba. Kapan kita mengatakan diri kita domba, berarti kita ini adalah serigala. Lalu di situ dikatakan dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Siapa itu? Pengikut nabi palsu itu. Apa buahnya? Mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Coba dibaca. Apakah kehendak Elohim? Ya hukum Torah. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Dapatkah pokok yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sesungguhnya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, disebutkan di dalam data selanjutnya, pada hari terakhir, maksudnya setelah kiamat, orang dibangkitkan semuanya. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat,
bernubuat pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ada orang di luar Yahudi, mengaku-ngaku Yahudi, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, tapi Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, pergi dariku, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya tadi di awal abang, saya bertanya berdasarkan pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajak orang lain, mengajarkan kepada orang lain, menginstruksikan kepada orang lain untuk sama-sama meninggalkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Itu dalil bang. Itu dalil dalam Matius 5 nomor 19. Kata alekestos itu artinya hina. Orang yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat meskipun yang paling kecil, lalu mengajar kepada orang lain untuk meninggalkan hal tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Jadi Paulus apakah menghilangkan hukum Taurat? Menghilangkan. Apakah mengajak orang lain? Menghilangkan. Mengajak. Siapa mereka yang diajak ini? Apa nama kelompok orang yang diajak Paulus? Kristen. Menurut Yesus, mereka yang diajak dan yang mengajak kemana perginya? Ke neraka abangku. Itu dalil. Itu dalil. Kenapa harus Bible yang menggerogoti kepercayaan saudara kami Kristen? Kenapa? Jawabannya simpel. Karena penulis Bible tidak pernah menyadari kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci orang-orang di luar daripada Yahudi. Karena penulis Bible itu hanya bernarasi berdasarkan atas penyelidikan. Kesaksian-kesaksian apa yang didengarkan, apa yang diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu yang dicatat. Kebetulan saja catatan-catatan mereka, karangan mereka itu lolos pada saat konsili, lolos pada saat pengkanonan. Yang lain yang tidak sesuai dengan imannya orang Roma Yunani tidak diloloskan, seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria. Semua itu tidak Injil Filipus, semua itu tidak diloloskan karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma Yunani. 4 kitab ini berkesesuaian, tetapi uraian yang ada di dalamnya tidak bisa mereka dikte, tetap aja menyerang dirinya sendiri. Nah, kami sebagai Muslim berpendapat, inilah mungkin yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka ingin menggantikan Nabi Isa, ketika mereka ingin menggantikan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Isa dengan Kristus yang mereka katakan keluar dari kubur pada hari ketiga, dengan berbagai macam aspek opini yang mereka bangun, maka Allah kemudian mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Maka diuraikanlah isi Bible itu sendiri sebagai musuh dari iman saudara Kristen itu sendiri. Contoh, saudara kokoh abangku ini, begitu lugunya, begitu pasrahnya, tidak mengerti tentang apapun terkait dengan yang kita bahas. Rupa-rupanya bukan Al-Quran yang bernarasi untuk menentang, tetapi Bible sendiri yang menguraikan bahwa Yesus menceritakan orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain akan menempati tempat terhina alias neraka. Elakistos dalam bahasa Yunani. Nah sekarang, apakah Anda mengikuti Paulus untuk meniadakan hukum Torah? Ya dan yes. Berarti Anda kemana menurut Yesus? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini kalau ngomongin Paulus sih, aku pernah diberi pencerahan sama pendeta saya. Apa yang dilakukan Paulus itu seperti Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Karena apa? Dia itu malah membiarkan bunduran, kesenian wayang yang
B-nya pun juga bertentangan dengan agama Islam. Sehingga ia itu mencari solusi gimana cara pemberitahuan keselamatan, kabar gembira, sukacita ini tersampaikan. Yang sama dengan Paulus itu adalah seperti kayak Wali Songo terkhusus untuk Kalijaga, kayak gitu, Bang. Oke. Kalijaga pun kan di dalam dalam pengajarannya kan juga mengajarkan wayang yang seperti orang pada umumnya di zaman dulu pun juga suka dengan wayang, kayak gitu, Bang. Itu sih kalau pencerahanku tentang Paulus pada saat kalau ini menceritakan tentang Paulus, ya sama juga sama yang dilakukan Sunan Kalijaga itu. Baik, Gitu, baik. Bang. Jadi gini abangku, terkait dengan syiar Islam di Nusantara. Islam datang itu ke Nusantara. Di Nusantara ini penduduknya itu animisme. Ya, betul. Menyembah dewa-dewa, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah arwah-arwah, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah sungai, dan seterusnya. Islam datang seperti Islam datang di tengah-tengah orang Arab, orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak seketika itu diajarkan tentang konsep tauhid. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan mengenal pencipta langit dan bumi yang benar. Tidak serta-merta hari itu juga mereka dipaksa untuk menyembah kepada Allah. Dengan kata lain, seperti sebuah lingkaran cincin. Ketika dia start meninggalkan kemudian rumah, endingnya dia akan kembali kepada rumah. Artinya apa? Wali Songo, Sunan Kalijaga mengikuti ritme pengetahuan manusia pada saat itu. Tahu kemampuan manusia pada saat itu. Kenapa? Karena untuk menjadi Islam butuh proses belajar. Di Islam tidak dikenal doktrin. Di Islam tidak dikenal kemudian dogma, mematikan akal. Tetapi Islam mengajak manusia untuk bertumbuh dengan akal untuk sampai kepada Islam itu sendiri. Maka Sunan Kalijaga step by step, selangkah demi selangkah, meniadakan, menghilangkan tradisi, kebiasaan, adat istiadat, cara menyembah, oknum yang disembah, pola ibadah, rutinitas ritual kepada mereka yang menjadi pengikut daripada Sunan Kalijaga itu sendiri. Berbeda dengan Paulus. Paulus tidak mengajarkan Roma Yunani untuk menjadi seorang Yudaism. Tidak mengajak Roma Yunani untuk kemudian kembali kepada pokok pengajaran utama Yesus. Tetapi tetap saja menghapuskan seluruh pengajaran Yesus dan bahkan mengajarkan menyembah kepada Yesus, bahkan mengajarkan makan semua makanan yang diharamkan oleh pengajaran Yesus kala itu. Tidak kembali, dia tidak berpola seperti cincin, membawa irama ritme budaya dan kemudian kebiasaan orang Roma Yunani untuk mengajak mereka masuk ke sinagoge, bersunat, menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah Yesus, sujud dalam beribadah, mengharamkan babi dan seterusnya. Melainkan Paulus terbawa arus untuk menjadi seorang politeisme atau Hellenismesto, atau mengajarkan ajaran sinkretisme, menggabungkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi yang cakupannya adalah animisme politeisme, menjadi satu konsep, disebutlah agama Kristen. Berbeda dengan yang Anda sebutkan tadi. Saya sendiri, Bang, saya masih menemukan nenek-nenek saya malam Jumat bakar bakar dupa. Saya masih menemukan orang tua saya ketika kemudian nenek-nenek saya ketika mereka pindah rumah, disimpannya pokok pisang di atas di atas ujung rumah itu. Aku masih melihat itu. Lambat laun semua dihilangkan menuju kepada Islam yang kafah. Itu tradisi, harus dibedakan dengan keyakinan. Meskipun tradisi, tapi kalau tradisi itu bisa memungkinkan mencederai akidah, tradisi yang buruk itu juga akan ditinggalkan menuju kepada kesempurnaan sebuah keyakinan.
Sedangkan Paulus berbeda, abangku. Coba Anda buka sekarang di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Aku melihat kalian menyembah kepada dewa dengan sungguh-sungguh. Dan aku melihat ada satu kuil yang bertuliskan Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah yang kalian tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan sekarang. Nah, berarti Paulus mengajarkan. Sebentar, koreksi. Pak, Ya. Kisah Rasul berapa tadi? 17 nomor 17. Iya, 17, 21, 22, 23, Bang. Siap. Artinya, orang-orang Roma tidak diajar menjadi Yahudi, tapi orang-orang Roma, orang-orang Athena diajarkan menjadi pengikut nenek moyang mereka dengan menggantikan sebutan dewa mereka yang tadinya Horus, yang tadinya Zeus, yang tadinya Atis, merubah menjadi Kristus Yesus. Inilah yang tradisi yang saudara-saudara saya anut sampai hari ini. Maaf. Bentar. Iya, silakan. Kok ada tertulis kayak gini ya? Ini tulisannya asli atau enggak ini kalau kayak gini? Ya, saya juga nggak tahu, abangku, itu dari Ada lembaga. orang-orang Athena dan orang asing yang telah di situ mempunyai waktu untuk sesuatu yang mengatakan atau mendengar segala yang baik. Paulus berdiri di atas Argarus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujian. Aku menyembah kepada Allah yang tidak kau kenal. Apa kamu menyembah tanpa mengenal? Apa yang Kamu sembah sembah tanpa mengenal, itulah yang kau berikan kepada kamu." Itulah yang kuperkenalkan. Ini bener Bible asli enggak ini? Aku juga nggak tahu, abangku. Aku nggak Itulah pernah baca sih. Itulah faktanya. Artinya orang Yahudi orang Roma, orang Athena bikin agama baru nggak? Tidak. Mereka membuat sembahan baru nggak? Apakah mereka orang-orang Athena meninggalkan sembahan mereka menuju sembahan baru? Enggak. Mereka tetap aja menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang. Dan ketika Paulus datang, itu juga yang Paulus ajarkan, yang Paulus perkenalkan, tetapi dalam nama berbeda, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias." Berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia itu mana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau siapa? Orang Yahudi enggak? Yang pasti enggak lah. Nah, sekarang endingnya di mana, abangku? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Maaf nih, Kisah Rasul Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ya, silakan Anda baca pelan-pelan, kami juga akan menyimak. Silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggallah di Kaisera. Berkemaslah kami lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua panatua setelah hadir di situ. Paulus
Penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mereka 20 mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Ayat 22, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Ayat 23, sebab itulah lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ayat 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggungkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Ayat ke-26 yang terakhir. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta mendengar dia, dan ia mentahkirkan dirinya bersama-sama mereka. Lalu masuklah ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana mentahkirkan akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Paulus apakah kemudian mentahirkan diri? Iya, mentahkirkan diri. Artinya membersihkan diri dari ajaran mengajarkan untuk tidak bersunat dan makan makanan yang diharamkan. Kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat dari ajaran yang diajarkan kepada non-Israel. Berarti kalau kita melihat, boleh nggak dikatakan bahwa Paulus ini ngeprank orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Israel yang tinggal di bangsa asing? Faktanya kita sudah mendengarkan begitu Paulus ketemu Yakobus, kemudian dia ditanya oleh penatua, apa yang harus kami katakan? Sedangkan mereka mendengarkan kamu itu sudah melakukan hal-hal ini. Segeralah kamu bernasar, mentahirkan diri bersama dengan 4 orang agar supaya orang-orang di sini tidak menghukummu. Ikut gak Paulus? Ikut. Mempersembahkan gak persembahan? Mempersembahkan. Berarti Paulus masih mempersembahkan persembahan setelah penyaliban. Masih. Loh, katanya Pauluslah persembahan terakhir untuk segala dosa-dosa. Kenapa Paulus ikut mempersembahkan persembahan yang diajarkan Nabi Musa? Ada apa dengan dirimu, wahai saudaraku Paulus? Ayat yang ke-26, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan dirinya bersama-sama mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus bertaubat, Bang. Paulus bertobat
dari mengajarkan menghalalkan segala makanan. Galatia 5 nomor 2, bila barang siapa yang menyunatkan dirinya nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Lah, itu diajarkan di luar Yerusalem. Tapi kenapa ketika dia masuk ke Yerusalem justru dia bertaubat? Sementara dia sendiri bersunat. Orang lain disuruh jangan bersunat. Berarti Paulus sama Sunan Kalijaga beda. Ya, beda bang, beda. Sunan Kalijaga mengajar pribumi untuk menuju kepada Islam. Orang Sunan Kalijaga datang membawa Islam, mengajak kemudian orang-orang pribumi bertamasya pelan-pelan menuju Islam. Kalau Paulus keluar Yahudi, mengajak orang Yahudi pelan-pelan menyembah terhadap sembahan mereka yang dulu mereka sembah tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Tidak mengajak orang non-Yahudi menyembah kepada Elohim, tapi mengajak non-Yahudi menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya berupa cahaya yang bukan manusia itu. Makanya abangku Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang dipakai oleh pastor dan pendeta ngobati orang dalam nama Yesus itu siapa? Sekarang gini, saya seorang pendeta, saya mengobati orang dan sembuh pakai nama Yesus. Sembuh orang itu. Berarti ada Yesus datang membantu saya ketika saya mengobati orang tersebut. Tetapi ketika saya bertemu Yesus pada hari terakhir, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau Bang Suma. Lah, Yesus siapa yang datang kepada saya membantu saya berarti waktu itu? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti saya mengusir setan memakai nama Yesus doang. Tetapi bukan Yesus yang datang. Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Itu akurat itu. Makanya di dalam Al-Quran kami di surah Al-Baqarah ayat 170 diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila kamu ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang diberikan kepada kami dari nenek moyang kami. Itu. Nah sekarang saudara masuk ke gereja ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Al-Quran menarasikan itu. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Sedangkan apa yang mereka ikuti, meskipun nenek moyang sendiri mereka tidak mengerti apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang abangku ini tanya kepada bapaknya atau ibunya, ibu, kenapa kalian Natal? Ikut siapa? Bingung juga orang tua kita. Ikut nenek moyang, pasti nenek moyang. Sampai kepada orang yang ketemu Yesus, kamu ikut siapa Natalan? Ikut Yesus melotot. Kapan saya Natalan? Ikut Roma Yunani. Memperingati Dewa Horus tanggal 25 Desember. Mau mengatakan Yesus melotot. Kapan saya mengajarkan Natal? Enggak jadi disebutnya Yesus. Jadi Al-Quran itu mengatakan, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi kalau ditanya, ikutlah kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, melalui rasul. Oh tidak, kami lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang kami kepada kami. Giliran ditanya nenek moyangnya, nenek moyang, yang ajarkan kamu menyembah hari Minggu itu siapa? Nenek moyangnya bilang, tuh,
Nenek moyangnya nunjuk lagi ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sampai kepada orang yang sesama Yesus ditanya, yang ngajarin kamu ibadah minggu? Iye. Baru mau bilang Yesus, lantas Yesus mengatakan melotot. Saya ibadah Sabat, bukan minggu. Sorry, kata Yesus. Terus diajarkan lagi nenek moyang. Kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, siapa yang ngajarin? Yesus. Tanya kakek, yang ngajarin siapa? Yesus. Yang satu, Yesus, Yesus. Pas ketemu dengan orang yang sesama Yesus, yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yesus melotot. Sut. Saya menyembah kepada Elohim. Tak jadi lagi, gagal lagi. Yang ngajarkan kamu ke gereja, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, makan babi, siapa yang ngajarin? Yesus. Generasi berikutnya ditanya, Yesus, Yesus, Yesus. Ketemu lagi orang yang sesama dengan Yesus. Siapa yang mengajarkan kamu ke gereja dan berkumpul dengan orang pemakan babi dan tidak bersunat? Begitu Yesus dengar, awas, saya jemaatku bersunat semua loh. Jemaatku tidak ada yang makan babi loh. Gagal lagi. Kalau kami umat Islam, siapa yang ngajarin ente sholat Jumat? Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Tuhan itu? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu maha menghidupkan dan mematikan? Nabi Muhammad. Ketemu. Siapa yang mengajarkan kalian? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sahih, afdal, tayyib, benar. Kalau Yesus mengatakan, saya tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Penyahlah daripadaku. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Penyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sudah jelas, bukan di Quran tapi di Bible. Tapi kalau saudara belum juga merasa ini teguran, ini adalah berkah, ini adalah rahmat, kenapa bisa bertemu dengan kita apologet Islam ini, dan Anda menganggap itu ini ngaco ini Bang Suma, ngaco ini Bang Suma, berarti benar-benar Anda sudah disesatkan begitu jauh, saudara. Boleh malam ini Anda jengkel, boleh saudaraku saat ini kesal terhadap Bang Suma, marah. Tapi habis ini tolong direnungkan. Ingat, hidup kita itu sementara. Kita salah menapaki kehidupan kita di bumi ini. Tak ada pilihan ketika kita sudah di alam kubur. Mumpung masih ada kesempatan untuk memilih, memilah, belajar, meneliti, menelaah, mentadaburi, mentafsirkan kemudian apa yang tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing, gunakan kesempatan itu. Kaidah dalam agama kami, abangku, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan, bisa menjadi jahat, bisa menjadi takut kepada Tuhannya. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, separuh dari manusia itu pantas untuk diselamatkan karena mereka menggunakan akal, dan sebagian pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Kalau agama sebelum Islam itu benar adanya, Islam tidak perlu datang. Untuk apa Islam itu datang kalau sudah ada jalan yang benar dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paganisme? Islam datang karena ajaran para nabi itu sudah tercampur aduk dengan ajaran paganisme. Maka Islam datang dengan kemurniannya, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, kata Yesus, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku Kuku Setio Adi. Tidak Ada mesti pertanyaan.
Boleh, Abang. boleh. Silakan. Pertanyaan Silakan. yang satu ini aja, aku pengen penegasan kata Allah dipakai sebagai nama Tuhan orang Islam. Mm-mm. Itu sejak kapan dan ada di mana Iya. dokumen itu tersimpan? Baik. Ketika kemudian Al-Quran datang, boleh dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 mulai. Anda bisa Sebentar. buka. Ya, Surat pelan-pelan. surah Al-Baqarah ayat 130 bisa dan sampai 140. Jadi surah Al-Baqarah 130 sampai 140, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi pengajarannya. Apa yang dikatakan kemudian di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala endingnya ada pada data yang disajikan kemudian di ayat 132. Di mana 136, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Qulu amanna billah. Gitu. Jadi Allah menjelaskan, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaqa, wa Yaqub, wal asbat, dan seterusnya. Jadi Islam diajarkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad, katakanlah bahwa kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, dan kepada cucu-cucunya, dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam, wa Isa, wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Jadi kami mengetahui melalui Al-Quran bahwa ternyata Nabi Ibrahim, semua para nabi itu menyembah kepada hakikat yang sama yang kemudian disebut Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu nggak bisa kita rubah. Bahaya kalau kita rubah. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan kamu Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunannya. Bukankah keturunan Abraham itu ada dua, Yahudi dan Arab? Perjanjian kekalku itu adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Sebagai perjanjian kekal. Berarti nggak ada yang bisa merubah itu. Berarti apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sebagai keturunan dari Nabi Ismail, dan apa yang disembah oleh Yesus sebagai keturunan dari Nabi Ishak, itu adalah hakikat yang sama. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua para nabi itu berserah diri kepada Rabbus samawati wal ardh. Coba Anda lihat di Markus 12 nomor 29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada orang Israel bahwa Tuhan kita itu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabiku Muhammad, bahwa Tuhan itu ahad. Coba, makanya di Islam itu Bang, kami memuliakan Yesus. Kami tidak itulah aku yang mau gini Bang, aku kan gini agak bingung juga, di mana Nabi Muhammad itu menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama dari sebuah Tuhan, sehingga kami umat Kristen harus menghapuskan nama Allah itu di Alkitab. Itu aku sendiri, kenapa kok harus gitu? Emangnya Nabi Muhammad pernah menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama? Bismillah.
Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu abangku. Makanya di setiap kami sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Itu kaidah. Maka kami memperkenalkan kepada seluruh manusia, pencipta langit dan bumi itu disebut Allah. Nabi Musa, Al-Quran surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memperkenalkan lagi dirinya sama seperti ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum. Allah pencipta langit dan bumi memilih Bani Israel, bersama dengan Bani Israel, intim dengan Bani Israel, syahid dengan Bani Israel. Di dalam Amsal 3, 11, 12, dengarkanlah didikan Tuhan, sebab Tuhan mendidik hambanya sama seperti seorang ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Abi, Afi, Aba, Bapak. Tetapi ini celaka. Kenapa Islam tidak lagi memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan seperti orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa? Kenapa umat Islam tidak lagi? Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pengayom, pelindung, seibarat ayah kepada anak-anaknya, ada orang yang memanfaatkan kemudian keadaan itu dengan mengatakan kami ini adalah anak Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi menyembah Tuhan karena kami bukan lagi hamba, kami ini adalah anak, kami adalah pewaris surga. Maka Allah tidak menginginkan lagi ada hambanya yang durhaka menganggap dirinya sebagai anaknya, sehingga dia tidak merasa sebagai hamba dan mengatakan dirinya tidak berhak, tidak berkewajiban lagi untuk menghambakan diri, tidak berkewajiban lagi untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dan dia adalah anaknya. Dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan, sebab dia adalah pewaris Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan tidak lagi dilakukan. Ini yang terjadi. Galatia 2, bukan lagi hamba tetapi anak. Nah, Al-Quran datang, sesungguhnya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah, menyembah kepada aku. Nah, kalau manusia sudah menganggap dirinya bukan hamba Tuhan, bagaimana mau menyembah? Kalau manusia sudah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, sombong dia. Aku bukan hamba dong, gak seperti kalian Islam, kalian hamba Tuhan. Kami ini bukan hamba Tuhan, kami ini anak Tuhan, makanya kami gak perlu lagi menyembah. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Wow. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan mereka merasa pewaris, sehingga mereka sombong, merasa tidak perlu lagi beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sedangkan Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa lahir tanpa ayah, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah.
Yesus juga begitu. Aku tidak berkata-kata dari mulutku, tapi apa yang aku katakan dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu yang datang kepadaku itu adalah kekal. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ya dia adalah seorang hamba. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Hamba. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30. Dunia harus tahu. Dunia nih, berarti orang Indonesia juga harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Hamba Tuhan. Sedangkan Kristen, aku bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Tuhan. Makanya sombong, merasa dirinya udah dijamin surga, bla 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 dan seterusnya. Padahal Allah menganggap Bani Israel ini ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel lupa daratan, Bani Israel besar kepala, Bani Israel congkak, sombong, tegar tengkuk. Ulangan 34. Baca dari satu perikop itu jelas sekali. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kata Musa. Engkau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Yesus mengutuk Bani Israel. Nah, itu dia. Jadi saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Elohim ternyata maha suci, maha tinggi. Itu. Jadi kami tidak menyembah kepada sembahan baru, tidak menyembah kepada sembahan orang-orang pribumi. Dulu menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah goa, menyembah batu. Begitu Islam datang, hilang semuanya itu. Menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah, Dia yang maha besar. Begitu saudaraku Kuku Setio Adi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat, ini yang silakan. terakhir, semoga singkat saja. Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TBLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku, karena di cakupan Bible tidak menghantarkan saudara kami Kristen untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi, tetapi justru mengajak orang-orang untuk menyembah dengan menggunakan nama Allah kepada Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Sedangkan Allah itu maha suci. Ingat abangku, ini kaidah. Coba Anda lihat, Allah huruf Latin A-L-L-A-L-L-A-H, itu Latinnya. Tapi sumber Latin ini ada dari kata alif lam lam ha, Allah. Dalam bahasa Inggris O-N-E. Kalau kita memakai kaidah Bible membacanya one. Tapi orang barat membacanya one. Tapi orang Kristen akan mengatakan, kami tidak mengambil kata one, kami mengambil kata one. Kata one itu kan kata Indonesia, one. Nah sama, mereka mengatakan, kami tidak menggunakan kata Allah, yang kami gunakan adalah kata Allah.
Mereka melarikan kata one, kata one dalam kaidah bahasa Inggris masuk ke dalam kaidah bahasa gereja, yaitu one, untuk menutupi bahwa kata one itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang adalah one. Begitu juga mereka menutupi kata Allah dengan cara bacanya Allah, padahal mereka mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Apa kata Paulus? Terkait dengan Kristus, aku tetap bersuka cita. Diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya orang Kristen kitabnya ketika masuk di Bali, Tuhan yang tadinya adalah Theos, God, berubah menjadi Sang Hyang Widi. Karena selalu mengikuti pola budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat. Di mana mereka pergi, di situ mereka mengikuti warna. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi makhluk yang keluar dari kubur sebaliknya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Oke, saya kira begitu Abang. Saya mendukung kalau saudara kami Kristen berupaya bersama-sama untuk menjadikan Bible terbitan berikutnya tak ada lagi kata Allah di situ. Masya Allah, kami sangat menghargai dan akan sujud syukur. Artinya sudah terjadi toleransi yang sangat-sangat luar biasa, penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai umat Islam yang menyembah kepada Allah, dan tidak lagi digunakan kata Allah itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Karena itu sangat rancu dengan Allah. Filipi 2 nomor 6, Allah telah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, dan Allah menjadi manusia, dan Allah mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia. Allah menjadi manusia, lalu Allah kemudian taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan bagi kami umat Islam. Tapi saudara Kristen menganggapnya biasa aja. Tapi coba kalau Yesus yang kami pakai di dalam Galatia 3:13, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi (2) huruf besar tebal lagi, menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Dia mati dengan jalan apa? Terkutuk. Boleh nggak kami berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh nggak kami pinjam kata Yesus? Karena yang terkutuk di dalam Bible Kristus yang digantung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yang digantung Yesus, berarti Yesus terkutuk. Nah, kebetulan terkutuk kan Yesus. Boleh nggak kami mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sebab orang Kristen datang dengan amanat agungnya mengajak kami umat Islam untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Maka kami boleh dong kena kaidah dalam baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh, sah, tak ada larangan. Karena Yesus memang dibacakan di dalam Galatia 3:13 sebagai orang yang mati dalam keadaan terkutuk, dan ditegaskan Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tidak ada undang-undang yang bisa melarang itu, karena dalilnya tertulis. Ada ungkapan yang nyata bahwa Yesus itu orang yang digantung, terkutuk di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk
karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Yesus. Yesus dikatakan terkutuk nggak di situ? Tidak, tapi mati dalam keadaan kutuk. Nah, dia mengajarkan amanat agung untuk seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut siapa? Pengikut orang yang disalib tadinya keluar dari kubur hari ketiga. Bukankah dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk? Yes, berarti yang keluar ini adalah orang yang tadinya mati dalam keadaan kutuk. Ya, dan menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ya, berarti legalitasnya ada. Kami umat Islam nggak mau jadi pengikutnya, maka kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa kami lakukan, tapi kami tidak mau merusak perasaan saudara kami orang Kristen. Kami tidak ingin, meskipun kalian sedikit, kami 87, kalian cuma 5% di Indonesia ini. Tapi kami tidak ingin melukai hati saudara-saudara kami Kristen. Tidak mau. Tapi kalian dengan gampangnya, Allah, Allah, Allah. Karena kebodohan Allah. Roh Allah melayang-layang. Wow, kalian tidak merasakan hati kami yang perih, pedih. Tuhan kami diambil dan dimanfaatkan dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Di mana kami menyembah dan memuliakan sosok nama yang datang baginda Rasul Muhammad SAW yang memperkenalkan kemudian hakikat pencipta yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bible datang mengambil kata itu dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, menyakiti, melukai. Untungnya Islam itu rahmatan lil alamin. Andaikan tidak, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya kira begitu saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk berpikir ke depannya, untuk mengambil langkah untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saya kira begitu. Ya, ke tema selanjutnya Bang Kukuh. Aku udah gak kuat. Jangan nangis dulu, santai. Gak kuat. Aku mohon izin, aku tak merenung dulu. Udah Silakan, gak kuat. Silakan Bang, silakan. Karena satu pukulan telak. Tadi ada orang Kristen bicara Yahudi itu bukan sama seperti Kristen. Itu pukulan telak bagi saya. Dan makin kesini malah semakin gimana ya? Banyak informasi yang jomplang, seperti Rasul Paulus ya, sistem kerjanya ya seperti apa itu, Sunan Kalijaga, tetapi ternyata dibantah. Ini aku udah nggak kuat. Enggak, ke tema terakhir aja yang kita ini kan, Bang. Apakah Tuhannya host. Islam? Ya, Gurunda. Sabar, jangan dipaksa host. Siap. Saya hanya ingin memberikan hadiah kepada saudara saya Kuku sebagai salam kenal dari Salam saya kenal. Bang Suma. Iya. Hadiahnya itu nanti dibaca di rumah setelah kita live, Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3. Mau dibaca sekarang juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Nanti aja aku baca di ini. Aku tak Iya. turun, udah gak kuat batin saya. Iya, silakan Abang. Nanti kalau sudah dibaca hadiahnya, Terima kasih. datang lagi di sini kita diskusi, tanya Islam sebanyak mungkin, ya Abang ya. Oke, Yap. makasih Bang Kuku, sehat selalu, panjang umur. Makasih Bang Kukuh. Terima kasih, salam. Ya, salam. Saya nggak kuat, saya minum dulu ya. Bunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zuma, kangen. Saya turun dulu, saya mau minum, turun dulu. Terguncang. Jangan turun Gurunda. Loh, kok turun? Mau minum, saya nggak kuat. Kuat ya. Jangan Gurunda. Minum dulu. Kita minum semuanya kangen sama Gurunda ini di sini. Oke, kita sampai Hepeng, Apeng, Kristen kan? Hepeng, Kristen, oh Avengers, Kristen ya.
Kau Kristen bang? Kristen Bu. Oke. Silakan. Gak ada tema Kang? Oh nggak ada tema ya tadi. Padahal saya mau mengomentari yang tema tadi. Iya, dilanjut aja tema tadi, Bang. Kristen, Yahudi, Islam. Nah, maksudnya gimana itu? Maksudnya Tuhan sama atau bagaimana? Atau beda atau bagaimana? Narasi yang tadi Bang. Betulnya suaranya bang. Suaranya kurang kedengeran. Ya narasinya tadi bagaimana? Maksudnya Tuhannya Islam, Kristen dan Muslim itu berbeda atau bagaimana? Tadi temanya. Silakan Gurunda. Ya mungkin temanya ini kebetulan aja saudara kuku tadi itu berpikir bahwa Yahudi ya Kristen, Kristen ya Yahudi, makanya tema itu diangkat. Oh gitu. Ya baru sadar bahwa ternyata Yahudi dan Kristen itu beda rupanya gitu abang. Salah judulnya itu Kang. Oh berarti Yahudi memang dan Kristen beda. memang berarti sebenarnya itu buku yang tadi itu harus banyak belajar tentang Kristen gitu. Iya. Sebenarnya tidak pernah dikatakan bahwa Kristen adalah Yahudi adalah Kristen. Gitu. Tapi akarnya itu sama dalam arti kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, itulah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yahweh, Adonai, Elohim atau Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu yang kami kenal dan kami sembah. Gitu. Karena kan kekristenan ini kan berbagai macam aliran, khususnya di Indonesia ya, berbagai macam aliran Kristen di Indonesia, jadi banyak macam. Dan saya nggak tahu yang kuku tadi itu dari aliran Kristen yang mana itu, sampai punya paradigma seperti itu. Nah, saya mau mengkomentari sedikit boleh nggak mengenai yang tadi Bang Juma mengatakan bahwa nama Tuhannya orang Islam yaitu Allah atau Allah itu memang sebenarnya saya pribadi sebagai orang Kristen secara personal sepakat dalam arti bahwa sebaiknya nama Allah itu dicabut saja atau tidak usah digunakan lagi di dalam Alkitab orang Kristen supaya jelas gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman atau ketimpangan ya. Jadi nama Allah itu ada di Alkitab orang Kristen. Seharusnya memang tidak ada di Alkitab. Walaupun memang sebenarnya kata Allah itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad yang dianggap sebagai nabi oleh umat. Nabi itu sudah ada gitu di tanah Arab gitu, cuman memang saya pribadi kan lebih condongnya itu seharusnya memang kata Allah itu ya dipisahkan aja, nggak usah dipakai lagi oleh orang Kristen ya, supaya nggak terjadi kericuhan lah. Iya, abang, terima kasih ya bang ya. Nah sekarang kalau misalnya nama Allah dihapus di Bible, kira-kira nama apa yang mau dipakai? Ya kembali kepada bahasa aslinya yaitu Elohim. Yunani berarti bang kalau dia perjanjian baru. Elohim itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Iya, perjanjian barunya maksudku bang. Perjanjian barunya kan Allah juga pakai kata Elohim aja, nggak ada masalah. Saya rasa seperti itu. Oke. Gimana Anda coba membaca Elohim di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 coba. Saya lagi nggak megang Alkitab ya. Saya boleh baca bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim Yod-Heh-Vav-Veh tidak menganggap kesetaraan dengan Yod-Heh-Vav-Veh itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi gimana itu bang? Apakah orang Yahudi mau Tuhannya dikatakan seperti itu? Kira-kira Yahudi berontak tidak Tuhannya disebut turun jadi manusia, mati dibunuh manusia? Oke, siap. Saya kasih komentar ya.
itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita belajar Bible atau Alkitab atau kitab suci orang Kristen, itu memang di dalam memang kejamakan di dalam diri Elohim, di dalam diri Yotevave itu, di dalam diri Yahweh itu ada kejamakan gitu, ada kejamakan gitu. Nah, banyak ayatnya sebagai buktinya, tetapi memang yang tadi saya mau katakan bahwa yang tadi Bang Juma katakan, apakah orang Yahudi nanti marah kalau nanti kita katakan Elohim merendahkan dirinya menjadi manusia? Memang sampai saat ini orang Yahudi itu memang belum bisa menerima bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Maka dari itu orang Yahudi sekarang masih berpegang kepada Taurat, kepada Torah, yaitu Pentatok, kelima kitab Musa, kelima Dia kitab. abangku, ketika dia menunggu Mesias, apakah dia menunggu Elohim? Iya, dia menunggu seorang juru selamat yang dijanjikan. Berarti manusia kan, bukan Elohim yang ditunggu tapi manusia. Karena kalau kita lanjut ke data nomor 9-nya, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Elohim dan mengaruniakan kepada Elohim nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala apa yang ada di langit, yang di bumi, dan apa yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ini gimana maksudnya, abangku? Iya, jadi gini. Ya. Ada Elohim yang mati, ada Elohim yang menghidupkan gitu. Berarti ada dua Elohim. Gini Bang, saya jelaskan ya. Ketika kita berbicara tentang Elohim atau tentang Tuhan atau tentang dia adalah makhluk infinite. Jadi suatu makhluk yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kita tidak bisa bilang Elohim meninggikan Elohim dalam arti berarti ada dua Elohim. Elohim itu dia sifatnya itu omnipresent, dia maha hadir, artinya dia bisa ada di mana saja. Dia ada di planet Mars di dalam waktu yang bersamaan, dia bisa juga ada di planet bumi di waktu yang bersamaan, dia bisa ada di alam semesta yang lain, dia di waktu yang sama dia bisa berada di dimensi-dimensi yang lain karena dia sifatnya itu maha hadir gitu. Maha hadir maksudnya dia bisa berupa banyak gitu. Betul, dia bisa ada di mana saja karena kita tidak bisa. Bukan ada di mana saja. Maksudnya Elohim itu bisa tiba-tiba saja turun ke bumi berupa 100 Elohim. Bisa, kenapa tidak? Oh, iya. Berarti sama dengan dewanya orang Roma Yunani, bisa menjadi banyak, dewa air, dewa api, dewa padi. Begitu Bang ya? Itu kan di dalam beda lah. Bedanya kan tadi Anda mengatakan dia bisa turun menjadi 100 Elohim, menjadi 2000 Elohim. Ya gini. Jadi ya, balik ke yang ayat tadi yang Bang Zuma tanya Filipi 2 itu ya kan. Kita di situ ayat itu harus mengerti di sana konteks tersebut, ayat tersebut lagi berbicara tentang kemanusiaan atau kemesiasan dari Yeshua HaMashiach, kemesiasannya. Di dalam kemesiasannya itu memang dia mengandung dua natur, yaitu natur manusia dan natur sebagai Elohim itu sendiri. Nah, itu yang penting abangku, itu yang penting. Itu sangat penting, itu sentral. Sekarang yang mengajarkan Yesus itu ada dua natur, Yesus atau siapa, Abang? Dari kitab suci Kristen yang kami pelajari. Oh, bukan dari Yesus. Ya memang begitu, gitu. Enggak, maksudnya yang mengajarkan Yesus itu dua natur, Yesus atau di luar Yesus? Oke, gini Bang. Jadi gini ya Bang ya. Kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang kan suka ada yang framing seperti begini seolah-olah ya kan. Ini Yesus mengajarkan sunat, Yesus ini disunat. Kenapa pengikutnya orang Kristen nggak disunat gitu kan? Memang ketika kita harus mengerti konteksnya adalah ketika Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, dia datang kepada orang-orang Israel ya kan, untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Elohim sudah dekat, untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak, ya kan, sampai menyerahkan Mesias itu, Mesias yang dijanjikan, maka dari itu kutuk berlaku atas mereka dan mereka dibuang kurang lebih 2000 tahun, mulai dari 70
70 Masehi sampai dengan tahun 1948 mereka kembali ke Yerusalem, ya kan, itu menggenapi nubuatannya Yeshua HaMashiach, di mana mereka akan diporak-porandakan, artinya akan dibuang tapi akan ditarik kembali di akhir daripada akhir zaman. Itu. Enggak, maksud saya iman Kristen yang mengatakan Yesus itu dua natur, itu sumber pernyataannya dari Yesus atau dari gereja? Itu ketika kami secara personal, secara pribadi ke pribadi kami mempelajari kitab suci orang Kristen, ya kami mendapati bahwa Alkitab berbicara seperti itu, seperti halnya Alkitab berbicara bahwa di dalam diri Elohim itu terdapat kejamakan, gitu ya kan. Dan juga kami mendapati juga ketika kitab suci berbicara bahwa di dalam kemanusiaan Kristus itu terdapat dua natur Elohim, natur dia sebagai manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia nggak akan bisa mati menebus dosa di atas kayu salib. Dan karena yang berdosa itu, yang pertama kali berdosa itu adalah manusia juga, yaitu Adam yang pertama. Maka ada itu Kristus disebut Adam yang kedua. Itu Adam yang pertama gagal untuk mentaati standar yang telah Elohim untuk manusia. Iya, ini Anda berbicara melebihi dari kapasitas Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang dari dirinya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saudara mengatakan person to person. Berarti Kristen ini lebih hebat dari Yesus. Yesus ketika berbicara tentang dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Kristen seenak perutnya kemudian mengajarkan Yesus dua natur. Ini yang sangat penting. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Yesus itu dua natur? Oke, gini Bang. Ini kan secara keyakinan. Yang pertama alasannya adalah yang saya berikan adalah ini kan menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen. Iya. Alasan yang pertama, ya kan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menggugat kepercayaan iman kami, karena itu berdasarkan kepercayaan seperti halnya kepercayaan umat Islam untuk menyembah Allah, ya kan, yaitu menurut kepercayaan orang Islam. Jadi kami juga nggak bisa menggugat itu, gitu. Dan kami juga nggak bisa mengutak-atik kitab suci kalian, begitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memang kitab suci mengajarkan bahwa, ya kan, Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa kepada murid-muridnya, nanti setelah Roh Kudus diutus kepada para murid, nanti Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan meneguhkan segala hal yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia berada di dunia. Memang ketika di dunia ini tentunya dia tidak memberitahu, karena rahasia gereja itu sebenarnya selama 2000 tahun zaman bangsa-bangsa ini, zaman kasih karunia bagi bangsa-bangsa ini adalah suatu misteri yang tidak direvealkan, tidak dinyatakan sebelum Kristus mati. Gantian Bang, jangan panjang-panjang. Tapadahal Gurunda. Ya, saya masih mengejar itu. Saya ingin mengupdate pengetahuan saya seiring dengan kegiatan saya sebagai seorang apologetika Islam. Ketika saudara mengatakan Yesus memiliki dua natur, kedudukan saudara berkata seperti itu sudah melebihi kapasitas Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak pernah berfirman seperti itu, melantik seorang manusia memiliki natur keilahian. Sedangkan manusia ini bukan manusia bisu, manusia ini guru, manusia ini rabi, dia Mesias, dia yang pantas bercerita tentang siapa dirinya. Loh, kok ada sekarang pengikut Paulus yang melebihi kapasitasnya daripada kapasitas Yesus? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan tidak ada satupun firman dari Tuhan kepada Yesus yang Yesus sampaikan kalau Yesus itu dua natur. Ini sekarang yang membisikkan Anda, yang menghantarkan lidah Anda bergoyang-goyang kayak kemudian goyangnya sebuah penari balet. Itu siapa yang menggoyangkan lidah saudara, pemikiran saudara, lisan saudara berkata sesuatu yang melebihi kapasitas seorang nabi, bahkan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tak ada Tuhan mengatakan inilah aku yang adalah aku yang menjadi aku manusia aku dan aku. Tapi Anda sekarang melebihi kapasitas itu semua.
Sebenarnya yang ada di lidah Anda, di dalam kepala Anda, di dalam mulut saudaraku ini itu siapa? Tuhan atau iblis yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu dua natur? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, oke. Yang pertama adalah bukan hanya Rasul Paulus, tetapi juga ke 11 rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes itu juga sama mengajarkan hal yang sama seperti apa yang saya percayai sekarang ini. Ya kan? Yang kedua adalah ketika tadi Bang Juma bertanya, siapakah yang ada di dalam saya? Pastinya tentu Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Ya kan? Kami yang telah menerima roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus sendiri. Di mana Bang Roh Kudus mengajarkan hal-hal seperti itu, abangku? Mengajarkan apa? Mengajarkan itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika Roh Penghibur itu datang atau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, saudara bukan Roh Kudus, tapi saudara seenak perut menyampaikan sesuatu yang tanpa dalil. Anda mengatakan Yesus itu kemudian dua natur. Tapi gini. Paulus mengatakan Yesus itu satu natur. 1 Timotius 2 nomor 5, Yesusnya satu natur. Karena Elohim itu esa dan esa pula Yesus. Yesus itu esa, bukan kemudian dia dua natur. Yesus itu esa. Paulus loh yang mengajarkan itu. Kemudian ketika dikatakan hidup kekal, Yesus mengatakan Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Yesus yang diutus ini dikenal sebagai utusan ternyata memiliki natur memiliki natur Tuhan, lalu gugur dong satu-satunya Tuhan kalau Yesus juga Tuhan. Dua dong. Mana yang benar? Anda atau Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ternyata juga Yesus ikut di situ. Berarti dua-duanya. Yang benar saudaraku atau Yesus? Oke. Banyak sekali di dalam Alkitab di mana Yesus Kristus sendiri berkata, percayalah kepada Elohim dan percayalah juga kepada aku. Itu dia tidak berbicara dua natur. Percaya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, dan percaya kepada aku, anaknya Maria. Itu masing-masing berbicara dua natur, dua pribadi, dua hakikat, dua esensi yang berbeda. Bukan satu pribadi, dua natur, abang. Kasih Anda, Bang, ya kan? Seperti halnya gini ya, seperti halnya begini. Sebuah buku yang ditulis oleh sebuah buku yang ditulis oleh Khairul Anwar, ya berarti yang paling tahu isi terdalam maknanya di dalam buku tulisan karangan Khairul Anwar siapa? Ya Khairul Anwar, Bang. Sama seperti Al-Qur'an, ya kan? Ya kan, yang paling mengerti ya Anda sendiri, ya kan, sebagai umat Islam. Begitupun kami dengan kitab suci kami, dengan Alkitab, Bible yang mengerti ya kami. Jadi salah abangku, salah. Seorang murid yang memiliki buku cetak, yang lebih tahu isi buku cetak itu gurunya. Dia baru beli kemarin, dia ngerti guru. Yang tidak memiliki buku cetak, yang punya kapasitas kredibilitas untuk mengajarkan isi buku cetak itu adalah guru. Meskipun buku itu bukan punya dia. Inilah yang terjadi. Sekarang Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini ada natur manusianya enggak yang satu-satu ini? Di dalam pemahaman kekristenan, ya kan, esa di dalam Alkitab itu bukan esa secara secara tunggal seperti yang Anda percaya bahwa esa yang di dalam Al-Qur'an. Kalau menurut Yesus gimana esa itu menurut Yesus? Esa di dalam Alkitab adalah enggak menurut Yesus, abangku. Kalau Bible kan sudah bercampur dengan Paulus. Bible maksudnya Yesusnya. Menurut Yesus esa itu apa, Bang? Esa ya di dalam pemahaman Alkitab ya esa itu Yesus, Bang, Yesus. Yang harus dipercaya bukan Bible, yang harus dipercaya Yesus. Esa itu adalah ehad. Ehad itu menurut Yesusnya, abangku, menurut Yesus. Esa itu ehad.
Nah, ehad menurut Yesus apa, Bang? Suatu kesatuan di dalam Di mana? Di mana Yesus mengatakan satu kesatuan? Yesus terang-terang mengatakan satu-satunya kok, satu kesatuan. Kalau satu-satunya itu, Bang, nggak ada satu kesatuan. Coba. Yohanes 17 nomor 3 coba diluruskan lagi. Menurut Yesus, Esa itu apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Iya. Ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat, Bang, tapi dibaca. Bukan. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu satu-satunya atau kesatuan? Ya, Kalau kesatuan itu Trimurti, ajaran politeisme, ajaran Roma Yunani, ajaran Yesusnya. Kalau berbicara mengenai ehad, itu Esa apa? Satu-satunya atau kesatuan? ehad gini ya, Bang, secara kemesiasan dia adalah satu-satunya, betul. Secara kemesiasan dia adalah satu-satunya juru selamat bagi orang Israel. Bang, juru selamat bagi Yahudi itu banyak kali. Musa itu juga juru selamat. Mesias itu banyak di Yahudi. Hezekia, Gedeon, Daud, Saul, Harun. Itu Mesias semua itu. Tapi mereka yang berasal dari keturunan Adam yang nantinya mati dan gak bangkit-bangkit lain. Gila, Yesus juga keturunan Adam, sahabatku. Dia punya silsilah. Yesus anak Adam, anak Abraham. Dia anak manusia. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, Tuhan kita adalah Tuhan dari suku Yehuda. Jadi satu-satunya menurut Yesus itu, masuk nggak Yesus di situ? Oke, saya jawab ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Secara kemanusiaan iya, betul, dia berasal dari keturunan Daud seperti yang dijanjikan bahwa Mesias itu memang harus dilahirkan dari keturunan Daud gitu. Itu betul, tetapi kan secara kodrat dia itu lahir bukan dari hasil hubungan antara seorang pasangan suami istri atau antara pria dan wanita, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus, dan itu harus diakui memang Yesus Kristus itu lahir bukan dari sperma atau benih dari seorang keinginan laki-laki, tetapi dia kudus. Itu kondisinya membuktikan dia Tuhan atau membuktikan Tuhan berbuat mukjizat melalui Yesus? Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan bahwa dia adalah berarti bukan Tuhan kan? Bukan Elohim kan? Dia adalah firman Elohim itu sendiri. Dia dafar ha Elohim. Dia adalah firman Elohim sendiri. Dia maksudnya apa ini? Nah gini, Bang ya. Bang Juma, saya cuman gini, Bang, saya sama sekali nggak ada kebencian sama umat Islam karena teman saya banyak sekali yang umat Muslim. Oh, sama abangku. Saya juga mengutuk keras kalau ada pendebat Islam yang menghujat Kristen, membabi buta tanpa alasan yang dibenarkan. Betul, Bang. Saya gini, Bang, kalau Bang Juma benar-benar membaca, direnungin itu Yohanes 1 pasal 1 sampai pasal 3 itu jelas berbunyi sampai pasal 14 bahkan padamu adalah Elohim. Baik. Pada mulanya adalah Elohim dan firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu Elohim. Tapi di kejadian ayat 1 itu dikatakan in the beginning is God, pada mulanya adalah Elohim. Jadi kalau benar-benar merenungkan bahwa firman Elohim itu ya Elohim itu sendiri, seperti maka kalau saya mau kasih analoginya, apakah firman Allah itu adalah satu dengan di dalam diri Allah atau terpisah dengan diri Allah? Nah Bang Juma ya kan, itu kan menjadi pertanyaan sama seperti yang diperdebatkan oleh teolog-teolog Muslim bahwa apakah firman Allah itu apakah Al-Quran itu adalah firman Allah atau bukan, dan kalau firman Allah berarti itu satu dengan Allah atau terpisah. Tidak lagi menjadi tauhid kan, gitu Bang ya, Bang Juma ya. Jadi gini Abang, saya ingin tahu, mengorek sejauh mana Anda berakal dalam beragama. Menurut saudara saya ini, apakah pencipta langit dan bumi itu memiliki satu kehendak atau bercabang kehendak, 2 kehendak, 3 kehendak, 4 kehendak? Di dalam pemahaman Kristen ya, di dalam pemahaman itu satu kehendak. Satu kehendak. Oke, saya kunci Bang ya. Saya kunci.
ternyata dalam hal berkehendak, Tuhan itu maha berkehendak. Dalam Kristen ternyata Tuhan itu cuma satu kehendak. Jadi Tuhan itu tidak bingung. Yang satu berkehendak membuat bencana, yang satu berkehendak jangan buat bencana, tapi satu hakikat. Nah, ternyata Anda juga sepakat. Berarti Tuhan itu cuma satu kehendak. Saya baca dalil dalam Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Ini yang yang berkehendak menjadi manusia menurut iman saudara siapa? Iya Bapa. Nah, ini yang Anda anggapi menurut Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, itu Bapa, karena di dalam diri Elohim itu kita gambarkan ada satu kehendak. Iya, satu kehendak. Nah, ada satu kehendak. Yesus datang, kalau dia adalah Elohim yang datang sebagai manusia, itu kehendak Elohim sendiri atau bukan kehendak Elohim? Oke, siap, saya jawab ya. Pada waktu itu kan kita harus lihat konteksnya. Di saat itu Yesus Kristus berada di dalam kemanusiaan, Bang. Saudaraku, ini Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus ini adalah Sang yang Maha berkehendak menjadi manusia, atau dia hanya manusia sendiri yang dikehendaki oleh Sang yang Maha berkehendak? Oke, saya jawab ya, Bang ya. Iya. Banyak ayat yang seperti itu, Bang. Contohnya ketika orang menanyakan tentang hari kedatangannya, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat-malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa saja. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti itu di dalam Alkitab kalau kita jumpai, itu bukan berarti menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah sendiri, tapi tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu kehendak siapa? Saya atau Anda? Elohim, Yahweh itu yang tadi saya bilang di dalam. Kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri yang turun menjadi manusia, salah nggak Yesus ketika dia mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh"? Lah, katanya kamu Elohim yang satu kehendak. Harusnya aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru Yesus adalah Elohim. Saya jawab begini, kita harus mengerti konteks ayat tersebut. Orang-orang Yahudi itu mereka nggak akan percaya kalau hanya dengan satu saksi, ya kan? Seperti di Islam hukumnya, ya kan? Jadi maksudnya, saudaraku, Yesus berbohong di sini? Bukan berbohong. Jadi gini. Di dalam budaya orang Israel itu, di dalam budaya orang Yahudi, kita harus mengerti, ya kan? Konteks itu harus ada dua saksi minimal, gitu. Jadi makanya kenapa disebut ada Bapa juga yang mengutus aku dan aku yang datang. Aku. Jadi ada dua pribadi yang sama-sama berkehendak mempunyai rencana yang sama. Lah, ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, Abang. Jangan mengenai kenabian Yesus. Kalau kenabian Yesus memang minimal dua saksi. Yesus katakan itu dalam Yohanes yang sama, data 18, 17, 18, 19. Itu betul. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, ini berbicara mengenai hakikat Tuhan yang Anda katakan Yesus dua natur. Jangan lupa di situ, Abangku. Anda mengatakan tadi tanpa dalil Yesus dua natur. Nah, kalau dia betul menambahkan natur kemanusiaan, berarti yang menjadi manusia ini adalah Elohim itu sendiri, kan? Betul. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Bukan atas kehendakku sendiri itu berarti memang mereka bersama-sama berkehendak mereka. Sekarang Tuhan Anda itu ada dua hakikat atau satu hakikat? Satu hakikat dengan satu hakikat lagi. Sekarang yang satu hakikat ini menjadi manusia, atau satu hakikat ini menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang betul? Oke, jadi yang menjadi manusia itu bukan hakikatnya, Bang, tetapi pribadinya. Berarti yang menjadi manusia ini dia sendiri, kan? Iya, dalam arti kan gini, Bang, kita kan percaya bahwa di dalam diri Elohim yang jamak itu terdapat tiga pribadi. Kenapa Anda mengatakan jamak ya?
Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak bersama-sama Bapak dan anak. Lah, kok jadi bersama-sama abangku? Ini aneh ini. Ini jadi aneh ajarannya. Kok bersama-sama? Tadi katanya satu-satunya Tuhan, kata Yesus. Dan Yesus datang atas kehendaknya, bukan atas kehendaknya. Bahkan dia keluar. Berarti kalau Anda mengatakan dia bersama-sama, berarti Bapak dan Yesus sama-sama keluar dari Bapak. Jadi aneh abang ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya, ini narasi saya bang. Dengarkan. Artinya bahwa Sang Yang Maha berkehendak, titik 2, menghendaki Maria yang perawan melahirkan sosok ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Atau pandangan Anda, Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Robek kepala kita bang. Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? Kemana harus saya benturkan kepala saya supaya saya sepahaman dengan Anda? Ayo abangku. Yang Maha berkehendak tidak berkehendak menjadi manusia. Dia menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Yang gimana ceritanya? Saya harus gila, gimana caranya supaya saya gila, supaya saya bisa sama seperti Anda? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Bang, saya harus gila itu kayak mana caranya? Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada tamu yang lain, silakan. Abang istirahat dulu. Halo. Ya, kirain pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya susah tadi nggak kedengaran, tolong diulang bang. Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana ceritanya? Yang Maha berkehendak gimana? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana? Atas kehendak siapa? Ya karena kan sesuai Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus itu kan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu adalah hak yang harus dipertahankan. Makanya dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan nomor 9-nya? Dan mengambil rupa seorang hamba. Kan nomor 9-nya? Coba Anda baca nomor 9-nya. Ayat 9-nya apa itu? Nah, di situ kenanya bang. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Yesus. Nah, 2. Iya. Sekarang mana yang satu kehendak ini, yang mana yang betul? Mana yang betul ini? Ketika Kristus mengambil rupa hamba kan dia kan mengosongkan dirinya bang sebagai firman Elohim itu sebagai damai. Oke, yang Maha berkehendak mengosongkan diri. Masih ada nggak kehendak lain? Ya tetap masih ada dong. Lah, mengosongkan diri dan tidak kemudian mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Masih ada kehendak di sana? Jaringan. Masih ada kehendak ketika Sang Yang Maha berkehendak mengambil rupa manusia? Masih ada kehendak lain? Iya, secara kemanusiaan Kristus punya kehendak, tetapi secara ilahiannya abangku, Yang Maha berkehendak menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, masih ada yang Maha berkehendak yang lain? Ya, kehendak hanya satu di dalam diri. Setelah yang Maha berkehendak ini menjadi manusia, dia berbicara, aku yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Yang jadi manusia ini bukan Bapak.
Iya, yang menjadi manusia itu firmannya Bapa, firman Elohim. Berarti pada diri Bapak ada dua kehendak. Enggak, mereka kan Mereka katanya satu, kok mereka? Mana yang betul? Ini kok jadinya ke paganisme, abangku? Kenapa Elohim. jadi Romawi Yunani nih? Elohim itu Elohim, Elohim yang maha berkehendak menjadi manusia, tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? intinya mereka satu. Kok mereka kalau satu, Bang? Kalau satu dia. Ya, tapi memang di dalam Alkitab itu memang mendefinisikan diri Elohim itu memang seperti itu, ada kejamakan, Pak. Iya, ada kejamakan, tapi Anda tidak bisa memberikan solusi. Yang maha berkehendak memiliki satu kehendak. Ketika Anda mengatakan yang memiliki satu kehendak ini adalah Yesus itu sendiri, faktanya Yesus yang memiliki satu kehendak berkata, bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Anda menjawab kehendak Bapa. Berarti ada dua kehendak. Ada dua kehendak atau satu kehendak, Abang? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan satu. Satu kehendak kan? Abangku, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini ada berapa kehendak dalam dirinya? Satu kehendak. Satu kehendak. Satu kehendak ini menjadi manusia, betul? Ya. Terus kenapa dia lupa ingatan? Dia mengatakan aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Bapak loh. Bukannya dia Bapak? Hah? Tapi kan jadi seperti pemahaman orang Wanes. Ya enggak, maksudku Anda memaksakan kemudian menjadi Wanes pun tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus ini bukanlah dia sang yang maha berkehendak. Bukan masalah mukjizatnya, tapi masalah kedatangannya di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Bapak. Lah, berarti Yesus ini bukan Bapa pada hakikatnya. Harusnya kalau Yesus ini adalah Bapa, aku datang atas kehendakku sendiri. Masih ada nggak kehendak di atasnya? Nggak ada. Akulah sang yang maha berkehendak itu. Faktanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Subhanallah. Yesus hamba Allah. Gini, oke, sebentar. Oke. Begitu, saudara. Ya, lanjut. Oke lah. Saya turun dulu, nanti kapan. Baik. Lagi, Bang, ya. Silakan, Abang. Tunggu bentar. Supaya dapat hidayah itu dari gurunda diingat-ingat. Aku mau nanya ini satu soal satu hakikat tiga pribadi. Nanya dikit ya. Boleh. Kalau Zeus, Poseidon, sama Hades, hakikatnya apa? Oh, saya nggak pelajari mereka itu. Oke, ini aku kasih tahu hakikatnya dewa. Ada berapa pribadi itu hakikat dewa itu? Terbingung-bingung dia. Yang pemahaman orang Yunani ya. Iya, kalau orang Yunani kan ada 3 tuh. Itu satu hakikat dewa. Pribadinya ada 3. Zeus, Poseidon, sama Hades. Nah, itu pagan atau samawi itu. Gitu aja paling. Sebelum turun aku juga mau tanya satu aja boleh Bang Avengers? Iya, silakan. Oke, kalau 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan, Bang? Ketiga-tiganya ilahi. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan itu adalah kata sandang yang. Berarti Tuhan nggak ilahi. Kenapa? Berarti Tuhan bukan ilahi. Gini Bang ya, saya kurang menguasai permainan kata-kata bahasa. Kalau untuk menanya permainan kata-kata bahasa mungkin ke apologet yang lain seperti Jackson Depore, seperti. Ya, jadi kesimpulannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga-tiganya bukan Tuhan ya? Ketiga-tiganya adalah ilahi. Nah, berarti ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan di dalam pengertian orang Islam dengan Tuhan di dalam pengertian orang itu berbeda, Bang. Ya sudah. Udah. Iya. Ya udah gitu aja Gurunda, Afan Gurunda. Tafadhol Gurunda, lanjut. Lanjut.
saya turun ya Bang Juma ya. Bentar dulu bang, kalau Ya, saya satu bang. silakan. Bang, izin bang. Iya ya silakan. Bang, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Conge. Saya rasa hubungannya dengan kitab suci orang Kristen, jadi saya nggak jawab ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak saya mau turun nih. Ya udah kalau begitu Tuhan Anda 3 apa 1? Tuhan saya satu. Apa? Tuhan Satu, siapa namanya? Yahweh Yeshua HaMashiach. Yahweh Yesua. Banyak banget. Banyak itu. Nama depan semua itu. Ya itulah di dalam diri Elohim yang kami percaya terdapat kejamakan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, jadi Tuhanmu jamak. Itu Tuhan atau grup WhatsApp? Giliran ditanya ketiga-tiganya Tuhan nggak mau ngomong Tuhan. Giliran ditanya Bang Hadi berapa Tuhan? 1 Tuhan. Mau ngomong Tuhan. Gimana ini Bang Hadi? Maka apa makanya ikutin dulu. Oke, Apakah bro, satu lagi bro, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? itu kemanusiaannya, dagingnya. Secara Oh, jadi dagingnya Yesus bukan Tuhan. ya kemanusiaannya, kemesiasannya. Jadi manusianya Yesus bukan Tuhan. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering dilontarkan oleh Doditan ya, dan itu yang sering membuat orang yang berhadapan dengan Doditan itu jadi bingung. Saya rasa saya juga tidak akan menjawab pertanyaan. Anda juga bingung. Thank you. Oke, silakan Anda pecahkan teka-teki bingung ini ya. Oke. Wah, dia turun dengan kebingungan. Gimana sih Bang Juma? Aduh, ya Allah, terakhir dengan bingung turun. Susah memang itu. Apakah tubuhnya Yesus termasuk Tuhan? Silakan ya, naik. Ya, lanjut res. Ada Wandi, selamat malam. Bob Chen, selamat malam. Wan Abi, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da. Wih, ini host dulu, nongol lagi. Alhamdulillah makin rame. Ada Fandi Ahmad, Wan Abi juga, mantap. Istiqomah ya. Pasti kangen dulu lah Bang Juma kan yang Bang Kol. Ya kan? Sip. Iya, Makoli. Bob Chen, Wandi, nyaut dong. Halo. Itu Bob. Wali, Bob, bangun Bob. Kristen ya Bob. Wah, tak nyaut. Jazakallah khair, Akhi Indra. Gift-giftnya. Bob Chen. Apa kabar Juma? Juma. Ngomong apa sih? Mabok genjer. Ini kayak babi habis digorok. Ini kalau kayak gitu ngomongnya logat mana itu? Bukan Juma, ngasal ngarang-ngarang Ini Juma. kebanyakan makan walang sangit nih gini ya. Walang sangitnya bau. Ya udah, mumpung ini satu naik mabok, aku promosi dulu Ikhwan ya. Yes, Telah silakan. lahir Ya, channel kedua Kores Ikhwan, Triun Slayer Comment Center 2. Oh, iya. Linknya ada di ini, ada di apa namanya? Ada di akun aku yang ini, Kores Kris 3. Silahkan subscribe. Terus bantu viewsnya untuk semua video 1000k Ikhwan, supaya cepat monet. Jadi kalau upload kalau nge-live-in dialog nggak konten berulang, oke? Jazakallah khair semuanya. Guruna, thank you udah diposting di post. Walaupun Baik, kalian baik, dong Bina, di baik. follow ya, di subscribe. Iya. Apaan? Follow Wan Abi. Akun YouTube aku teman. Oh, ada YouTube-nya juga. Oh, mantap. Ada dong, insya Allah. Kan ikutin itu guru udah lah. Nah, jadi kalian kalau mau ini di apa Iya. di YouTube Kores itu sekarang kan jadi belum upload, masih mengenang masa lalu. Itu kalian bisa lihat sejarahnya Mujahid dari tahun 2020 sampai 2025 Ikhwan. Gitu. Jadi pas kalian lagi senggang, tontonin aja.
Oke, mantap. Aku juga Iya. dipromoin dong. Ya silakan Dinda, silakan. Siap. Nah, terus silakan di follow juga akun Shopee-nya Akhi Ardiansah. Kok Shopee? Apa? Jangan Shopee dong. Nggak harus. Akun apa? Nggak lengkap. Nih. Oh, YouTube juga. Afwan. Aku kira Shopee. Nah, itu YouTube-nya Ardiansyah Reaction, Ikhwan. Gas di subscribe. Itu critical text-nya kuat banget Akhi Ardiansyah. Nampilin data juga, jadi kalian bisa screenshot terus tamparin ke Tritung Pak Hujat. Sip. Ya minta tolong ya teman-teman untuk di subscribe channel YouTube Ardiansyah Reaction ini kalau berkenan. Terima kasih Guru Ndazuma sudah diberikan kesempatan dan waktunya. Iya, sama-sama sahabatku Adindaku. Jadi teman-teman sekalian yang ada di TikTok dan ada di YouTube, mohon maaf nih saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada antum semua, kepada para sahabat-sahabat pejuang. Saya menganggap semua netizen itu adalah pejuang untuk membangun kemudian channel-channel para apologet Islam ini untuk menjadi channel siar yang berkembang. Kenapa itu sangat bermanfaat bagi pergerakan dan perjuangan kami sebagai apologet Islam. Kami menghindari keadaan di mana kami harus memuji dan menyanjung kalian sebagai netizen kami, meskipun mungkin ada di antara kalian yang bersedia menjadi donatur atau apapun itu. Saya tidak mendidik anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan diri melalui donasi atau donatur. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf. Waduh. Saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya tapi saya tolak. Jadi sekali lagi saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang,
karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam Indonesia. Saya sadar betul bahwa ada beberapa orang-orang yang berdonasi, tetapi sampai hari ini bahkan ratusan juta dia sudah korbankan duitnya, sekalipun dia tidak pernah tampil membawa nama dia sebagai donatur. Ada juga yang baru 1 rupiah sudah mau disebut sebagai donatur, sudah mau disebut namanya di mana-mana, sudah ingin mewarnai orang, ingin kemudian menyetel para apologet. Itu tidak dibenarkan sebenarnya di dalam dunia keislaman. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan sikap bahwasanya ketika ada yang mengajak saya untuk belajar, saya mau-mau saja. Tetapi jangan kemudian saya diajak untuk masuk ke dalam satu komunitas yang saya sendiri tidak tahu latar belakang visi misinya atau apapun itu. Apalagi kalau tidak diajak, tapi foto saya sudah tersebar kemana-mana dengan simbol atau atribut-atribut yang saya sendiri tidak tahu menahu. Mungkin seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, netizen yang ada, yang saya cintai dimanapun berada, tolong bantu besarkan channel-channel anak-anak kami, anak-anak saya. Bantu besarkan channelnya dengan cara apa? Subscribe, like, nonton di sana. Nonton di sana 10 menit, 20 menit. Anda tidak akan rugi ketika menonton, membesarkan kemudian channel-channel. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat bagi pergerakan para apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Yang ada di sini ada 2,7. Silakan masuk ke channel Adinda Ardiansa. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mencintai kami. Silakan masuk ke channel Dinda Kores. Saya ingin tahu sejauh mana kalian itu berbahagia bersama dengan kami dalam menancapkan akidah kepada anak bangsa. Bukan hanya euforia semata, tertawa bersama, tapi betul-betul menjadi bagian dari perjuangan. Saya kira begitu. Sekali lagi saya katakan, saya minta maaf. Saya tidak rela kemudian kalau perjuangan ini ternodai dengan saling sikut satu sama lain, saling menjagokan donatur dan seterusnya. Itu bukan sifat saya. Itu bukan sifat yang saya tanamkan kepada anak-anak saya di apologet Islam Indonesia. Dan terima kasih niatan sucinya, niatan baiknya, niatan tulusnya ketika kemudian ada anak-anak kami yang ikut di sana belajar. Silakan, saya tidak pernah melarang. Tapi ingat, belajar bukan kemudian dijadikan namanya sebagai sarana untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ingat itu. Saya mengutuk keras, kemudian ketika dunia apologet ini dijadikan sebagai ajang untuk memungut dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Saya nggak suka dan saya tidak ridha untuk itu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan channel adik-adik saya, anak-anak saya ini bisa berkembang atas berkat jasa dari netizen yang saya cintai dan saya sayangi selalu. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum. Amin ya Allah rabbal alamin. Mantap Panglima. Ya, teman-teman mohon tadi narasinya Gurunda direkod ya, direkod terus dijadiin PT. PT-nya yang terbaik nanti saya kasih 2M ya. Yang PT-nya terbaik. Makasih Mas gitu ya kan. Tapi begini Gurunda, izin teman-teman, izinkan sedikit saya 1 menit kalau boleh Bang Handi. Gurunda 1 menit. Ya silakan Dinda, silakan. 50 detik lah, 50 detik. Jadi ini yang banyak pertama, ya. Dinda Kores, mohon maaf Dinda. Dinda Kores masuk di channel saya dulu, ketik nama channelmu di sana. Begitu juga Dinda Ardiansa nanti setelah bernarasi. Silakan. Oke. Siap Gurunda. Jadi yang pertama, alhamdulillah Gurunda juga ditawarin belajar, saya juga ditawarin belajar Gurunda. Saya juga mengambil bahasanya, bahasa Inggris karena saya ingin memperlancar itu, dan hanya sebatas itu Gurundaku, abangku. Itu laporan aja singkat gitu kan, dan nggak ada saya juga masuk ke mana-mana. Yang penting saya hanya di API, itu saja satu-satunya. Dan kemudian yang kedua adalah teman-teman, di channel yang Ardiansa Reaction ini bukan channel live, bukan channel live diskusi lintas agama, bukan live ya. Ini adalah misal kita buka ini. Jadi ini adalah channel saya reaksi, dan di dalam channel reaksi ini teman-teman itu ada yang namanya literasi.
Nah, literasinya ada di sini di deskripsi video. Teman-teman bisa buka link ini, tinggal klik. Bang Ardi, aku tanya dong, kodeks ini di mana linknya? Ada di sini semua. Saya tampilkan di sini semua, Gurunda. Masya Link Allah. kodeks Washingtonianus ada memang, Gurunda. Kodeks itu yang tidak bisa hanya diakses langsung dari Google biasa, nggak bisa, Gurunda. Harus masuk dulu baru ketemu. Dan ini sudah saya sertakan linknya. Ini tinggal klik langsung menuju ke tempatnya, termasuk link manuskrip Quran nantinya ya, gitu Gurunda. Kalau yang channel Ardiansa Reaction, tapi kalau channel yang Ardiansa Arif ini ya sama live diskusi lintas agama. Kalau ini ya bolehlah di subscribe dua-duanya. Terima kasih abangku sudah diberikan kesempatan untuk Boleh disimpulkan yang tadi Dinda channel Ardiansa yang tadi itu. Oh, ini. Itu manuskrip yang materinya di dalamnya. Ya, jadi bahasannya ini adalah soal mereaksi orang lain dan utamanya adalah manuskrip, baik itu manuskrip Quran maupun manuskrip Bible, Gurunda. Jadi teman-teman kalau pengen tahu di mana link aku mau buka manuskrip Quran Ardiansa, masuk ke Ardiansa Reaction, cari yang judulnya berkaitan dengan Quran, pasti ada link manuskrip Quran di situ. Dan kalau mau cari di Bible, aku mau cari ini Markus 16 ayat 19 ayat 9 sampai 20 ini asli apa enggak? Kan ada yang bilang asli, ada yang bilang enggak. Saya paparkan langsung dari sumber primer, bukan dari sumber sekunder, Gurunda. Jadi saya enggak pakai sumber sekunder doang di sini, plus primernya saya bawa. Sementara teman-teman Kristen yang ada di sini ini hanya menggunakan sumber sekunder, Gurunda. Afan, Gurunda. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Oke teman-teman, Dinda Kors belum masuk, Dinda Ardiansa juga belum masuk. Udah, aku udah ngetik Gurunda. Udah ya. Nah, namanya siapa di sana? Trion Slayer Comment Center 2. Yang muncul Asisa. Ya. Tunggu. Ini aku juga ngetik di situ ah. Yang ada Asisa dengan Aquarius Love. Oten hilang arah ini ya, Gurunda ya. Boleh bicara nggak? Enggak. Silakan ngomong. Enggak sama lagi. Jadi saya menyambung pernyataan statement Bang Juma. Dalam hal ini kita sesama Muslim satu perjuangan memang. Tentunya kan tujuannya dakwah. Walaupun kalau ada hal-hal yang lain itu bonus. Tapi persoalannya adalah Bang Juma adalah ikon apologet Islam Indonesia, mulai dari grup WA sampai di sini. Untuk itu tolong dihentikan, baik yang dari intern maupun ekstern juga lebih banyak lagi itu menjual nama Bang Juma masuk ke untungan pribadi. Untuk itu mohon dihentikan saja hal-hal yang demikian, menjual nama Bang Juma masuk ke rekening pribadi. Itu yang dimaksud. Kalau kami dari Apologet Islam Indonesia, saya memang sering mengatasnamakan Bang Juma, tapi masuk ke rekening Apologet Islam Indonesia. Itu bisa dipantau, dikontrol oleh bendahara, ketua, dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya, teman-teman yang lain nggak dilarang untuk saling tolong menolong, tapi sudilah kiranya menempatkan diri sebenarnya ke arah mana Anda ini. Itu sih menurut saya sebagai humas API, semoga kedepannya lebih baik. Yang jelas API punya rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, bukan rekening pribadi. Ya itu sih pendapat saya, Bang Juma. Semoga kedepannya lebih baik. Makasih. Ya Masya Allah. Satu kata, Gurunda, boleh satu kata? Boleh. Gurunda. Andai saja teman-teman, andai Itu banyak saja. kata, katanya satu. Iya. Maksudnya begini, Gurunda. Ya, Satu juga. paragraf. Satu paragraf. Maksudnya begini, Gurunda. Andai saja teman-teman, wallahi, andai saja di dalam API hanya ada 3 orang. Misal Gurunda Zuma, Ustadz Alif, dan saya. Wallahi, saya akan tetap berdiri di API, Gurunda. Wallahi, saya nggak akan mundur dari itu. Jadi anak musir kita satu-satunya. Enggak, bukan itu dong, nggak gitu dong. Assalamualaikum, izin masuk sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk teman-teman semua 2,6 yang ada di TikTok dan ribuan lainnya yang ada di YouTube, API sudah punya hotline. Segala permasalahan yang berhubungan dengan API, entah kalian ingin menginfakkan zakatnya untuk API, ada kabar, ada pemurtatan gimana dan kalian ingin kasih tahu kepada API, silahkan semuanya laporkan di nomornya hotline API. Nomornya 0812 7780 7711. Izin Gurunda dan teman-teman, saya ulangin, teman-teman bisa catat. Nomornya 0812 7780 7711. Entah kalian mau donasi, bisa konfirmasi ke situ. Ada mualaf yang mau disadatkan, bisa konfirmasi di situ. Atau kalian lagi kesusahan bikin sertifikat mualaf, kalian mau nikah atau ngurus administrasi, bisa konfirmasi dan minta tolong di situ. Itu ya hotline apinya. Kira-kira itu monggo dilanjut. Fadol. Masya Allah. Semakin memudahkan komunikasi berarti ya, Dek. Ya kan ya? Iya, betul. Pasti, Gurunda. Jadi selain apa namanya, selain rekening resmi, nomor HP juga meresmi ya. Jadi segala-gala nanti resmi-resmi semua API gitu, Ikhwan. Dari stay tune, habis Ramadan akan ada dialog offline seperti kemarin dari kami semua. Stay tune Ikhwan terus. Oh, yang nanyain Kores itu aku udah ngetik. Tafadol silakan di subscribe. Kalau yang belum dapat silakan kalian ke kolom postingan Gurunda. Nah di situ Gurunda posting link aku untuk di subscribe gitu. Jazakallah khair. Mantaps. Jadi ya memang apa ya, kalau boleh nambahin, setiap tahun itu ada dramanya, Ikhwan. Nah drama ini tuh membuat kita tuh jadi makin tahu nilai nilai kebenaran. Nah, dan semakin tahun juga kita belajar, semakin kita resmi dalam pergerakan, semakin terlihat amanah dan kejujurannya dalam mengemban tanggung jawab umat gitu. Jadi support terus API, jangan bosan Ikhwan, karena para penghujat, para taritung yang jualan berhala kawin untuk disembah, mereka juga nggak pernah bosan. Yang bosan yang kalah, ingat itu, yang bosan yang kalah. Jadi ketika kami regenerasi mujahid, kalian ajarkan juga kepada anak-anak kalian mengenai pentingnya akidah Islam ini gitu. Oke, aku mau cek ombak. Teman-teman yang mau donasi untuk pergerakan Apologet Islam Indonesia, silahkan ke rekening Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 dan konfirmasi teman-teman ke nomor atau hotline API. Aku pengen cek ombak. Nomornya di 0812 7780 7711. Ayo cek ombak donasi buat pergerakan API. Pak Fadol, dilanjut. Masya Allah. Lanjut. Nah, itu. Jadi melalui nomor tadi berarti kita udah bisa bersilaturahmi dengan donatur yang masuk ke API gitu. Benar kan? Bisa Gurunda. Ini udah ada yang ngechat ini. Betul, Masya Allah. Itu kalau bisa tiap hari aja diumumkan, Dek. Supaya, karena sebenarnya gini, banyak dari saudagar-saudagar kita yang punya harta yang ingin berinfak pada API, tapi mereka bingung, mereka harus menghubungi siapa gitu. Nah, termasuk PR kita ini adalah tanah 1 hektar yang diinfakkan ke kita untuk API gunakan, entah itu mendirikan masjid atau apa yang ada di Pangkep, ada di Kota Baru lagi. Nah itu harus teman-teman berpikir bagaimana bisa tanah yang diinfakkan ke API ini bisa kemudian menjadi hal yang bermanfaat bagi umat. Amin. Insyaallah. Sudah sah ya Gurunda itu ya? Sudah sah ya? Udah ada suratnya kok dikasih. Masya Allah. Aku buta ya kalau soal kayak gitu Gurunda. Cuman kalau pakai konsep event itu menurut Gurunda estimasi butuh berapa? Misal mau dibikin apa sih sekolah? Mau apa? Ya terserah kita mau jadikan apa di sana. Mau bikin pesantren, lokasi
anak Api sudah ada infak dari netizen kita. Mau bikin sekolah, mau bikin masjid, silakan. Mana tahu ada saudagar kaya yang mendengarkan ini. Oh, Api sudah ada lahan, ada. Oke, kita biayai, kita bikin sekolah atau kita bikin masjid. Kita bikin learning center juga bisa. Asrama untuk mualaf juga bisa. Bikin sekolah untuk yatim piatu bisa. Banyak hal yang pasti Api sudah memiliki lahan sendiri yang berasal dari infak. Gitu. Oke, mantap. Berarti ikhwan fisabilillah di majelis YouTube maupun TikTok, kalian tunggu aja ya. Kayaknya memang harus di-meetingin untuk tahu mau dibawa kemana, sehingga kita bisa ngabarin kalian kebutuhannya berapanya gitu. Dan mohon doanya juga, ini Api untuk rapat tahunan bulanannya masih pending karena ketum kita Ustadz Alif Amiluddin beliau sedang sakit. Jadi mohon doanya ikhwan supaya cepat sembuh. Ini kalau aku itu kayaknya udah di 2 mingguan ini sakit beliau. Seminggu lebih Aki Kores, udah seminggu lebih. Mohon doanya ya supaya cepat sembuh. Doanya teman-teman ya. Ini ketua kita, ketua umum kita. Kalau Gurunda Zuma ini ketua pembina, kalau Ustadz Alif itu ketua umum ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Aki Kores. Ya, saya sudah hubungi teman yang ada di Lampung di PT Wika. Wika, tahu Wika? Ambon Wika. Yang biasa yang bukan bangun tol itu untuk bangun tol. Mereka bangun tol. Widya itu. Oke. Widya Karya. Widya Karya itu Wika itu punya alat berat kan, ekskavator. Ustaz Salib ini kan sakit gigi. Walah, ke situ Gurunda ini. Arahnya ke situ Gurunda. Susah kali bilang cabut giginya. Itu solusi yang sakit gigi ya, gigi dicabut gitu loh. Ya udah seminggu tuh Gurunda sampai badannya panas Gurunda. Iyalah kan nyambung ke saraf itu. Oh gigi ya, baru tahu aku. Aku kira sakit apa? Sakit gigi. Aku kira sakit apa? Lama banget. Giginya yang sakit. Gusi maksudnya, saraf giginya. Oh. Ustaz Alif cabut lah. Malah didiemin. Apa perlu ekskavator di bawah sakit sana? Lah harangannya Aki Kores itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah nanti kalau naik jangan dibicarain dulu Ustaz Alifnya ya. Biasanya orang sakit gigi marah-marah dia, emosian. Oh ini orang mau didoain sembuh kok malah diguyoni nih Aki Kores. Sakitnya sakit gigi soalnya. Masih bisa bercanda. Allahu Akbar, insyaallah. Oke, jadi, ada tamu ya. dari Oten, mungkin kalau ada yang mau diskusi silakan. Ya moderator, ayo kita naikkan. Kita naikkan yang mau bertanya tentang Islam atau yang ingin menjelaskan imannya, naik sini. Kami mencintai kalian. Jadi intinya Gurunda ini tidak terafiliasi ke manapun kecuali cuma di API ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mencaplok nama Gurunda itu tanpa izin dari Gurunda. Meluruskan. API dan MMCI. Ya, API dan Indonesia. Dan Goldian peduli Gurunda Zuma sebagai pakar penasehat. Iya. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Salam kangen sama beliau ya. Siap Gurunda. Ini loh Dinda Goldian Gurunda, aku bilang gini kan pas ke rumah saya di Mojokerto. Ini aku pingin video call sama Pak Haji bentar aja gitu. Sampai sekarang Gurunda nggak dikasih video call. Ya Allah, pelit Bang Ardiansyah kemarin itu dinotis sama Pak Haji, suka nonton dialog Bang Ardiansyah. Haji tuh tahu semua nama-nama kita, akhi. Bang Ardiansyah yang paling diingat dari Pak Haji, paling ingat dari Bang Ardiansyah. Bang Ardiansyah pernah ngoreksi ChatGPT. Oh salah ini GPT. Oh iya. Akhirnya terima cerita kok Pak Haji. Iya. Sama satu lagi God, sebelum yang itu tuh, akhirnya saya udah dikenal sama Pak Haji tuh. Pecinta nasi goreng.
Gangkrik, nasi goreng di Jakarta 20.000 katanya mahal. Kita tiap hari segitu harganya. Aduh. Enggak, tapi teman-teman izin sekali lagi teman-teman. Jadi kita semua ini Dinda Goldian, Aki Kores, saya, ini semuanya bisa seperti ini, Masya Allah ya, karena Gurunda Zuma ini teman-teman. Iya. Allah mengizinkan Gurunda Zuma membuat kita seperti ini. Nah, Saya perbaiki begitu Gurunda. Saya tahu Aki Kores akan menyerang saya. Aki Kores ini orangnya nggak terimaan Gurunda sama saya. Jadi pasti mau diprotes ini. Lanjut. Ya, saya sih hanya berpesan kepada semuanya, adik-adik saya, rekan-rekan, sahabat-sahabat, anak-anak saya di API. Ya, meskipun ada pernyataan saya yang keras tadi, tapi kita harus tetap menghargai mereka, saudara-saudara kita yang telah berinfak, bersedekah, yang telah memberikan hal yang terbaik dalam pergerakan kita. Kita harus menghargai para ahli sedekah ini. Jangan sampai ada di antara kita yang memaki mereka, mencaci mereka hanya karena ada kesalahan mungkin yang menurut kita tidak pantas mereka lakukan. Tapi kebaikan yang pernah ditorehkan, ya, kenapa kalau kita melihat ya, perjalanan hidup seseorang itu bisa sukses karena mereka selalu menghargai sesuap nasi yang pernah kemudian orang berikan kepadanya. Meskipun orang itu menyakiti dia, dia lebih mengutamakan kemudian sesuap nasi yang pernah masuk ke dalam tubuhnya, mengalir dalam darahnya, sehingga dia bisa berpikir, bisa kemudian melihat keadaan dirinya sehat jasmani rohani, meskipun hanya sesuap nasi. Walaupun orang tadi kemudian membuat ia sakit, membuat ia kemudian tersinggung dan seterusnya, tapi dia lebih memuliakan kemudian pemberian sesuap nasi ini daripada keburukan yang ditorehkan. Maka orang itu bisa mencapai kejayaan dalam hidupnya, baik itu masalah ekonomi, masalah jabatannya, kehidupan dalam rumah tangganya dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh menyanjung seseorang karena kita lagi euforia, lagi dibantu, dan pada saat tidak dibantu kemudian kita menyakiti hati mereka, menyindir mereka, menyudutkan mereka. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Terkecuali itu tadi yang saya katakan haram hukumnya kita kemudian menerima pemberian orang yang ria, yang pingin sanjung, ingin dipuji dan seterusnya, ingin dipublish dan seterusnya, itu haram hukumnya bagi saya pribadi. Tapi kalau dia bersedekah dengan cakupan pemahaman terhadap sedekahnya itu adalah bukan untuk api tapi untuk dirinya. Nah, ini yang terkadang membuat orang jadi sombong. Contoh misalnya, saya memberikan seseorang duit, seakan-akan saya ini lebih hebat, sehingga saya memandang rendah orang tersebut. Padahal pola infak sedekah itu nggak begitu. Ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, itu kita sedang ingin mengangkat derajat kita, ingin menghapuskan dosa kita melalui bantuan orang yang menerima infak dan sedekah kita. Nih, uang 500.000, bantu saya dong supaya dosa saya terhapuskan. Terima ya, mohon diterima deng. Itu yang betul, itu yang benar. Jadi kita memberikan bantuan, kita memberikan infak kepada orang bukan karena kita lebih tinggi daripada orang yang kita beri, bukan. Tetapi orang yang menerima ini adalah orang yang pantas kemudian kita jadikan sebagai jembatan, sebagai sirat untuk supaya dosa-dosa kita yang lalu-lalu dan yang akan datang itu terhapuskan. Sehingga tak ada ruang untuk kita ketika orang yang kita beri sedekah atau orang yang memberikan sedekah kepada kita melakukan satu tindakan yang menurut kita itu tidak baik, lantas kita maki, lantas kita sudutkan, lantas kita caci. Itu nggak boleh. Ya, jadi sebisa mungkin anak-anak saya, adik-adik saya, ya jangan pernah menilai pemberian itu hilang marwahnya hanya gara-gara orang yang pernah memberikan infak sedekah kepada pergerakan kita itu melakukan sebuah kehilapan, kesalahan dalam pandangan kita. Ingat,
Kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita menunjuk orang dengan satu jari, lihat ada 5 jari, ada 4 jari yang sedang menunjuk kepada diri kita sendiri. Untuk itu saya sebagai orang tua sekedar mengingatkan supaya kita jangan takabur hanya karena kita sudah bisa baca manuskrip, hanya gara-gara kita bisa buka link, lantas kemudian kita takabur memandang rendah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Sekira begitu. Mudah-mudahan nasihat ini bisa jatuh kepada saya sendiri untuk memperbaiki diri dan juga kepada adik-adik sekalian. Demikian. Insya Allah nggak bisa jatuh ke Gurunda. Gurunda juga ahlu sodako soalnya. Nggak biasa aja Dinda. Biasa. Iya siap Panglima. Biasa. Ini ada Api Jabar mau nyampein sesuatu katanya. Gimana? Silahkan Kang Saman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada foto kah? Masya Allah. Gini, mumpung ada sekretaris jenderal nih, kendala untuk pengajuan rekening Api Jabar ini masih terkendala Gurunda. Terkendala di mana, Bang? Surat penunjukan dari pihak banknya minta surat penunjukan, jadi Wah, Pak Ardi nggak mau kerja tuh, Pak Ardi itu. Halo, tes. Gimana mau Pak kerja. Sarman? ya waktu itu Bang, jadi kayaknya harus tanda tangan resmi dari pengurus pusat menunjuk untuk membuka rekening di Api Jabar gitu. Iya, saya sudah berhubungan dengan siapa ketua umumnya, ketuanya. Baru Ken harus surat langsung dari pusat, Bang, nggak bisa bikin. Iya. Maksud saya begini loh. Saya sudah hubungan dengan ketua umumnya dan kapan hari saya sudah sempat tanya Ustadz Alif. Ustadz Alif, apakah perlu begini? Makanya Abah Luken itu saya suruh WA dulu sama Ustadz Alif biar apa? Biar ada pemberitahuan kepada Ustadz Alif gitu loh. Nanti Ustadz Alif baru memberitahukan kepada saya, oh nanti bikin ini Aki Ardi siap Ustadz, begitu loh maksudnya. Dan sudah diinformasikan ke saya juga, sudah tinggal buatnya saja. Gitu loh. Jadi, dan harusnya gimana? Di mandat dari ketum kali yang belum ya? Sudah juga. Oh gitu. Ya tinggal dibuatkan aja gitu loh. Itu tinggal jadi ya mesti ada tanda tangan di atas materai kendalanya. Ya berarti Kang Sarman, Afan, Akhi Ardi, untuk apa trespass ini aku sudah ngomong sama Ustadz Alif, gitu kan. Dan ini ternyata memang di tempat lain tuh Ustadz Alif sih pada ending jawabannya coba diusahakan cari bank yang lain dulu deh. Gitu, karena di tempat yang lain itu para DPW itu nggak tanda kutip nggak pakai begitu gitu kan, itu gitu. loh jadi masalah. Gitu kurang lebih udah dibicarakan Kang Sarman. Iya kan, iya kemarin abang ngeluhnya gitu karena abang kan ada tugas nih akhir bulan ke Riau, jadi sementara saya menghandle. Jadi kalau mandatnya begitu ya nanti saya coba cari bank lain untuk bisa buka rekening itu. Iya, karena kalau sampai dikirim-kirim ya Moreh Mutu, misal saya ngeprint di sini nih Gurunda sama Moreh Mutu. Saya ngeprint di sini. Setelah saya ngeprint, saya tanda tangan dulu tuh di atas materai itu. Setelah saya tanda tangan, saya paketkan tuh ke Ustadz Alif. Setelah saya paketkan ke Ustadz Alif, tanda tangan Ustadz Alif. Setelah tanda tangan Ustadz Alif, dipaketkan lagi ke Abah. Gitu, jadi apa ya? Lama, ribet. Makanya sarannya Ustadz Alif kemarin itu kan coba cari bank lain gitu loh, maksudnya yang tidak menggunakan syarat-syarat itu. Bisa kok, buktinya DPW Riau kapan hari nggak pakai itu ya Moreh Mutu ya? Nggak, DPW Riau, Jabo nggak nggak pakai gitu. Siap. Komplainnya ke sana tadi waktu aku telepon sama Ustadz Alif gitu, Kang Sarman. Siap Bang, mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke ketua biar ditindaklanjuti. Makasih banyak. Ini cuman itu aja. Sama-sama Pak Iya, Sarman. kalau bisa ambil jalan pintas untuk disegerakan itu Dinda, gimana itu solusinya?
Bisakah dengan ilmu telepati? Karena begini Gurunda, beliau pihak bank itu saya tahu itu tidak menerima dalam bentuk tanda tangan kering. Tanda tangan Basah. kering, menerimanya hanya basah. Iya, terimanya hanya basah. Jadi nggak mau scanan beliau. Iya. Makanya saran saya begini Pak Sarman, sarannya Ustadz Alif sama, cari bank lain. Karena apa? Karena bank lain itu nggak butuh itu Gurunda, gitu jadi ceritanya. Iya, cari aja bank lain apa-apa. Saya juga alhamdulillah banyak bank plat merah yang mempermudah kok. Bisa PT saya buat rekening giro, tak ada pernah saya ketemu dengan kantornya, duduk aja di rumah bisa. Siap Gurunda, siap. Ya mudah-mudahan bisa lah orang-orang. Iya. Cari Berarti bank nanti yang- nggak BNI gitu ya banknya ya? nggak mesti. BRI misalnya. Bisa saja. Oke. Kemarin saja BSI Gurunda, Kemarin BSI, bukan BNI. Kalau BNI nggak pakai. Oh gitu ya, siap. Iya. Oke, Kang. Siap. Oke, makasih banyak semuanya. Saya izin turun. Sama-sama Pak Sarman. Aki Ardi semuanya akan Kemana More? Kores Golian. Siap. Kemana deh? Pengawasku. Terima kasih informasinya ya. Nggak ada jawatan, jangan. Aku Sebentar, informasi dulu Moremoto, jangan turun dulu. Izin Moremoto, teman-teman di bawah. Ini Moremoto ini adalah pengawas kita, jadi minta tolong di follow beliau. Jadi beliau adalah divisi pengawas dan kok divisi pengawas? Dewan dong. Jadi dewan pengawas, mohon maaf, dewan pengawas kita di Apologet Islam Indonesia Pusat, dan beliau orangnya baik. Rajin menabung, rajin menyapu, dan juga rajin menanak nasi. Terima kasih, itu aja informasi dari saya. Silakan di follow. siap. Terima kasih. Itu Gurunda semuanya. Aku izin di bawah ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kang, tendang saya Kang biar nggak keluar room. Biar bisa di bawah. Iya, siap. Ahi Sarman udah? Oh, udah ditendang sama moderator. Ini mau ngomong apa ya? Ya, silakan Kores, mau syahadat sekarang? Alhamdulillah tiap sholat bre. Oh iya, satu lagi Ikhwan, ini ya teruntuk untuk para alusodakoh kalian semua, entah yang 50.000 entah yang 50 juta, kalian semua perhatikan, setiap program-program API itu selalu ada laporan pertanggungjawabannya berbentuk dokumentasi. Kalian bisa lihat di channel Apologet Islam Indonesia atau di channel Gurunda. Contoh program yang sudah beres oleh API ada 3 yang berdekatan itu. Hari Mu'alaf Sedunia 2025, lalu kemudian dialog offline tutup tahun, lalu kemudian dialog offline 3/3 pembukaan tahun. Nah itu semua biiznillah jikalau tanpa kalian tidak akan terjadi gitu ikhwan. Jadi kalau misalnya kami bersuara untuk sebuah program keumatan, gas fastabiqul khairat, kalian berlomba-lomba. Oh, dan satu lagi ikhwan, di 2026 ini ya, Hari Mu'alaf Sedunia akan lebih serius lagi karena kita sudah dapat sambutan dari saudara yayasan yang lain yaitu BMC untuk menggelar secara kongsi gitu. Jadi insya Allah akan besar dan serius. Itu sudah. Lanjut. Masya Allah. Silakan, tuh ada tamu kita. Boy, Kita George. Oke, lanjut. Waduh, Ngorok. bahasa dengkur. Ngorok beleguk sih ya. Berokok sih ya. TTE itu apa sih? Teka-teki elang. Tanda tangan. TTD. Salah, TTD itu tertanda. Sejak kapan TTD tanda tangan? Dia apa, Res? Diserupakan. Kayak Yesus dong. TTD elektronik kayaknya. Oke. Yuk. Ini apa namanya? Nggak Yang mau berdiskusi, yang mau pihak dialog, bank itu nggak silakan. mau. Pihak bank nggak mau elektronik, nggak mau. Maunya basah. Basah tuh gimana sih? Bahasa itu maksudnya tanda tangan secara langsung pakai ballpoint. Aduh. Tanda tangan Maksudnya sama nilai. maksudnya gimana? Kores
langsung pakai pulpen, itu tanda tangan basah namanya. Tanda tangan sambil liurnya keluar. Sambil kasih liur. Apa maksudnya tanda tangan langsung di banknya? Maksudnya itu tanda tangan basah tuh? Enggak, tanda tangan dalam air. Aku angkat telepon dulu ya. Siap Panglima. Iya, makasih. Kalau bukan harus tanda tangan. Enggak, maksudnya ya tinta itu basah, tinta itu kan. Misalnya kita baru nulis langsung kita pegang itu ya basah. Ngapain ditekanin basah gitu loh? Misal dalam tanda tangan itu membutuhkan aku. Nah, tanda tanganku nggak bisa diwakilkan dengan tanda tangan elektronik. Langsung datang, ambil ballpoint tanda tangan, itu yang disebut tanda tangan basah. Ya udah ngomongnya tanda tangan langsung, ngapain basah-basah bikin bingung orang. Tanda tangan langsung, nggak bisa pakai elektronik kan? Iya, itu sebutannya itu tanda tangan basah, Aki Kores, gitu loh. Ya, oke, yuk naik, Ikhwan lagi. Saudara-saudara kafirku, silakan naik untuk bertanya dan dialog. Waduh, ini udah ditambah lagi, lebih jauh. Mari dijelaskan lebih jauh mungkin mengenai hakikat dan pribadi itu bedanya apa gitu loh. Satu hakikat itu apa? 3 pribadi itu apa? Biasanya juga ada kawan-kawan dari ada lagi 3 hipostasis, Res, bukan pribadi. Oh, itu si Alda Victory itu hipostasis. Coba silakan dijelaskan gitu. Ayo naik sini. Atau mau bertanya tentang tauhid. Tuhan itu nggak boleh satu gitu. Biasanya ada yang kayak gitu tuh, tritung-tritung. Iya kan, yang satu batu, hayo. Gimana? Batu itu loh. Oh, batu Hajar Aswad satu, hayo. Nah, batu itu hakikat atau pribadi? Batu. Ini aja, Res. Temanya, batu. Res. Ini aja temanya ya. Tritunggal ajaran mana? Oke. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh kawan-kawan Kristen atau Tritunggal ajaran mana? Ajaran siapa gitu. Bahas kedagingan juga. Ya, boleh. Aku jawab ajaran Bapak Gereja dong. Kan itu disahkan. Siapa? Bapak Gereja. Kapan ketika Yesus mengajar di Bait Suci, Bapak Gereja lagi di mana? Ya, dalam Konsili Konstantinopel 381, pengumuman tentang Tritunggal yang saat itu bahas tentang Roh Kudus juga, formulasi 3 itu disahkan. Gimana sih? Itu Bapak Gereja nyambung. Orang ditanya Bapak Gereja di mana waktu Yesus ngajar di Bait Suci? Nggak ada Bapak Gereja waktu Yesus. Jangan salah, Bapak Gereja itu suseksi apostolik dari Rasul Petrus. Gimana? Mereka itu dapat suksesi langsung dari Rasul Petrus. Iya, sukses dong. Anaknya nyambung. Boleh kalau misalnya pelantikannya, legitimasinya boleh. Yang gua tanya, ketika Yesus ngajar di Bait Suci, Bapak Gereja itu lagi di mana? Nggak ada. The church father, the first church father, he is Petrus. Oh, Bapak Gerejanya itu murid Yesus gitu maksudnya Bapak dulunya. Gereja pertama itu Petrus, bukankah Yesus? Ardiansyah, diam kau. Kenapa jadi berdebat kalian? Aduh, dasar. Berarti Petrus Bapak Gereja. Bapak Gereja pertama Petrus. Yesus bilang di atas batu. Kayaknya nggak enak ya, kayaknya apa nggak? Sopan nggak sih? Kan Yesus ini gurunya, tapi muridnya bapak-bapak. Bukan, ya kan, kenapa nggak Yesus aja yang Bapak Gereja? Kok harus? Iya, kenapa nggak Yesus aja yang Bapak Gereja? Iya, Bapak kenapa Gereja harus muridnya yang Bapak Gereja? Kepalanya dari gereja. Allah sama Bapak bedanya apa? Kepalanya Yesus. Bapak Gereja pertama itu Petrus. Bedanya apa kepala sama Bapak? Setelah bersabda, diem dulu. Bukankah Yesus telah bersabda di atas batu karang ini kudirikan Bapak Gereja itu pemimpin bukan? Si Ya Goldian itulah, ya udah berarti Yesus aja Bapak Gereja. Kenapa harus? Si Goldian kayak si Piro nyerocos terus. Nggak, gini Dinda. Itu karena dia belum kursus bahasa Ibrani. Iya. Kang ini gimana? Dipancing biar roten naik. Jadi maaf. Ini saya umumkan nih yang mau kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa tubuh, bahasa rohani. Ya, nanti silakan aja daftarkan diri kursus biar nanti Api yang bayarkan kursusnya. Ya. Yuk, chat. Ya, Dinda Ardiansyah ya. Masuk donasi buat pergerakan Api. Yuk, teman-teman yang mau donasi lagi. Konfirmasi nomor tadi. Bang lah, lu bicara gimana sih?
mau kursus bahasa roh, nanti silakan aja daftarkan. Gurunya Luga, Gurunda. Iya. Iya, betul. Dinda Ardiansa juga ya. Kalau mau kursus bahasa Bugis nanti saya yang bayarkan. Gurunda coba cek YouTube Gurunda itu yang dipin apa Gurunda? Siapa yang ngepin itu? Iya, makasih loh ya udah dipin Gurunda. Siapa itu yang ngepin? Waduh, berbahaya itu. Lanjut, Siapa yang ngepin itu? Jadi gini Dinda Goldian. Jadi bentar. Aku disclaimer dulu. Ini kita ngobrol biar ada obrolan. Iya, paham. Bukan berarti aku oten. Paham. Bapak gereja itu pemimpin bukan? Iya, Bapak gereja pemimpin. Gimana sih namanya? Oke, pemimpin. Pertanyaan saya, Yesus pemimpin bukan? Yesus itu kepala, lebih dari seorang pemimpin. Berarti di atasnya dari pemimpin. segala pemimpin. Oh gitu. Jadi Yesus itu pemimpin dari segala pemimpin. Berarti Yesus jatuhnya apa? Kakek gereja? Apa? Ngarang aja. Ini ya, diem dulu. Aku tahu metode-metode dialogmu, Kanda Ardiansyah, memposisikan jawaban harus kepada opsi yang biner, iya atau tidak gitu. Jadi gini aku terangin. Itu karena kalian belum kursus, aku bilang sama kalian. Ini saya serius. Yang mau kursus nanti boleh ngejapri saya, oke? Yang mau kursus kita punya guru Dinda Ardiansa, Bang Handi, Bunda Rahma. Dengar Bunda Rahma juga mau kursus. Dinda Kores. Kursus apa Bunda Rahma? Tari balet. Khusus kita yang ingin memperdalam bahasa, silakan nanti bisa japri ke saya. Bahasa Bugis bisa Ki. Iya, ini serius. Lanjut. Mas Solang generasi. Sip. Kalau serius ya aku juga kayaknya serius dulu lah. Kayaknya aku mau bisa bahasa Arab. Supaya bisa baca literasi Arab. Kalau mentahannya aja boleh nggak kursusnya Arab itu nanti kita punya instruktur yang dia punya pengalaman, sudah jam terbangnya udah luar biasa. Dia sampai sudah ke luar negeri ngajar bahasa Arab. Namanya Detranda Edis TV. Waduh, TV bahasa Arab. Iya. Ngomong bahasa Indonesia aja lambatnya bukan main, bahasa Arab dia. Lanjut Dinda Goldian, lanjut. Gimana Bapak gereja tadi? Terus coba apa kerjaan Bapak gereja sama Yesus bedanya apa? Sebentar, Aki Kores, tunggu dulu bentar. Ini kan Dinda Goldian ngomong bahwasanya di atas batu karang ini, aku mau tanya deh, emang di Laut Merah ada batu karang? Oke, jadi gini teman-teman Katolik Kristen, terima kasih sama aku. Aku mewakili jawaban kalian dengan menggunakan metode kalian yang cukup ngeyel. Ardiansyah diem dulu ya. Jancok. Yesus itu merupakan firman Allah yang menjadi manusia, datang ke bumi itu untuk mengajarkan cara beribadah, mengajarkan kasih, salah satunya menunjuk satu pemimpin untuk menjadi umat dan mengembalakan umat. Siapa yang dituju? Petrus, soko guru dan jemaat. Dalam kitab Matius 16 kalau tidak salah, Yesus bersabda, di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Wahai Petrus, engkau yang akan jadi bapak gereja pertama menurut orang-orang Katolik, gitu ya. Jadi instruksi membangun gereja dan beribadah di dalam gereja menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus itu diajarkan oleh Yesus. Paham bukan? Bukan paham nggak itu yang bener? Paham bukan? Aku belum kursus bahasa Ibrani, makanya. Gimana Ki Kores ini? Paham bukan? Kok gitu pertanyaannya? Paham nggak gitu yang bener? Ya auto lu macem-macem bahasa Indonesia sama guru ini loh. Akhir-akhir ini guru bahasa Indonesia. Salah-salah buat lu diulang lu SD-nya. Jadi begini teman-teman. WKOten jadi begini. Aduh. Ya jadi gitu argumennya teman-teman Katolik lah.
Yesus kepalanya dan Bapak Gereja pertamanya Petrus. Konsili Konstantinopel itu terlegitimasi. Karena apa? Bapak Gereja merupakan suksesi apostolik dari Rasul Petrus. Rasul Petrus siapa? Murid yang menyangkal Yesus selama 3 kali. Tuh kan kayak si Piro, dia kalau di mute nggak tahu, dia kayak si Piro bahasa Aku roh. diem. Aku tahu kok. Ini sekolah ya. Enggak, aku Itu tanya dulu karena deh. belum kursus. Gulda. Aku tanya Dinda Guldian dulu. Dinda Guldian, Yesus itu pernah ke laut. Ke laut mana kira-kira Yesus? Kok bisa-bisanya Yesus menyebutkan di atas batu karang gitu loh. Berarti Yesus pernah ke laut maksudnya? Aduh, nggak tahu bahasa perumpamaan. Bedailah bahasa yang benar-benar nyata diejawantahkan oleh Yesus sama bahasa perumpamaan. Nggak pernah kursus bahasa Ibrani, Fik. Asli. Ini aja gol, lu mending cosplay si Luga gol. Si Luga. Nggak bisa gue, Kores bisa itu. Naik 10. Send respect to a woman. She came all the way from London just to see you. Understand? Wih, Gurunda ngomong pakai bahasa Yunani, keren. Makanya kursus. I am Appreciate that. Okay, I'm boring to see you. Makanya kursus. Boring tuh sih. Mantap. I am understand the great teacher. Mantapnya ini bahasa Inggrisnya Gurunda weh. Mantap. Where is you? No time for you, Bunda Rahma. No time for you. Because you lazy. You understand? Yes, I am understand. Ya, ayam manuk. Bangun Iya, tidur nah. makan pisang goreng lupa. Oh iya teman-teman sekalian, saya minta kepada kita semua yang ada di sini, yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok, mari sama-sama kita mendoakan anak daripada sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau termasuk anak yang soleha, bisa menjadi cahaya bagi orang tuanya kelak ketika orang tuanya juga ikut meninggal dunia menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita doakan anak daripada saudari kita Olan yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan saudari Olan dan juga Ananda atau Dinda Yoga diberi kekuatan atas ujian dan cobaan ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doakan juga supaya Olan ini dan juga Dinda Yoga menjadi seorang muslim dan muslimah yang kuat, semakin istiqomah. Insya Allah beliau berikrar untuk bulan suci Ramadan kali ini akan benar-benar berpuasa penuh, benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya melihat Dinda Olan ini sudah mulai sering informasinya ke masjid untuk berzikir, bertafakur sejak anak beliau meninggal dunia. Islamnya, keyakinannya terhadap Islam semakin kuat. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut teman-teman sekalian, silakan.
Kemudian cek ombak ternyata sudah ada yang berinfak bersedekah, masya Allah. Masya Allah. Biasa ya Dinda. Dinda Golden makasih ya. Iya, Bunda wa iyakum. Alhamdulillah. Jangan berterima kasih ke saya, ke Api tentunya. Yuk Iya, teman-teman, kepada ahli sedekah silakan. infak pergerakan jangan lupa konfirmasi ke 0812 7780 7711 ke rekening. Gitu. Wah, Ya, siap makasih. Bang. Yo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama nggak masalah, yang penting muka. Bener itu, nama nggak masalah, yang penting muka Kang. Ya, buat teman-teman Oten silakan naik ke atas ya. Kita pakai tema Tritunggal ajaran mana? Apakah ajaran Samawi atau ajaran Romawi? Bunda Ratna naik lagi, jangan di-kick, moderator. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Bunda Ratna. Mana beliau naik, Bun? Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Silakan naik. Ya Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Ya Allah, seneng banget deh pokoknya hari ini aku puas banget deh, puas banget. Iya, ada usul dikit aja tuh Bang Goldian, Bunda Rahma, Akang gitu ya Kang ya. Bun, Apa? Bunda puas, kami senang. Lanjut. Bentar, Bunda udah kursus bahasa Ibrani belum? Ya justru itu maksud aku gini, gini loh. Usul dikit ini aku nggak punya apa-apa tapi seneng ngeliatin Bang Kores semuanya, Bang Juma, ya Allah. Bunda bentar, selain donatur dilarang ngatur. Lanjut Bun, lanjut. Itu di mana itu Nggak tuh tahu. di apa namanya komal yang aneh-aneh itu aja itu Kang. Kang lanjut, gini Bun. Kang. Iya, siap. Maksud aku gini, apa ya yang tadi itu rekeningnya itu rekening api itu kayaknya udah menyebar di mana-mana, nggak apa-apa juga. Daripada disebarin di mana-mana, usul aja setiap Bang Kores, Bang Ardiansa, Bunda Rahma itu setiap itu buka aja rekeningnya, mau isi mau enggak, mau sedikit mau enggak, jadi bisa masuk terus gitu loh, maksud aku seperti itu. Jadi insya Allah api makin maju. Iya, gitu. nanti insya Allah kedepannya gini, di semua bio akunnya Apologet Islam nanti dicantumkan nomor rekening apinya. Iya, itu usulnya seperti itu. Jadi setiap Bang Akang buka komal ya masukin aja di situ, nggak jadi masalah gitu loh Kang. Iya Bu, siap. Ya itu aja, semuanya mudah-mudahan tambah maju api, itu aja semua. Oke, Jadi, makasih banyak. iya, jadi Bunda jangan banyak ngatur kalau bukan donatur ya Bun. Pret aja Akang, awas lu Kang.
Siap, Bunda, makasih banyak. Oke, assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah aja Akang ya. Salam Bun. Thank you Bun. Ya. Terima kasih. Ya makasih Bunda. Bunda Rahma. Assalamualaikum. Turun dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, OT-nya dinaikin lagi, Bun. Mumpung masih ada waktu sampai Yesus turun kedua kalinya. Nggak ada lagi yang multi. Jadi ciut mereka ya. Ayo teman-teman Kristen, biar kalian diedukasi oleh guru-guru kita nih. Biar kalian Bunda jangan sambil makan dong, Bun. Geli. Oke. Biar kalian terbebas dari kungkungan dogma doktrin yang mematikan akal. Ayo, multi yuk. Ini kalau kalian diskusi sama guru kami, ya guru-guru kami, ini kesempatan emas supaya kalian itu apa ya? Bagaimana kita lihat kesuksesan kalian dengan amanat agung kalian. Di kesempatan kalian menyampaikan ajaran-ajaran kekristenan yang dimotori oleh si Paulus. Silakan. Multi. Yang enggak ada lagi Oten di bawah ya. Ayo. Coba diedukasi sedikit apakah ada nih, aku bertanya nih, apakah ada hubungannya kan mereka sering sebut ada Bun. Ada sahabat kita Andre White yang mau mengajarkan kita kursus di YouTube. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Barakallahu fiik. Katanya Bunda Rahma mau diajarin ini kursus tari balet. Bunda Rahma mau? mau menjahit. Oh iya, menjahit. Alhamdulillah ya teman-teman kita. Masya Allah. Ini mau buka kursus bagaimana cara menurunkan mesin mobil bongkar pasang. Lanjut Bunda Rahma, lanjut. Bunda Rahma, lanjut. Nah, kan biasa kita dengar, biasa kita dengar oten-oten bilang Kristen mula-mula itu ya Katolik, dan itu meneruskan ajaran Petrus. Katanya apa benar Kristen Katolik ini berasal dari murid Yesus yaitu Petrus? Silakan, siapa yang Gurunda, kita Gurunda. Jangan tahu, tunggu Kristen jelasin. Monolog. Ada aja Bunda Rahma ini. Tidak jadi tipis-tipis. Atau siapakah? Ini sejarah. Jadi gini. Bang Goldian. Ya, menurut pemahaman umat Katolik itu apa sih? Katolik itu secara bahasa artinya universal. Nah, universal yang disatukan oleh gereja, eklesia dalam bahasa Yunaninya itu disebut Katolik. Kenapa gereja pertama disebut gereja Katolik yang didirikan Yesus dan diketuai oleh Petrus? Itu gereja Katolik pertama. Ini sejarah ya. Situ lagi. Ini sejarah biar kita tahu pandangan Katolik itu gimana. Bantahnya juga sebenarnya gampang sekali. Dan itu ada legitimasinya langsung dari Yesus. Kira-kira gitu. Kenapa ajaran beda Katolik yang kita lihat sekarang ini dengan ajaran Yesus? Kalau ajarannya apa yang beda dengan ajaran Yesus? Contoh-contoh. Trinitas. Murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas ya. Yang kan dia meneruskan ajaran Yesus. Nah, sekarang tuh Katolik sana kan terutama dengan konsili-konsilinya itu kan Trinitas. Mana nyambungnya? Nggak nyambung kurasa Bang Goldian. Jadi gini, Trinitas ini formulasi misteri yang puing-puing fondasinya berada dalam Bible. Contoh dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan satu pribadi. Habis itu roh Allah melayang-layang. Habis itu berfirmanlah Allah. Ada Allah yang merupakan sang Bapa, rohnya Allah yang melayang-layang, dan firman Allah yang dari firman itu semua dijadikan. 1 Korintus
1 Korintus 8 ayat 6. Formulasi Trinitas secara tidak langsung udah ada di dalam Alkitab menurut mereka, gitu Bunda. Dan yang paling eksplisit, Yesus memberikan amanat agung, baptislah dan pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada, bohong. Nggak ada. Nggak ada itu. Ngeyel kan? Ngeyel Nggak kan? ada. Nggak, Yesus nggak pernah ngomong gitu. Itu bukan Yesus yang ngomong. Kenapa Ardiansa tahu? Versi Nggak ada. Kristen ini. Iya, makanya saya bantah. Itu nggak ada. Yesus Ini nggak ku pernah ajarin, ngomong gitu. ini kukuliahin Kristen dulu ya kalian Nggak, semua. ini saya katakan teman-teman Kristen di bawah ya. Saya katakan dengan pasti, yang ngomong di Matius 28:19, pergilah seluruh bangsa dan baptislah mereka, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Saya katakan dengan data yang valid, itu bukan perkataan Yesus. Datamu mana? Buktikan, Kanda Ardiansyah. Nanti aja biar penasaran teman-teman Kristen. Saya setuju karena pencetus Trinitas itu kan tertulian. Ya ini suaranya Dinda Goldian ini kayak Aram. Dinda Goldian, sebut lagi nomor telepon yang tadi, Dek. Oke, teman-teman, untuk menghubungi API atau konfirmasi donasi ke rekening API bisa langsung ke hotline API. Teman-teman bisa hubungin di nomor 0812 7780 7711. 0812 77 80 77 11. Betul. Untuk yang mau donasi teman-teman ke Bank BNI ya, 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu udah ditulis Aki Iksari, mantap. Yang di YouTube tulis teman-teman nomor sama rekeningnya biar dipin. Teman-teman di situ bisa tanya seputar iman juga. Kalian masih ragu tentang Islam, ada yang dibingungin, ada subhat baru ke hotline API. Boleh juga. Ya, lanjut. Ya jadi gitu kan Ardiansyah. Kata siapa itu bukan perkataan Yesus. Di Kodek abad keempat Sinaiticus dan Vatikanus, Matius bab 28 itu sudah termaktub, khususnya nomor 19. Oke, pertanyaan saya simple. Simple pertanyaan saya. Yesus abad berapa? Yesus abad pertama. Nah, terus Kodeks Sinaiticus yang memuat Matius 28:19 abad berapa? Jadi kodek itu dihimpun. Dengerin dulu. Kodek itu dihimpun dari perkamen-perkamen, fragmen-fragmen yang ditemukan. Apa nama Hasil perkamennya? dari penulisan Bible. Contoh, ada Nama yang perkamennya apa? Perkamen tertua P51. P51 bukan Matius 28 isinya. Dengar dulu, selesai. Isinya Injil Markus. Ya. Ada, enak aja. Kita punya salinan banyak, jutaan salinan. Kamu dengar itu Ardiansyah. Dengar, kita punya jutaan manuskrip. Dengar itu Ardiansyah. Paling tua abad keempat. Dengar itu Ardiansyah. Ini cosplay siapa ini Dinda Goldian ini? Cosplay Gracia Pelo. Oh iya, Gracia Pelo. Iya. Kita sapa Faisal Muslim. Assalamualaikum. Faisal Muslim, salah pencet. Turun bang, salah pencet dia. Apa Kristen ya, nggak ada lagi keberanian mereka ya. Ayo teman-teman Kristen. Hasibuan, ini Hasibuan. Kita undang-undang OTN. Berani nggak naik?
Sekarang kita mode diskusinya itu sabar, sesabar-sabarnya. Ayo. Terutama saya ya, saya ini paling sabar sekarang. Ayo. Lanjut, Bang Goldian. Kasih pencerahan. Ini pencerahan gimana ini? Fakta-fakta Kristen. Ya, mau. Ya. Jadi teman-teman, Bible yang dipegang Kristen sekarang itu ayatnya banyak yang disisipkan. Bahkan menurut orang Kristen sendiri. Udah. Ini Goldian suaranya kayak dangdutan ya. Suara udah. Pakai cengkok. Ya teman-teman, Bible yang dipegang Kristen ayatnya banyak sisipan. Ngawur kamu Goldian. Ya sini naik. Sejarah gereja Gol. Aduh panjang teman-teman. Tanya ayo sejarah-sejarah Kristen. Aku les Ibrani nih jadi tahu. Jadi pada les semua ya. Mantap. Alef, Dalet, Res, wah udah bisa alibatanya Ibrani aku. Jadi gimana menurut Bob itu tentang Tritunggal Bob? Ada kodok bunting ya. Salam alaikum. Salam. Ya siapa yang mau ketemu saya ini? Kodok bunting Bunda. Kau siksa kami mengenai diri. sisipan. Ya, kenapa? Itu sebenarnya Kenapa? di negara lain selain di negara Indo itu terdapat ayat seperti Yohanes Kodok, sesan kodok. 7:53 itu terdapat di daerah lain, sehingga mereka ini meneliti lagi apakah ini asli atau tidak, sehingga ketidakpastian ini dinyatakan ayat sisipan. Kenapa Bun? Bukan balis suaranya. Bukan tambahan, tapi ayat ini Seorang ketidakpastian. wanita ingin hantam dia balok-balok katanya beneran. Apa artinya Gerunda? Bundara mau pingin hantam rahangnya pakai balok-balok katanya. Jengkel dengan suaranya. Balok-balok itu balok kayu tuh ya Gerunda. Iya betul. Izinkan Dardiansyah, ayo duet. Bentar Bob. Bukan karang, karena apa lah ini? Vatikan itu tidak mau menghapus atau menghapus. ini asli karena tidak pasti itu, sehingga dinyatakan sisipan. Bukan ditambahkan itu, tapi itu ayat ketidakpastian. Karena di originalnya tidak ada, original tapi di daerah lain sudah ada. Setan yang nambahin, Bob. Setan yang nambahin. Bukan ditambahin, karena kasus ini berdasarkan waktu yang sama di Indo ini tidak ada, tetapi di negara lain itu ada teks. Apakah ini asli atau ditambahkan orang situ? Tetapi dilihat dari bahasanya, ini memang bahasa Yohanes ini. Tetapi di Indonya tidak ada, maka ayat ini tidak dihilangkan, maka buang dong. Disebut sisipan. Orang ini kalau tidak ketemu nasi satu hari mati dia. Habis sobatnya Bunda dia. Buang. Jangan. Oh iya. Satu hari nggak ketemu nasi mati di tempat dia. yang lain itu ada.
begitu sekiranya agar tidak salah paham mengartikan ayat 4 atau tidak ketidakpastian. Masuk. Jadi teman-teman yang dibahas Bob itu perikop Adel Pre Yohanes 8:53 sampai Yohanes 9 ayat 12 kalau nggak salah. Itu cerita tentang wanita yang berzina. Yesus hendak merajam lalu bilang, siapa di antaramu yang tidak berdosa rajam dia. Akhirnya nggak ada, orang-orang pergi, Yesus nggak jadi merajam. Cerita ini luar biasa penuh hikmah. Cerita ini bagus. Cerita ini sangat-sangat bermakna. Tapi teman-teman, cerita yang luar biasa itu tidak ada di kitab Matius, tidak ada di kitab Lukas, maupun di kitab Markus. Dong. Kok gitu Bang Goldian? Bahkan di kitab Yohanes saja, di manuskrip yang mula-mula itu nggak ada. Terus cerita itu dapat dari mana? Ternyatanya, cerita yang luar biasa, Yesus gak jadi merajam wanita yang berzina, disisipkan, halilintar. Aduh. Kok berani-beraninya Bob Chen bahas itu? Dia nggak tahu kalau di sini semua orang sudah pada kursus semua. Kursus semua di sini. Saya ini kursus bahasa Jawa loh Bob Chen, yang macam-macam loh ya. Saya bahasa Sanskerta. Bang, studi kasus gitu, studi kasus. Original ya tidak ada. Tapi di daerah lain itu sudah ada Alkitab yang begitu, yang tertulis sebelumnya gitu. Ini kok ada begini. Daerah mana Bob? Orang ini lucu kali Pak. Begini kan penyebarannya itu kan tidak melalui internet. Masa Rocky Gerung ke Jawa-Jawaan gitu sih nadanya? Kandar Diansyah duet yuk bahas videonya Gracia Pelo yang bahas manuskrip Al-Quran. Ayo anu ya, via ini ya Dek, StreamYard ya. Boleh. Aku nggak tahu gimana caranya StreamYard Dek. Aku nggak tahu gimana caranya ngerekam. Nggak tahu gimana aku kalau StreamYard. Udah aku tonton analisis antum bagus kok, direkam komentar gitu. Loh itu kan pakai OBS aku Dek, nggak pakai bukan StreamYard. Bukan StreamYard ya. Bukan. Gimana pakai StreamYard itu? Aku harus daftar akun dulu ya. Iya, masuk aja gratis, terus undang. StreamYard ada fitur record sendiri, ada fitur share screen langsung bisa ke YouTube. Masuknya di mana nanti StreamYardnya? Apa namanya? Setelah di recordnya masuk ke laptop atau gimana? Masuk ke file StreamYard, kita bisa download. Habis di download masuk ke laptop. Oh gitu, oke boleh deh. Ajarin ntar ya. Aman. Oke, aku berharap gitu deh. Ada 2 orang nanti kita gitu loh maksudnya. Lanjut deh. Siap. Monggo Guru Fadl. Kasihan Bob nih dikacangin. Bob, aku mau tanya Bob, boleh nggak? Ya boleh. Tadi kan Bob mengatakan itu ada di daerah lain. Maksudnya di daerah lain daerah mana Bob? Tidak dijelaskan ya. Mungkin di daerah-daerah terpencil. Jadi kamu tahu dari mana? Di web lupa saya. Ya saya cari dulu. Webnya itu menyatakan ini segala sesuatu Allah telah apa? Sedemikian rupa Allah telah mengatur segalanya sehingga ketidakpastian ini, maksud ayat-ayat ketidakpastian ini yang ditemukan tidak berarti mengubah iman kekristenan kalian begitu. Ayat ini meskipun tidak pasti itu tidak akan merubah keimanan. Loh kalau ayatnya nggak pasti, imannya pasti nggak? Nggak, saya tanya sekarang. Kalau ayat sebentar. Anda percaya atau tidak, itu tidak akan merubah keimanan. Sebentar. Berarti boleh ya mengatasnamakan, menulis sesuatu mengatasnamakan Yesus, boleh ya?
Misal begini, itu kan di dalam Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke nomor ke-7, nomor ke-10 sama nomor ke-11, itu kan perkataan Yesus, betul nggak? Karena sang Loh, peneliti betul apa enggak kok telah ditanya betul meneliti apa enggak kok karena pertanyaan saya begitu. pertanyaan saya betul atau enggak, saya nggak tanya kenapa. Kalau tanya kenapa jawabannya karena, saya tanya betul atau enggak, betul be enggak gitu loh. Ya saya perlu alasan untuk jawaban saya. Allahu Akbar, ya Allah. Bukan cuma asal jawab gitu. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Yohanes 8 nomor 7, pakai nomor alasan. nomor 7, nomor 10 sama nomor 11 itu ada perkataan Yesus nggak? Ada kan? Ada kan? Iya. Nah, pertanyaan saya simple. Kalau itu perkataan Yesus, berarti boleh ya menulis terus mengatasnamakan Yesus padahal Yesus nggak pernah ngomong gitu, boleh ya berarti ya? Ditulis karena sumbernya tidak pasti, maka disebut ayat ketidakpastian. Ya, pertanyaan saya boleh nggak mengatasnamakan Yesus? Ya, boleh. Meskipun Yesus nggak pernah ngomong gitu, boleh? Ya boleh lah. Oh, Bu. Seperti berarti fitnah Yesus ini orang. Hadis Nabi yang doif itu boleh asal baik untuk pribadi kan, boleh dipakai asal baik untuk pribadi, bukan masalah Contohnya? hukum. Contohnya? Seperti apa ya? Apa? Seperti meminum air kencing onta mungkin. Mana doif? Itu doif. Anda harus pelajari itu. Hadis doif. Kok saya yang harus? Boleh Itu doif dipakai asal tidak mengandung hukum syariat. Lah iya, pertanyaan saya itu doif nggak itu? Iya, itu doif nggak itu? Ya tapi, iya doif bukan? Saya belum. Ya nanti saya cari ya sebentar. Halah, Dinda masuk. Ya katanya disuruh cari. Gimana Andre ini? Itu fokus ke pertanyaan Kanda Ardiansyah, jangan kemana-mana. Nggak ada ilmu bahasa di situ. Atau kau mau tanya Islam sepuasnya, tanya. Tanya tentang Kristen, mencret kau. Hadis, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ini doif. Itu palsu. Kenapa? Bukan itu palsu, bukan doif itu. Botol. Itu mau ya, itu. palsu aja boleh itu. Boleh dipakai asal itu tidak mengandung hukum Iya, tapi syariat. Apa yang make? Itu kan mencari ilmu itu bisa ke negara mana saja. Meskipun itu hadis palsu, tetapi itu baik kan. Kita mencari ilmu ke Amerika, ke Roma, ke Cina, itu baik. Meskipun Ya tapi kalau yang namanya palsu itu bukan dari Rasulullah. Kalau udah palsu gitu, bro, kalau udah palsu gitu bukan dari Rasulullah. Gitu loh, paham nggak? Yang dinamakan palsu itu bukan hadisnya, tetapi masalah periwayatannya ini yang diragukan. Loh, lah sekarang saya tanya, matanya dari siapa? Ya itu makanya kalau dia aja nggak tahu matan. Meragukan itu apa? Maka bisa dibilang ini hadis lemah atau hadis palsu. Karena palsu ini karena periwayatnya ini karena ketahuan pernah berbohong. Ini nggak bahas periwayatan karena matannya nggak ada kayak gitu. Bro, dengerin. Ini nggak bahas periwayatan. Ini bahas matan. Matannya Rasulullah nggak pernah ngomong gitu. Matan makanya palsu gitu loh. Paham nggak? Anda nggak paham. Kok jadi saya yang nggak paham, Dinda? Semua hadis ditulis itu yang dilihat kelemahan atau kekuatannya itu bukan konteks hadisnya, tetapi periwayatnya ini, pernahkah mereka ini berdosa atau berbohong? Jika berbohong, meskipun itu hadisnya
bagus, maka tetap akan dikatakan doif atau palsu karena ketahuan orang ini pernah berdusta atau berbohong. Hadisnya bagus. Nah, begitu. Begitulah seperti Yohanes 7:53, karena ini ditemukan di daerah lain telah ada tertulis begini, maka mereka. Halo Bang Susanto, Muslim Kristen Bang. Halo, Assalamualaikum Bang. Masalah Muslim ya Bang? Iya Muslim Bang. Oh iya, Bang, saya boleh titip nggak? Apa itu Bang? Abang nanti kalau misal berangkat kerja atau mana, saya minta tolong dong sebelahnya abang dibuang ke sungai, boleh nggak? Oh ini, iya kita buang aja nih Bang, ngomongnya ngawur ini Bang. Lanjut Bang Susanto, lanjut. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Iya. udah keluar deh Bang. Belum. Udah kabur dia. Udah kabur. Susanto mau ngapain? Halo, Apa yang boleh disampaikan? Enggak, tadi dengerin itu tadi ngomongnya kok ngawur gitu. Pakai pin masuk dia keluar kabur. Jadi kita turunin Bangnya, Bang Susanto. Iya, boleh. Assalamualaikum. Belum. Anto. Beneran kode ini, Anto. Assalamualaikum. Yes, morning all people. Thank you. Terima kasih Bunda. Just want to give you some gift. Saya baru saja menemukan ini satu archive dengan my handphone about penemuan satu manuskrip. Itu sebenarnya archive di tahun 2020, tapi ini dipublish ulang di bulan April tahun 2024 mungkin. Dr. Ardi bisa nanti muas. Saya temukan di satu website yang ternyata archive-nya ini sebenarnya susah dikunjungi juga dia. Di New Bible Chapter apa ini? Ini jadi sudah 1500 tahun yang lalu ini tersimpan tapi tidak dipublish di website yang harus pakai proxy maybe. I want to show you what a chapter is what. Here we go. Can you coba dicari pakai Google, bisa nanti dicari itu. Beliau ini Muslim ya, tapi dari luar negeri kali ya. I'm Jowo. Yes, saya. Oh. Ini you can find it penlive.com. Penlive.com. Brother, I cannot speak English. Nyuwun pangapunten Bunda. Yes, menika kula badhe ngaturaken menika wonten winarah saking Mbah Google. Oh piye to? Wong Jawa. Yes, saya. Saya mungkin ini kakeknya Bang Ardi. Mas Ardi. Bang Ardi ada ininya, mbahnya. Oke, silakan ini archive debatable. Penemuan beberapa archive atau manuskrip tua yang tidak dipublish secara ini umum, tapi ini Bang Anto lama di luar negeri kah? Bang Anto? Pardon me, ya. Lama di luar negeri sampai conversation itu. Kang Dito. Lama tinggal di luar negeri. Formally, yes, nosy and
Singapore is my second home. Oh, Singapore. Now I'm going to be back. Now I'm home. Oh, dia kembali ke rumahnya. Ngomong terus Bang, biar aku translate. Maybe I just wanted to learn bahasa. Dan I just want to remind me myself about the debat and then about the Christianity learning. Bang, kalau hujan itu becek, Bang. Siapa yang bisa bahasa Inggris ya? Apa yang ingin orang-orang API sudah banyak yang pintar berbahasa Inggris, bahasa linggis, bahasa Inggris. Ya, betul itu betul, Bang, betul sekali. I know much people. Itu bahasa company, Bang. Itu bahasa company. No. Oh, no. I'm an Englishman, Englishman. Orang linggis, orang Inggris itu tidak harus bule. Not should be bule, palik. Every human can be said as an Englishman while you can speak, while you can dream in English. While you dream in English, ketika Anda bisa bermimpi dengan berbahasa Indonesia, maka you are English. This is my jadi lamun orang ngomong bahasa Inggris bisa kita bahasa paling keren tertiasa Inggris. So when you are dreaming in Arabic, ketika Anda bisa bermimpi dalam bahasa Arab, you are Arabian, should be like that. Yes, jadi kieu Bang. Lamun urang kieu wae oten moal aya naik Bang. Jadi kumaha lamun urang ayeuna diskusi bahasa roh. Liar. Aing liar. Dasar berokok. Amangun korin itu. Saya mau turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, Bang Anto, Mr. Anto. Good night. Selamat malam itu kan good night ya. Oh iya. Have a nice sleep. Bye bye. Oh, okay, bye. Thank you. Happy departing. I hope the Jesus God, Tuhannya Yesus memberkati ini oten-oten. Amin. Orang Islam tadi tuh bagus juga dia sebenarnya, cuma bahasanya ini ya kental gitu. Inggris tapi Jawa. Good luck. Good luck for you. Somebody home, pada diam. Itu Kores ada bisa bahasa Inggris. Bang Goldian. Kenapa pula ini? Ayo. Sayang kali ya. Guru ndak ada waktu, nggak ada yang ini diskusi. Udah ada yang pernah nyimak ini ya teman-teman ini. Udah pernah nonton ini Akang, bentar. Nih. Dia hilangkan nih surah Maryam di ini nih, tipu-tipunya pendeta nih. Udah pernah nonton, Akang? Udah Bun, udah. Oh, udah. Ayo. Ayo, pendeta memang itu ortodoks ya teman-teman. Mau on tohot ke, mau apa ke, yang penting naik aja dulu. Ya, sini, ayo Ten. Yuk, yang merasa dirinya borokokok silahkan naik ke atas. Yuk, kita diskusi ya teman-teman ya. Ini temanya ini nih.
Tritunggal ajaran mana ya? Silakan umat Barokokok yang tidak pernah kenal sunat. Itu lemah judulnya, makanya mereka tuh nggak tertarik, nggak menantang. Yang menantang apa judulnya? Kristen nyembah mayat. Waduh, jangan ngehujat dong. Bukan ngehujat, tanda tangannya. Atau Tuhannya Kristen terkutuk, itu ada datanya. Tuhannya Kristen berdoa, Kristen salah Tuhan, salah sembah, Barokokok. Ketua adat naik yuk. Penonton Edis 15K. Iya, teman-teman Kristen silakan didukung Edis ya, teman-teman Kristen. Jangan dilupakan Edis karena Edis pengajarannya bagus ya. Jadi kita sebagai Islam tidak perlu lagi capek-capek untuk berdakwah di Kristen ya, karena udah ada wakil kita Edis di sana ya. Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kata Edis, penyaliban hasil karya iblis. Kata Edis, di Kristen tidak ada larangan poligami gitu ya. Jadi kalian dukung Edis ya, jangan ditinggalkan Edis ya. Saya mohon buat kalian semuanya dukung Edis ya. Tapi bagi kalian yang merasa dirinya tersakiti oleh Edis, silakan ambil lagi uang donasi dari Edis yang kalian donasikan ya. Ambil lagi aja, ambil ya, ambil lagi yang merasa tersakiti. Edis lah yang menyampaikan bahwa penyaliban itu karya iblis. Kristen yang tidak mengaku Yesus bertuhan itu ODGJ. Aurel 09. Selamat malam. Dah, assalamualaikum Bunda Mira. Mbak Mira. Salah pencet kayaknya. Aduh, ini nggak ada moderator apa? Tahun yang naikkan di bawah nih. Oh ya teman-teman. Baru jam 11 udah sepi Oten. Kita share dulu, share ya teman-teman. Kita share dulu ke Oten. Mana Oten? Oh ini kayaknya Oten. Udah punah ke Oten. Kang Satang, kalau umat muslim diberi makanan sama non muslim hukumnya apa? Kalau dikasih babi ya haram hukumnya. Kalau dikasih babi makanannya ya. Tapi kalau makanannya langsung di restoran, makan bareng di situ ya enak, nggak haram. Gas aja, habisin aja duitnya, kuras. Ambil yang mahal-mahal ya sekalian. Jangan nolak rezeki. Tapi kalau hasil penjualan babi, kita kan nggak tahu duitnya hasil apa. Pokoknya dikasih makanan gas aja udah. Waduh, Akang. Kecuali kalau tahu duitnya hasil apa. Rezeki kok ditolak. Tadi apa yang terjadi? Aku baru bangun. Banyak diskusi tadi. Banyak. Sayang. Sama Gulunda sama itu orang apa ya, mentok Jawa itu aku ketiduran dengar diskusi. Kalau ragu nggak boleh Akang. Ragu-ragu dikit boleh. Kalau muamalah itu boleh, kita bermuamalah sama non muslim boleh. Yang penting nggak melanggar syariat ya. Iya, muamalah bisnis, ditraktir makan itu kan muamalah semuanya. Mikana itu nggak ada papanya kawan. Ngapain bangga melawan Mikana? Biasa aja lah Mikana. Cuma modal dogma doktrin. Sekelas pendeta pastor tuh, kenapa nggak pernah mereka menang diskusi dengan orang apologet Islam? Karena dia bertentangan dengan isi Bibelnya, sementara kita serang dia dengan isi Bibel.
Ya mampus mereka mencret. Kita belum lari ke Al-Quran ya nyerangnya. Kita kutip isi-isi Biblenya itu nggak bisa. Pastor pendeta nggak bisa mereka menang. Al-Gaza, Assalamualaikum. Al-Gaza, Assalamualaikum. Kesalah pencet kali ya. Ya, Bang Kacung. Ya nggak apa-apa kau dukung Uni Ripa jo bagus, nggak apa-apa. Ayo teman-teman Kristen. Mana Oten Kristen? Kenapa di sini Oten ogah masuk? Entahlah, akang ini komalnya ini angker. Kita sudah undang ini yang Oten-Oten. Mana dia? Kopi tubruk itu kopi yang enggak diseduh ya, Bang Anto ya, enggak diseduh, enggak pakai gula kali ya, atau yang direbus. Jadi teman-teman, kalau ada misalnya di Bible ya, 1 Yohanes 5:7-8 itu sisipan Bapa Putra Roh Kudus tuh sisipan. Jadi para nabi terdahulu nggak pernah mengajarkan itu ajaran Tritunggal. Kalau Tuhannya satu, ngapain diambil-ambil dengan kata tiga kan, 1, 2, 3. Kenapa harus ada 3 di depannya? Ini pengaburan, pembodohan. Kopi tanpa ada ini, Bun. Bukan angker, Bun, karena ada raja debatnya. Oten takut. Oh. Jadi pencetus pemahaman Tritunggal itu adalah Tertullian ya, teman-teman. Dan Tertullian ini tadinya pemahamannya paganisme. Jadi konsep Tritunggal itu mirip bukan mirip pagan, memang seperti itu ceritanya ya. Tuhan turun ke bumi inkarnasi mengambil rupa manusia, kemudian bla bla seterusnya itu. Eliana, Bunda Eliana, Muslim. Eliana. Apa gitu ini foto profilmu Goldian? Jelek kali. Menurut keyakinan Bunda nggak apa-apa. Belum tentu menurut keyakinan anak gadis Bunda. Jelek. Itu Bang Ardi bagus. Burunda. Ini akun apa namanya, akun main-main, nggak ada postingan apologet. Kenapa foto profil Bunda bunga?
Karena wanita itu identik dengan bunga. Kores Ayo pendeta, pastor, kalau perlu ini paus sana patikan. Kenapa dimatikan, Akang? Ini ada yang mau multi atau udah mau udahan, Kang? Kenapa Bunda? Kenapa dimatikan multinya? Ada yang mau minta ini. Siapa yang multi? Yang matiin multi? Nggak ada. Itu koneksi, benar koneksi. Koneksi gagal. Oh, itu ada di atas. Mencari kebenaran. Selamat malam. Mencari kebenaran, Muslim. Mencari kebenaran. Makasih Bang Slamet. Pejuang. Capek juga orang ngomong terus ya. Mau buat kita mungkin yang otomatis ya, tinggal pencet cek, udah ngomong menyapa, selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum, macam songkat kayak di toko-toko ini kan, selamat datang. Iya, Hoten takut ya, formasinya ini aduh, bisa bundir mereka. Mencari kebenaran, nggak ngomong. Yuk, bagi teman-teman Oten, ya, bagi teman-teman Kristen yang merasa dirinya banyak pinjaman pinjolnya, banyak utangnya, silakan naik ke atas ya, silakan. Khusus bagi Oten yang banyak pinjaman pinjol ya, banyak tagihannya. Yuk. Emang mau dibayarin sama Akang? Enggak, biar makin pusing, mereka makin gila mereka di sini. Naik, yuk. Hanya Oten yang banyak utang pinjol yang berani naik. Udah pada kabur Oten-Otennya. Alhamdulillah. Bang Handi kemana kabur? Cari Oten biasanya itu. Enggak, biasanya kalau akun yang ini banyak Otennya. Gak ada satu biji pun dibawa, Kang. Mata sudah pada tidur atau lagi di lapuk tua. Ini malam Jumat ya, aku belum ngaji, ya Allah. Tiduran. Udah habis Oten. Ngaji. Ya aku belum ngaji tuh. Kupayakan tiap malam Jumat tuh ngaji.
takut ini mereka takut mu'alaf ya teman-teman. Yasin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah Mbak Dian. Insya Allah kapan-kapan ya Mbak Dian ya kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Raja Rebahan. Memang gak ada kerjaan, cuma rebahan. Apa diskusi gak ada oten rebahan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mereka diskusi ya, mereka itu apa ya? Memahami firman aja mereka nggak bener, utusan nggak bener dia pahami utusan, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang bener gitu loh. Utusan Rasul Nabi, mereka apa ya? Memaknai bahasa itu bukan pada tempatnya. Jelas-jelas Yesus itu di Bibelnya Rasul, tapi kenapa dituhankan di Rasul? Kebalik-balik otaknya mereka nih ya teman-teman. Erwin apa ini? Erwin Sandega, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen, Muslim. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Silakan Bang. Cuman mau nyimak. Oh, baik Bang. Kita sama-sama nyimak ya. Ya, mau belajar sekarang ngaji. Memahami firman aja mereka nggak ini loh. Firman itu kan perkataan, kalamullah. Tapi dia memahami firman itu ya manusia. Padahal manusia ini adalah hasil dari kehendak Tuhan mencipta. Firman ini bisa dimakna dengan kalimat perintah. Itulah alamat kesesatan mereka ya. Yohanes 1 nomor 1. Memahami firman itu bukan pada tempatnya. Pada mulanya firman kan pada mulanya kalam artinya Allah ini kan berfirman. Kalau kita baca Mazmur 339, dengan berfirman maka semua jadi. Dengan memerintah dengan kalimat perintah maka semua ada. Dengan perintahnya maka semua ada. Itu di Mazmur. Dengan dia berfirman maka semua tercipta. Nah, Yesus ini pun hasil dari firman sehingga dia terciptalah. Nah, itulah aku bilang ya, memahami firman aja mereka ini sekali ya, apa namanya, on sekali. Sebenarnya nggak perlu pendidikan tinggi ya untuk memahami firman Rasul. Isi Bible mereka nggak usah sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3. Bahasa Indonesia mudah dicerna. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, hasil atau kalimat perintah dari Allah itu, keinginan Allah untuk menciptakan manusia Yesus sudah menjadi tercipta sudah. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Dia maknai firman itu Yesus. Yesus itu perkataan. Kalau hasil dari firman iya.
Ya, jadi mereka memahami Yesus itu sekolah, Yesus mengajar di sinagog. Kita apa yang harus kita perbuat ini, Yoten pada nggak berani naik. Firman nama orang, iya ada nama orang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tosemda, kok Kristen? Islam. Silakan Bang. Halo Bang, saya Islam Kak. Iya. Apa yang disampaikan Bang? Ya Bang, kenapa Bang? Mau bagi-bagi tanda warisan? Saya idolanya Bang Zuma. Saya ngikutin terus. Siap. Mantap Bang Zuma. Keren. Turunin aja saya Kak. Siap. Yuk. Jangan lupa impak Pak. Teriak. Pengagum itu, penggemar yang fanatik itu, jangan lupa berimpak ya kawan-kawan. Sebagai dukungan, sebagai support pergerakan yayasan. Jadi kalau mau berimpak itu di nomor BNI 7-nya 5 kali 51770. Itu berapapun ya saudara ya, yang penting ikhlas. Dan itu adalah tabungan pahala ya buat teman-teman ya. Berimpak, bersedekah itu ya akan kembali ke kita. Benar kata Gurunda tadi ya, kalau kita mengimpakkan sesuatu, memberi sesuatu, bersedekah itu, kita niatkan itu untuk kita, untuk diri kita, supaya tidak ada kesombongan. Wih, keren. Itu pembelajaran ya. Ayo, mana lagi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tata'aw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahru zatul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsal kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzajul la yabghiyan,
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Mana ini oten-oten tak pada naik sudah. Oten panas bun, dengernya bun, kepanasan otennya. Panas, panas katanya. Kedengaran. TB2, TB2. Apa ini penyusun Bible TB2? TB2. Kepijit itu, kepijit. Kepencet. Mbak TB2. Rahmat oh Rahmat kabur Rahmat. Mana Oten baru jam sudah jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Tiga. Allahu Akbar. Oh katakan, iya Rahmat. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Waalaikumsalam. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi aynaqihim aqlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min Metsu. Metsu, selamat malam Metsu. La yubsirun wa sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmani bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wad'rib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل Assalamualaikum. وفجرنا فيها من العيون. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Liya'kulu min syamarihi wa Siapa? Afala yashkurun. Bang Juma ada masih live di YouTube tapi nggak tahu monitor nggak tahu enggak nih. Masih live di YouTube-nya. Di YouTube yang lain juga masih live. Oh, sehat Gus Miftah? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha
kullaha mimma tunbitul Yo, halo, selamat pagi orang-orang bijaksana dan Ada pandai. lagi kodok bunting. wa Rahman, ingin bertanya. maslaku minhun nahara fa idahum muslimun. Sama itu Bang, sama Ustadz aku lagi ngaji Bang. Ya. Di mute aja Bun. Oh, ya. Begini, saya tidak menemukan orang berserah diri dalam KTP Islam selama ini. Mereka selalu berjalan dengan pengertiannya sendiri sesuai dengan Amsal ayat ketiga. Jika engkau masih menggunakan pengertianmu sendiri, maka itu tidak bijaksana. Akuilah dia sebagai jalanmu, bukan pengertianmu sendiri. Gimana? Ya, semua nabi menyatakan bahwa aku berserah diri, bahwa aku tidak menggunakan jalan ini melalui pengertianku sendiri, tetapi semua itu adalah atas kehendak Tuhan, pengertiannya Tuhan, bukan asas pengertianku sendiri, ideologiku sendiri. Tetapi itulah dikatakan berserah diri, menyerahkan seutuhnya kehidupannya, pekerjaannya, perbuatannya, pola makannya atas kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Maka dikatakan bahwa hiduplah dengan firman, maka engkau akan kusebut anak-anak Tuhan, karena engkau benar-benar menjalankan hidupmu sesuai dengan perintah-perintahku, bukan asas ideologimu sendiri, tetapi asas ideologiku, firman-firmanku. Maka engkau akan disebut anak-anak Tuhan, hai bangsa Israel. Firman itu lebih tajam dari pedang jika engkau memahami. Jika engkau memakai pandangan manusia lalu melakukan firman Tuhan, pandangannya Tuhan, maka engkau akan susah di awal, karena cukup merepotkan. Pemikirannya Tuhan itu sangat melelahkan, tetapi dibalik itu bahwa firman itu adalah pedang yang hidup, yang sebenar-benarnya hidup adalah firman itu. Maka lakukanlah firman itu meskipun engkau gak paham, meskipun itu susah, karena itu satu-satunya hidup yang kekal, bukan iblis. Iblis ada kebinasaan. Ideologimu untuk mengejar duniawi ini akan binasa. Iblis berasal dari kata binasa atau keputusasaan, lawan dari kekekalan, yaitu firman. Terima kasih. Silakan Bapak Miftah. Ngomong opo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sudah tuh Bob tuh? Pak Bob? Saya masih. Halo Pak Bob. Selamat malam Pak Bob. Selamat. Ya. Halo. Selamat malam. Iya. Pagi boleh juga. Sebab Malaysia masih malam.
Pak Bob. Iya. Saya mau tanya Pak Bob. Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia datang sebagai manusia. Oke. Pak Bob boleh buka bilangan 23:19? Oh, bilangan. Ya, bilangan 23:19. Maaflah kalau Pak Bob kurang faham saya punya bahasa, sebab saya orang Malaysia. 23:19. Ya. Oke ya, saya bacakan ya. Iya Pak Bob. Doa Sangkata bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berbohong, bukan Bani Adam sehingga ia menyesal. Jika ia berfirman, Jangan tambah-tambahkan Pak Bob, tiada situ Bani Adam. bukan Bani Adam sehingga ia menyesal. Dengar Pak Bob, jangan ubah-ubah TB-nya tuh. Saya baca daripada kitab Anda. Tuhan itu bukan manusia. Oke, lanjut. Sehingga ia berbohong. Oke. Bukan Bani Adam sehingga ia menyesal. Jadi Jika pertanyaan ia saya berfirman, Pak Bob. Oke. Pertanyaan saya ringkas. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan. Berarti Yesus itu manusia kan? Berarti Yesus bukan Tuhan, Pak Bob. Dia datang janganlah pakai dogma Pak Bob. Oke, lagi satu ayat Pak Bob. Anda harus paham. Hosea. Bacakan Hosea. Saya mau meluruskan Anda punya pikiran nih. Sebab dari tadi awak saya kita selesaikan ini dulu Bang Hamas. Anda sekarang ini manusia bukan? Saya manusia. Ketika Anda mati, apakah Anda masih manusia? Iya, saya sebagai manusia yang mati. Ketika Anda mati, jasad Anda manusia Anda sudah termakan. Iya, mati sudah. Manusianya sudah Tinggal mati. apa Anda? Anda dinamakan hantu, bukan manusia lagi, Bang. Tidak, bukan Anda tidak keluar dari dinamakan tubuh, hantu, Pak Bob. Jalan-jalan. Dalam Islam kita Anda sebut bukan manusia arwah. lagi, tetapi Maksudnya dia sudah Anda meninggal. sebagai hantu. Pak Bob, jawab dulu Pak Bob. Itu kita mau bilang bilangan 23:19 dia sudah jelas Pak Bob. Tuhan Dia itu datang ke bukan dunia, manusia sehingga maka Dia berbohong. sebagai manusia. Pak Bob, seperti Anda. Ketika Pak Bob. Anda dilahirkan ke Oke. bumi, maka Anda sebagai manusia. Ketika Anda mati, lalu muncul, Anda dikatakan hantu, bukan manusia itu lagi. doktrin-doktrin dogma semua tuh. Pak Bob, lanjut Hosea 11:9. Oke, sudah saya catat. Hosea berapa? 11:9. 11. Bentar. Hosea 9. Berapa, bro? Hosea 11:9. 11:9. Oke, saya bacakan ya. Doa Sangkata Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, karena aku adalah Allah, bukan manusia yang maha suci yang ada di tengah-tengahmu. Aku tidak akan yang murka. Ya. Oke Pak Bob, saya bacakan Pak Bob ya. Sebab ini saya bacakan yang lengkap daripada TB. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Oke Pak Bob, sekarang saya mau tanya, siapa yang berkata tuh? Siapa yang berfirman di situ? Allah. Dan Allah mengatakan apa? Sebab aku ini Allah dan bukan manusia.
yang kudus, maksudnya yang esa, yang kudus dan bukan manusia. Maksudnya Allah ini kudus ya, di tengah-tengahmu. Jadi persoalan saya Pak Pak Bob, Allah itu telah menyatakan aku ini Allah dan bukan manusia. Tapi Pak Bob bagi tahu Yesus itu sebagai Tuhan, sedangkan Allah sendiri memberitahu dia bukan manusia. Macam mana tuh Pak Bob? Sudah aku katakan, ketika dia datang di dunia ini, maka dia sebagai manusia. Pak Bob, ketika dia sudah diangkat ke surga, dia bukan manusia lagi kan? Oke Pak Bob, dengar dulu Pak Bob. Sekarang dia datang sebagai manusia. Oke. Karena semasa dia bayi, dengar dulu Pak Bob. Semasa dengar dulu Pak Bob. Pada waktu di dunia masih hidup kan, dia sebagai manusia. Emang ada yang menyembah Yesus waktu itu? Kan nggak ada. Waktu jadi manusia, ketika dia mati. Kalau seperti itu, kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Kalau seperti itu, dia dia dilantik jadi Tuhan 325 Masehi. Isa Al-Masih terdapat di dalamnya keilahian yang sempurna. Tunggu, kodok bunting. Ini temanya kan Tritunggal ajaran mana? Menurut kodok bunting, Tritunggal ini ajaran Yunani atau ajaran Vatikan? Vatikan. Oke. Sejak kapan di Pacitan ada Tritunggal? Kalau Don Keto bilang, pernah kenal Don Keto nggak? Yang dikembangkan Arif itu, Don Keto. Itu ajaran tertulanis itu, yang menyatakan tertulanis. Tapi sebentar, dari tadi lu ngomong panjang lebar, Gus Miftah ini paham atau enggak Gus Miftah? Dia tidak paham karena dia bukan Muslim. Orang ngerti, orang mudeng ngawuren, orang mudeng. Dia membawa pikirannya sendiri, Miftah ini. Maka tidak sesuai dengan Amsal ayat 4 kan. Jika engkau memakai pemikiranmu sendiri, maka engkau tidak berkehendak atas kehendaknya Tuhan. Anda belum mengakui bahwa kehendakmu bukan dia, akuilah dia. Dalam Amsal, semua nabi-nabi mengajarkan untuk berserah diri. Bentar Bob, suara lu ngilang. Coba ulangi lagi Bob. Ini memakai pemikirannya sendiri. Bob, suara lu ngilang. Coba ulangi lagi, tadi pertama keputus-putus. Iya. Ulangi dari awal. Saya lanjut ya. Semua nabi mengajarkan untuk berserah diri, menyerahkan segala kehendaknya itu Tuhan yang mengatur. Kok putus-putus ya suara dia ya, Gus Miftah? Kenapa ya? Apa sinyal saya ini? Betul ya, tadi juga saya tadinya mau nanya-nanya kok. Ini tiba-tiba ini ya. Makanya putus-putus suaranya. Betul ya. Bob, halo Bob. Suaranya Bob putus-putus. Aduh. Aman itu kata. Sebentar, ada orang yang jujur itu. Enggak, kayaknya sinyal saya kayaknya ini. Matu Anur itu aman. Dia orang jujur itu. Katanya aman. Yang lain ini berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan ini. Seperti Mujahidin diturunkan. Norak bicara biasa aja Bob, jangan sampai dengar Rocky Gerung. Itu ini Rocky Gerung versi Jawa, Rocky Gerung versi Jawa dia. Iya. Orang-orang ini masuk ke Komal karena mereka memiliki selera sendiri, bukan atas kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan. Udah ngantuk Bob. Lu habis berapa botol tuak sekarang Bob? Saya tidak minum karena ini hari Kamis.
kami suci ya. Habis berapa botol, Bob? Selama saya tidak sekarat atau kondisi tubuh saya sakit-sakitan atau kelelahan atau juga memiliki stres yang tinggi, saya tidak akan minum, karena di dalam Torah anggur minuman arak itu boleh diminum kecuali untuk para imam dan para pemimpin tidak boleh minum. Kalau ke gereja minum dulu berapa botol? Yang sebentar, yang boleh minum adalah orang-orang yang sedang memiliki pemikiran yang kacau, orang-orang miskin dan orang miskin kayak lu. Itu boleh. Lu kalau berangkat ke gereja nih minum dulu nggak anggur? Ya tidaklah. Kenapa? Karena minuman itu boleh diminum ketika Anda sekarat agar tidak terasa sakit. Ketika Anda memikirkan hutang yang berkepanjangan, itu boleh minum. Cicilan motor lu udah lunas, Bob? Saya punya hutang 50.000. Oh, kecil. Ya. Berarti miskin, Boy. Saya. Ya 50.000 itu sepele lah. Itu hutang saya. Orang sepatu nomor berapa sepatu, Bob? Sepatu 38 B atau 38A? Sepatu 38A kecil berarti ya, kecil dia ya. Gus, kecil dia. 38A dia kecil. Saya sukanya 38B, Bob. Saya tidak. Katanya tidur. Tidak. Apa, Bob? Belum ada suara-suara Tuhan untuk menjawab itu. Tuhan siapa? Tuhan yang ada dalam hidupku. Siapa? Dia menyatakan di dalam Keluaran, katakanlah hai Musa, jika Bani Israel itu ingin memanggilku, maka jawablah, aku adalah aku. Nah, ya, dikira BH kali. Aduh, BH. Ini apa ini? Aduh, parah naik-naik lah ngomong BH. Ini aku adalah aku. Pakai BH-nya istri mau kau pakai kado. Aduh parah ini. Ayah wae. Saya artikan Yothet Fave ya. Aku adalah aku. Yang dilahirkan oleh ibuku. Bob, aku adalah aku yang dilahirkan oleh ibuku. Gitu ya, Bob? Aku adalah aku. Aku ada. Aku mengutus aku kepadamu. Berarti aku ini utusan. Tuhan mengutus Bob, turun Bob. Biji bener denger suara lu itu, Bob. Kenapa? Apalah. Anda tidak tahu orang-orang yang mana saja yang dikehendaki Tuhan. Mungkin itu enggak ngomongnya yang lancar, coba biar enak ngedengerinnya tuh. Di bawah itu ngomongin lu semua tuh, nggak beres tuh. Gue juga mau nonton ini, cuman lu nya nggak jelas kayak gini. Makanya jika engkau enggak bang, gini, nggak apa-apa, ini aja kita maklum aja, soalnya menurut berita ya, dia kan orang Jawa, menurut berita dari tetangganya, dia ini mencoba 3 kali melakukan bunuh diri tapi tidak berhasil, sampai dia
minum racun tetap nggak berhasil. Ini masih diselamatkan orang kayak gini. Dia udah gantung diri masih selamat. Gantung diri di pohon kangkung dia kemarin. Selamat, nggak mati. Nggak mati dia. Jadi kasihan lah, kasihan. Dia disuruh main sama orang tuanya, kan diusir sama bininya tuh. Jadi kita bahagiakan aja dia di sini ya Bob ya. Gimana Bob? Sepatu nomor 38 tadi Bob? Iya, 38. Ya udah, lu DM ke gua, kirim alamat lu. Besok gua kirim dasi kupu-kupu ya. Terserah. Ya, gua baik kan di sini Bob. Ya udah Bob. Melainkan aku untuk melayani. Oke, Bob. Ya. Tuaknya diminum lagi, Bob. Begini, pengposem dan shop. Apapun yang engkau kejar. Gini Bob, waduk, blon, bloguk, blokokok. Lu tanya aja tentang Islam ke Gus Miftah. Lu nggak usah bernarasi, udah. Pusing gua. Oke ya, saya tanya ya. Ya udah. Apa saja yang dikehendaki Tuhan ketika aku melihat, aku mendengar Bob Chen suaranya gak enak, maka ucapkanlah apa saja yang dikehendaki Tuhan. Itu apa artinya? Ya, udah. Jawab Gus. Yang dikehendaki Tuhan itu sangat simpel. Berarti suaraku ini adalah kehendaknya Tuhan kan? Iya, sehingga engkau menyatakan Masya Allah suara Bob Chen. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu sangat simpel. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan, maka Allah akan tambah. Ketika kita diberikan suara, maka gunakan suara itu dengan baik. Tidak usah dibuat-buat, karena itu suara. Itu kalimat wujud. Alhamdulillah. Lu diam dulu, lagi dijelasin. Kodok bunting. Yang diam. saya tanyakan Masya Allah, bukan Alhamdulillah. Ketika ada orang aneh-aneh, maka ucapkanlah Masya Allah, apa saja yang dikehendaki Allah terhadap penciptaan. Kan tadi aneh. pertanyaannya, itu loh. apa yang dikehendaki Tuhan kan? Ya. Pertanyaannya kan tadi yang dikehendaki Tuhan itu cuma ya termasuk suaraku kan. Ini adalah kehendak Tuhan iya, kan. maka itu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah. Ketika kita memiliki suara, gunakan suara itu dengan baik. Ya makanya untuk berzikir, Anda bukan untuk Muslim. mengingat. Jika aku tanya orang Muslim, maka jawabannya setiap yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Maka yang datang padamu, katakanlah itu kehendak Tuhan. Maka engkau akan berserah diri terhadap orang itu. Jika engkau ditampar pipi kanan, itu adalah kehendak Tuhan, maka kasihlah pipi kiri. Maka engkau adalah orang yang Muslim yang berserah diri. Benar Ini gak? orang Aku lagi Muslim dijelasin. dari Anda. Ya gimana? Iya. Dan ketika hamba tersebut itu kufur terhadap nikmat Allah, artinya tidak memanfaatkan segala fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua, sesuai dengan porsinya, sesuai pada tempatnya, maka itu sama halnya dengan kufur. Artinya tidak menerima, tidak mensyukuri, tidak menikmati segala sesuatunya itu dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simple ya. Ketika kita memiliki ketampanan, maka gunakan ketampanan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita diberi kekuatan, maka gunakan kekuatan itu pun untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dalam berusaha.
Ketika kita memiliki suara begitu juga, kita harus mensyukuri suara itu apa adanya. Sehingga apa? Suara itu, setiap kata-kata yang dikeluarkan, setiap suara yang diperdengarkan itu bernilai ibadah. Apakah itu menyebut asma Allah yang maha suci, apakah itu untuk saling mendoakan sesama manusia, itu termasuk juga kata-kata itu jangan sampai mengeluarkan untuk menuhankan anak orang. Ketika kata-kata tersebut keluar dan kemudian menyatakan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Begini Gus Yuta, saya ini orang yang paling tampan sedunia dan juga memiliki bacaan yang paling bagus. Ketika saya menggunakan itu, emang saya banyak yang mendekati saya, tetapi apa yang saya peroleh atas pemikiranku sendiri hasilnya adalah kecelakaan. Maka saya membuang ketampanan itu. Saya tidak peduli dengan suara bagus itu dan ketampanan itu. Ketika saya lakukan itu, saya lebih merdeka, Ustadz. Maka saya menyerahkan seluruh hidupku ini kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengatur, aku tidak mengatur ketampananku agar wanita ini terjerat cintaku. Aku tidak peduli itu, memang itu menguntungkan, tetapi hasilnya adalah kebinasaan. Stres tingkat dewa lu, Bob. Ya tentu saja, Anda tidak tahu siapa saja yang dikehendaki Tuhan. Jadilah muslim, jadilah orang yang berserah diri jika ingin mendapatkan. Udah habis berapa botol lu ngelem, Bob? Bob? Saya mampu karena Tuhan memberikan aku minuman yang memabukkan hingga aku jatuh cinta kepada Tuhan, lalu aku terbang menemuinya. Ketika aku menemuinya, Tuhan ini si kodok bunting lagi ngeplay kayaknya dia, Gus. Lagi ngeplay. Tuhan berada di kerajaannya menyatakan, akulah yang maha pengasih. Jika engkau ingin duduk di kerajaanku, aku kasih. Lu sama gua gantengan mana, Bob? Bob, lu sama Bob, lu sama gua gantengan mana, Bob? Pada hambanya. Kodok bunting. Lu sama gua gantengan mana? Saya sudah melepaskan ketampanan saya. Maksudnya muka lu berantakan? Seluruh hatiku sudah berserakan di belakang. Oh, berantakan dia berserakan. Ditinggalkan di belakang agar aku bisa maju ke depan tanpa harus terikat oleh ikatan. Jangan-jangan itu otaknya juga berceceran gitu, jangan. Iya, berantakan dia. Kasihan lu, Jika Bob. engkau masih Pantesan diusir sama bini. terikat oleh perasaan, Anda tidak akan bebas, Bang Forum. Lepaskanlah ikatan itu, maka engkau akan terbang. Tadi kejedot di mana tadi kepalanya? Makanya Tuhan menyatakan ayat-ayat yang aneh, karena Tuhan itu bukan pemikiran manusia. Anda tidak akan paham ayat-ayat Tuhan jika Anda tidak memiliki pemikirannya Tuhan. Lu ngoceh di bawah aja, Bob. Pusing gua dengernya, Bob. Puyeng gua dengernya. Ngoceh di bawah aja lu. Ada aja yang kayak gitu. Sakit kepala. Makin kesini makin halu ya Taja konten ini. Iya, betul. Apa mungkin pada dasarnya mereka itu sok apa gimana itu ya? Dengan Faktor makanan. Kayaknya faktor makanan. Faktor makanan itu mempengaruhi itu. Iya, sangat. Itu kalau misalkan dekat sama orang kayak gitu ya, kalau dekat nih, itu badannya itu bau pindang yang 3 hari, udah 3 hari gitu.
sangat menyedihkan ya. Makanya saya itu nggak pernah bosan-bosan untuk introspeksi ya, untuk mengingatkan diri sendiri, juga buat teman-teman ya, buat di YouTube-nya Bang Zuma, di channel Zulkifli M. Abbas Official maupun di Panglima maupun di TikTok ya. Kalau kita berkaca dengan seperti tadi ya, di Bob Rocky Garong. Jadi kalau kita ambil pelajaran dan ambil hikmahnya gini ya teman. Kenapa tidak bosan-bosan? Ayolah, kita jangan sampai berhenti bersyukur dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Pagi, siang, sore, malam, duduk, berdiri, berbaring, berjalan maupun dalam kondisi apapun, jangan pernah berhenti bersyukur. Selama mata ini masih bisa berkedip, selama nafas ini masih bisa berhembus, selama lidah ini masih bisa berdecap, selama jantung ini masih bisa berdetak, selama nadi ini masih berdenyut, jangan pernah berhenti bersyukur sampai detik ini, yang mudah-mudahan juga sampai akhir hayat kita masih memegang iman dan Islam. Coba aja kita teman-teman, kita lihat kan, ketika manusia tersebut yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, didesain, di-style begitu apik oleh sang maha arsitek ulung itu, kemudian gara-gara kata tidak menggunakan akalnya dengan baik, gara-gara mereka tertutup hatinya oleh kebenaran, lihatlah akal waras mereka rusak, akalnya sungsang, isi otaknya belekutan. Mereka tidak lebih baik daripada hayawan.